Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum. Ex-Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Carlyan kini menyadari ada kekeliruan di dalam proses penyidikan di Polda Jabar. Menurutnya saat sertijab 8 tahun lalu, kasus pembunuhan Vina tidak menjadi atensi khusus. Anton Carlyan pun meminta maaf secara terbuka kepada Peggy Setiawan karena jadi korban dan rumahnya sempat digeledah pada tahun 2016. Dirinya juga berharap dengan adanya putusan pra-peradilan akan bisa memulihkan nama baik dan harkat martabat Peggy Setiawan. Ia pun berharap kasus ini bisa jadi pembelajaran khususnya kepolisian dan Peggy Setiawan. Anton Carlyan mengatakan pada tahun 2016 dirinya tidak menangani secara langsung kasus Vina Cirebon. Sehingga saat melakukan sertijab, dirinya tidak menerima atensi khusus atas kasus Vina Cirebon. Meski Peggy sudah bebas, Anton Carlyan mengatakan bahwa Polda Jabar tetap harus mengungkap DPO yang sebenarnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Masalah alasan kan tentu dari pejabat lama ya, saya kurang paham. Artinya tidak ada komunikasi sama sekali begitu Pak ya? Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum. Tingkat PT juga pengadilan tinggi dihukum, artinya kan ini seolah-olah tidak ada kendala. Kemudian kalau saya mengatakan kenapa tidak, ya saya juga tidak tahu gitu kan. Toh ya, saya juga sertijab ya menerima laporan kan, kalau biasanya Pak ini ada kasus khusus Pak yang harus menjadi atensi Pak, ini akan berbahaya gitu kan, pasti akan ada, ini ya biasa-biasa saja gitu kan, tidak sangat-sangat khusus gitu. Nah mengenai alasan tersebut mungkin ya pejabat-pejabat lama punya alasan tersendiri. Kenapa itu tidak dijadikan sebuah atensi khusus gitu. Ya biasanya karena tidak jadi atensi khusus dan cepat berpuas diri, tidak menimbulkan gejolak reaksi di masyarakat ya. Sementara pekerjaan itu begitu banyak sehingga ya sudahlah, udah menangkap 8 juga mungkin ya, udah menangkap 8 juga, ini sudah merupakan sebuah prestasi. Padahal apapun juga secara teknis ini harus tetap dikejar yang 3 orang itu. Kenapa? Karena download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi unik Aib sama Dede ini. Kenapa uniknya Aib dan Dede ini, Bang? Unik. Kenapa? Ya kalau sekarang saya tidak melakukan investigasi lapangan, karena baca berkas saja, menurut saya unik ya. Aib dan Dede memiliki kualitas kesaksian yang sama dengan Liga Akbar. Ya. Jadi kesaksian dia ini sangat penting untuk mengungkap perkara ini, bahwa pembunuhan, pemerkosaan itu terjadi. Uniknya, Aib dan Dede tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Gitu loh. Kenapa tidak dihadirkan? Dan memang disiapkan untuk tidak dihadirkan. Kenapa saya katakan disiapkan untuk tidak dihadirkan? Karena Aib sudah disiapkan berita acara sumpah. Oh, jadi waktu di BAP dia sudah disumpah. Iya, dengan disumpah. demikian ada alasan untuk tidak hadir. Tidak hadir. Itu memang skenario yang biasa dilakukan pada proses penyidikan. Kalau Dede disumpah juga? Kalau saya baca di berkasnya, Dede tidak disumpah. Tapi tetap saja BAP dibacakan juga. Gitu loh, di persidangan. Jadi itu memang skenario yang biasa dilakukan. Kalau orang memang tidak akan dihadirkan ke persidangan, dia akan dibuatkan berita acara sumpah. Pertanyaannya, saksi sepenting ini, Aib dan sepenting kok tidak dihadirkan? Gitu loh. Jadi hanya menjelaskan itu di persidangan hanya Liga Akbar. Ketika Liga Akbar kemarin mencabut keterangan yang kata itu karena diarahkan, ya berarti nggak ada pengejaran itu. Iya. Pengejaran itu nggak ada. Gitu loh. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Mantan Kapolda Jabar, Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlyan menyebut penyidik kesulitan mengumpulkan alat bukti dalam kasus pembunuhan Vina. Pasalnya alat bukti dalam kasus tersebut banyak yang hilang. Dikutip dari Tribun Jakarta, Anton mengatakan mulanya kematian Vina dan Eki dilaporkan sebagai kecelakaan lalu lintas, sehingga bukti-bukti yang seharusnya dikumpulkan polisi saat itu mungkin sudah banyak yang terbuang. Anton pun menyebut tidak menutup kemungkinan bukti kasus Vina sudah dibuang ke sungai. Lantas pihaknya menyebut kemungkinan kasus Vina ini diambil alih oleh Mabes Polri dari Polda Jabar, mengingat kasus Vina yang tak kunjung tuntas hingga penurunan kepercayaan publik terhadap Polda Jawa Barat. Terlebih Polda Jabar kalah dalam pra-peradilan dan salah tangkap Peggy Setiawan. Anton juga mengusulkan agar kasus Vina diruntut dari awal penyidikan hingga ditetapkannya 8 terpidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peggy ngaklaim kalau dia disiksa sama penyidik, itu gimana Pak? Ya tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan. Kemarin Pak Wapres sempat ada menegur gitu Pak. Ini kalau Mabes sendiri menanggapinya seperti apa? Ada teguran langsung kepada Polda Jabar? Bagian terkait hal-hal ya, ada putusan kita hargai terkait dengan masukan, kemudian kritik. Maka Polri juga selalu menekankan Polri tidak anti kritik. Tentu ini menjadi bagian kemarin dari Baris Polri, Bapak Bidang juga menyampaikan ada hak yang tentunya harus menjadi evaluatif. Pertama untuk Polda Jawa Barat sudah menerima salinan pada putusan Hakim Tunggal Pengadilan Kota Bandung, Pengadilan Negeri Kota Bandung. Sebagaimana disampaikan oleh Humas, kemudian juga Polri tentunya menghargai apa yang menjadi hasil putusan itu. Tindak lanjutnya telah ditindaklanjuti, ya. Kemudian selanjutnya tentu mencermati dan kemudian mempelajari apa yang menjadi putusan tersebut, dan hasilnya sama nanti tindak lanjut kita masih tunggu dari Polda Jawa Barat, ya. Tentu penyidik memberikan perkembangan Jawa Barat. Peggy ngaklaim kalau disiksa Pak. Peggy ngaklaim kalau dia disiksa sama penyidik, itu gimana Pak? Ya tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan, ya, yang kami dapat jelaskan kepada cukup. Ya. Evaluasi nggak penyidik ada sanksi nggak Pak soalnya? Itu dulu ya rekan-rekan bisa kami sampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan AF dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan. Kalau misalkan AF dan Dede berbohong, apa sih kepentingan dia untuk kemudian melakukan pembohongan ini gitu? Karena kalau saya lihat dia orang biasa, orang kecil, tukang steam aja, nggak ada kepentingan besar buat memenjarakan 6 orang, 7 orang. Kang Dede. Oke, Anda bisa lihat dari tayangan yang dilakukan secara sistematik, ya, hampir 60 tayangan saya sampaikan, bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan AF dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan, gitu, dan terjadi pemukulan segala, dan itu diakui oleh mereka, ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah juga kan ada kesaksian-kesaksian baru yang dulu mereka membuat kesaksian pada peradilan tahun 2016, di kesaksian pengadilannya berubah antara kesaksian BAP dengan di pengadilan, tetapi tidak ditanggapi. Dan sekarang mereka di Polda Jabar pun sudah membuat kesaksian baru, mencabut kesaksian yang lama. Kemudian mengenai gerasi, saya pikir gini deh, itu kan aspek psikologi. Orang yang sudah divonis penjara seumur hidup, yang hidupnya ada di tangan para penjaga lapas, kemudian didatangi, ditawarkan, nanti ada keringanan hukuman. Nggak ada pilihan bagi mereka. Apalagi mereka tidak memiliki kecakapan di bidang hukum. Saya pikir siapapun yang merasakan itu akan mengalami peristiwa yang sama dan mungkin akan melakukan yang sama karena nggak ada pilihan. Tetapi kan seluruhnya harus dikoreksi.
Saya katakan sekali lagi, saya meyakini bahwa mereka tidak bersalah. Saya sudah sampai pada kesimpulan, saya meyakini mereka tidak bersalah. Kenapa saya tampil di sini? Karena saya ingin membela yang tidak bersalah. Memberikan ruang dan jalan agar mereka terbebas. Tidak boleh negara ini menghukum orang yang tidak bersalah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Usai status tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah, sosok Peggy Peron asli yang terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki kembali jadi sorotan. Penasihat Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi meminta penyidik Polda Jabar untuk segera memeriksa nama Peggy lainnya seperti Peggy Cianjur, Peggy Cirebon, dan Peggy lainnya. Arianto mengatakan pihak penyidik memiliki pekerjaan baru pasca pra-peradilan Peggy Setiawan. Menurutnya, penyidik Polda Jabar harus memburu 3 DPO kasus Vina Cirebon. Selain itu, Arianto juga berharap 8 terpidana kasus Vina yang sudah divonis segera mengajukan peninjauan kembali atau PK. Selain Arianto, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Juwaji juga meminta agar Peggy Cianjur segera diperiksa oleh penyidik. Pasalnya beberapa waktu lalu, Peggy Cianjur mengaku pernah menjadi ketua geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan Cianjur sebagai ketua geng motor Moonraker kini semakin membuatnya tersudut. Berapa tidak? Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moonraker untuk mencari anggota XTC. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini cukup lama di Mapolda Jawa Barat, 49 hari kurang lebih ya Mas ya. Seperti apa sih di sana Mas? Mungkin boleh diceritakan Mas. Alhamdulillah di sana itu di dalam kondisi sangat baik sekali. Awal pertama masuk memang saya kan wajar diteriakin, terus dicemor, caci maki. Nah seiring berjalannya waktu beberapa hari kemudian mereka mulai pada baik sama saya, mulai pada ibadah sama saya, mulai mensupport saya, terutama para petugas-petugas. Mereka pada baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum. Ex-Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Harlian kini menyadari ada kekeliruan di dalam proses penyidikan di Polda Jabar. Menurutnya saat sertijab 8 tahun lalu, kasus pembunuhan Vina tidak menjadi atensi khusus. Anton Harlian pun meminta maaf secara terbuka kepada Peggy Setiawan karena jadi korban dan rumahnya sempat digeledah pada tahun 2016. Dirinya juga berharap dengan adanya putusan pra-peradilan akan bisa memulihkan nama baik dan harkat martabat Peggy Setiawan. Ia pun berharap kasus ini bisa jadi pembelajaran khususnya kepolisian dan Peggy Setiawan. Anton Harlian mengatakan pada tahun 2016 dirinya tidak menangani secara langsung kasus Vina Cirebon. Sehingga saat melakukan sertijab dirinya tidak menerima atensi khusus atas kasus Vina Cirebon. Meski Peggy sudah bebas, Anton Harlian mengatakan bahwa Polda Jabar tetap harus mengungkap DPO yang sebenarnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Masalah alasan kan tentu dari pejabat lama ya, saya kurang paham. Artinya tidak ada komunikasi sama sekali begitu Pak ya? Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum. Tingkat PT juga pengadilan tinggi dihukum, artinya kan ini seolah-olah tidak ada kendala. Kemudian kalau saya mengatakan kenapa tidak, ya saya juga tidak tahu gitu kan. Toh saya juga sertijab ya menerima laporan kan, kalau biasanya Pak ini ada kasus khusus Pak yang harus menjadi atensi Pak, ini akan berbahaya gitu kan, pasti akan ada, ini ya biasa-biasa saja gitu kan. Tidak sangat-sangat khusus gitu. Nah mengenai alasan tersebut mungkin
Ya, pejabat-pejabat lama punya alasan tersendiri. Kenapa hal itu tidak dijadikan sebuah atensi khusus? Ya, biasanya karena tidak jadi atensi khusus dan cepat berpuas diri, tidak menimbulkan gejolak reaksi di masyarakat. Ya, sementara pekerjaan itu begitu banyak, sehingga ya sudahlah, udah menangkap 8 juga mungkin ya, udah menangkap 8 juga ini sudah merupakan sebuah prestasi. Padahal apapun juga secara teknis ini harus tetap dikejar yang 3 orang itu. Kenapa? Karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi unik Aib sama Dede ini. Kenapa uniknya Aib dan Dede ini, Bang? Unik. Kenapa? Ya kalau sekarang saya tidak melakukan investigasi lapangan, karena baca berkas saja, menurut saya unik ya. Aib dan Dede memiliki kualitas kesaksian yang sama dengan Dede Akbar. Ya. Jadi kesaksian dia ini sangat penting untuk mengungkap perkara ini, bahwa pembunuhan, pemerkosaan itu terjadi. Uniknya, Aib dan Dede tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Gitu loh. Kenapa tidak dihadirkan? Dan memang disiapkan untuk tidak dihadirkan. Kenapa saya katakan disiapkan untuk tidak dihadirkan? Karena Aib sudah disiapkan berita acara sumpah. Oh, jadi waktu di BAP dia sudah disumpah. Iya, dengan disumpah. demikian ada alasan untuk tidak hadir. Tidak hadir. Itu memang skenario biasa dilakukan pada proses penyidikan. Kalau Dede disumpah juga? Kalau saya baca di berkasnya, Dede tidak disumpah. Tapi tetap saja BAP dibacakan juga. Gitu loh, di persidangan. Jadi itu memang skenario yang biasa dilakukan. Kalau orang memang tidak akan dihadirkan ke persidangan, dia akan dibuatkan berita acara sumpah. Pertanyaannya, saksi sepenting ini, Aib dan sepenting kok tidak dihadirkan? Gitu loh. Jadi hanya menjelaskan itu di persidangan hanya Liga Akbar. Ketika Liga Akbar kemarin mencabut keterangan yang kata itu karena diarahkan, ya berarti nggak ada pengejaran. Ya. Pengejaran itu nggak ada. Gitu loh. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kapolda Jabar, Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlyan menyebut penyidik kesulitan mengumpulkan alat bukti dalam kasus pembunuhan Vina. Pasalnya alat bukti dalam kasus tersebut banyak yang hilang. Dikutip dari Tribun Jakarta, Anton mengatakan mulanya kematian Vina dan Eki dilaporkan sebagai kecelakaan lalu lintas, sehingga bukti-bukti yang seharusnya dikumpulkan polisi saat itu mungkin sudah banyak yang terbuang. Anton pun menyebut tidak menutup kemungkinan bukti kasus Vina sudah dibuang ke sungai. Lantas pihaknya menyebut kemungkinan kasus Vina ini diambil alih oleh Mabes Polri dari Polda Jabar, mengingat kasus Vina yang tak kunjung tuntas hingga penurunan kepercayaan publik terhadap Polda Jawa Barat. Terlebih Polda Jabar kalah dalam pra-peradilan dan salah tangkap Peggy Setiawan. Anton juga mengusulkan agar kasus Vina diruntut dari awal penyidikan hingga ditetapkannya 8 terpidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peggy ngeklaim kalau dia disiksa sama penyidik itu gimana Pak? Ya tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan. Kemarin Pak Wapres sempat ada menegur gitu Pak. Ini kalau Mabes sendiri menanggapinya seperti apa? Ada teguran langsung kepada Polda Jabar? Bagian terkait hal-hal ya, ada putusan kita hargai terkait dengan masukan, kemudian kritik. Maka Polri juga selalu menekankan Polri tidak anti kritik. Tentu ini menjadi bagian kemarin dari Baris Polri, Bapak Bidang juga menyampaikan ada hal yang tentunya harus menjadi evaluatif. Pertama untuk Polda Jawa Barat sudah menerima salinan pada putusan Hakim Tunggal Pengadilan Kota Bandung, Pengadilan Negeri Kota Bandung. Sebagaimana disampaikan oleh Humas, kemudian juga Polri tentunya menghargai apa yang menjadi hasil putusan itu. Tindak lanjutnya telah ditindaklanjuti, ya. Kemudian selanjutnya tentu mencermati dan kemudian mempelajari apa yang menjadi
putusan tersebut dan hasilnya sama nanti tindak lanjut kita masih tunggu dari Polda Jawa Barat ya. Tentu penyidik memberikan perkembangan Jawa Barat. Peggy ngeklaim kalau disiksa Pak. Peggy ngeklaim kalau dia disiksa sama penyidik itu gimana Pak? Ya tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan ya, yang kami dapat jelaskan kepada itu. Evaluasi nggak penyidik ada sanksi nggak Pak soalnya? Itu dulu ya rekan-rekan bisa kami sampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan AF dan DD, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan. Kalau misalkan AF dan DD berbohong, apa sih kepentingan dia untuk kemudian melakukan pembohongan ini gitu? Karena kalau saya lihat dia orang biasa, orang kecil, tukang steam aja, nggak ada kepentingan besar buat memenjarakan 6 orang, 7 orang. Kang Deddy. Oke, Anda bisa lihat dari tayangan yang dilakukan secara sistematik, ya hampir 60 tayangan saya sampaikan, bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan AF dan DD, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan, gitu, dan terjadi pemukulan segala, dan itu diakui oleh mereka ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah juga kan ada kesaksian-kesaksian baru yang dulu mereka membuat kesaksian pada peradilan tahun 2016, di kesaksian pengadilannya berubah antara kesaksian BAP dengan di pengadilan, tetapi tidak ditanggapi. Dan sekarang mereka di Polda Jabar pun sudah membuat kesaksian baru, mencabut kesaksian yang lama. Kemudian mengenai gerasi, saya pikir gini deh, itu kan aspek psikologi. Orang yang sudah diponis penjara seumur hidup, yang hidupnya ada di tangan para penjaga lapas, kemudian didatangi, ditawarkan, nanti ada keringanan hukuman. Nggak ada pilihan bagi mereka. Apalagi mereka tidak memiliki kecakapan di bidang hukum. Saya pikir siapapun yang merasakan itu akan mengalami peristiwa yang sama dan mungkin akan melakukan yang sama karena nggak ada pilihan. Tetapi kan seluruhnya harus dikoreksi. Saya katakan sekali lagi, saya meyakini bahwa mereka tidak bersalah. Saya sudah sampai pada kesimpulan, saya meyakini mereka tidak bersalah. Kenapa saya tampil di sini? Karena saya ingin membela yang tidak bersalah. Memberikan ruang dan jalan agar mereka terbebas. Tidak boleh negara ini menghukum orang yang tidak bersalah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Usai status tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah, sosok Peggy Peron asli yang terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki kembali jadi sorotan. Penasihat Kapolri Irjen Purnawirawan Ariyanto Sutadi meminta penyidik Polda Jabar untuk segera memeriksa nama Peggy lainnya seperti Peggy Cianjur, Peggy Cirebon, dan Peggy lainnya. Ariyanto mengatakan pihak penyidik memiliki pekerjaan baru pasca pra-peradilan Peggy Setiawan. Menurutnya penyidik Polda Jabar harus memburu 3 DPO kasus Vina Cirebon. Selain itu, Ariyanto juga berharap 8 terpidana kasus Vina yang sudah divonis segera mengajukan peninjauan kembali atau PK. Selain Ariyanto, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Juwaji juga meminta agar Peggy Cianjur segera diperiksa oleh penyidik. Pasalnya beberapa waktu lalu, Peggy Cianjur mengaku pernah menjadi ketua geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan Cianjur sebagai ketua geng motor Moonraker kini semakin membuatnya tersudut. Berapa tidak? Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moonraker untuk mencari anggota XTC. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Ini cukup lama di Mapolda Jawa Barat, 49 hari kurang lebih ya Mas ya. Seperti apa sih di sana Mas? Mungkin boleh diceritakan Mas. Alhamdulillah di sana itu di dalam kondisi sangat baik sekali. Awal pertama masuk memang saya kan wajar diteriakin, terus dicemor, caci maki. Nah seiring berjalannya waktu beberapa hari kemudian mereka mulai pada
baik sama saya, mulai pada ibadah sama saya, mulai mensupport saya, terutama para petugas-petugas. Mereka pada baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum. Ex-Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Harlian kini menyadari ada kekeliruan di dalam proses penyidikan di Polda Jabar. Menurutnya saat sertijab 8 tahun lalu, kasus pembunuhan Vina tidak menjadi atensi khusus. Anton Harlian pun meminta maaf secara terbuka kepada Peggy Setiawan karena jadi korban dan rumahnya sempat digeledah pada tahun 2016. Dirinya juga berharap dengan adanya putusan pra-peradilan akan bisa memulihkan nama baik dan harkat martabat Peggy Setiawan. Ia pun berharap kasus ini bisa jadi pembelajaran khususnya kepolisian dan Peggy Setiawan. Anton Harlian mengatakan pada tahun 2016 dirinya tidak menangani secara langsung kasus Vina Cirebon. Sehingga saat melakukan sertijab dirinya tidak menerima atensi khusus atas kasus Vina Cirebon. Meski Peggy sudah bebas, Anton Harlian mengatakan bahwa Polda Jabar tetap harus mengungkap DPO yang sebenarnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Masalah alasan kan tentu dari pejabat lama ya, saya kurang paham. Artinya tidak ada komunikasi sama sekali begitu Pak ya? Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum. Tingkat PT juga pengadilan tinggi dihukum, artinya kan ini seolah-olah tidak ada kendala. Kemudian kalau saya mengatakan kenapa tidak, ya saya juga tidak tahu gitu kan. Toh saya juga sertijab ya menerima laporan kan, kalau biasanya Pak ini ada kasus khusus Pak yang harus menjadi atensi Pak, ini akan berbahaya gitu kan, pasti akan ada, ini ya biasa-biasa saja gitu kan, tidak sangat-sangat khusus gitu. Nah mengenai alasan tersebut mungkin ya pejabat-pejabat lama punya alasan tersendiri. Kenapa itu tidak dijadikan sebuah atensi khusus gitu. Ya biasanya karena tidak jadi atensi khusus dan cepat berpuas diri, tidak menimbulkan gejolak reaksi di masyarakat ya. Sementara pekerjaan itu begitu banyak sehingga ya sudahlah, udah menangkap 8 juga mungkin ya, udah menangkap 8 juga, ini sudah merupakan sebuah prestasi. Padahal apapun juga secara teknis ini harus tetap dikejar yang 3 orang itu. Kenapa? Karena Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi unik Aib sama Dede ini. Kenapa uniknya Aib dan Dede ini, Bang? Unik. Kenapa? Ya kalau sekarang saya tidak melakukan investigasi lapangan, karena baca berkas saja, menurut saya unik ya. Aib dan Dede memiliki kualitas kesaksian yang sama dengan Liga Akbar. Ya. Jadi kesaksian Dede ini sangat penting untuk mengungkap perkara ini, bahwa pembunuhan, pemerkosaan itu terjadi. Uniknya, Aib dan Dede tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Gitu loh. Kenapa tidak dihadirkan? Dan memang disiapkan untuk tidak dihadirkan. Apa? Kenapa saya katakan disiapkan untuk tidak dihadirkan? Karena Aib sudah disiapkan berita acara sumpah. Oh, jadi waktu di BAP dia sudah disumpah. Iya, dengan disumpah. demikian ada alasan untuk tidak hadir. Tidak hadir. Itu memang skenario biasa dilakukan pada proses penyidikan. Kalau Dede disumpah juga? Kalau saya baca di berkasnya, Dede tidak disumpah. Tapi tetap saja BAP dibacakan juga. Gitu loh, di persidangan. Jadi itu memang skenario yang biasa dilakukan. Kalau orang memang tidak akan dihadirkan ke persidangan, dia akan dibuatkan berita acara sumpah. Pertanyaannya, saksi sepenting ini, Aib dan sepenting kok tidak dihadirkan? Gitu loh. Jadi hanya menjelaskan itu persidangan hanya Liga Akbar.
Ketika kemarin mencabut keterangan yang kata itu karena diarahkan, ya berarti nggak ada pengejaran. Iya. Pengejaran itu nggak ada. Gitu loh. Nah, Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kapolda Jabar, Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlyan menyebut penyidik kesulitan mengumpulkan alat bukti dalam kasus pembunuhan Vina. Pasalnya alat bukti dalam kasus tersebut banyak yang hilang. Dikutip dari Tribun Jakarta, Anton mengatakan mulanya kematian Vina dan Eki dilaporkan sebagai kecelakaan lalu lintas, sehingga bukti-bukti yang seharusnya dikumpulkan polisi saat itu mungkin sudah banyak yang terbuang. Anton pun menyebut tidak menutup kemungkinan bukti kasus Vina sudah dibuang ke sungai. Lantas pihaknya menyebut kemungkinan kasus Vina ini diambil alih oleh Mabes Polri dari Polda Jabar, mengingat kasus Vina yang tak kunjung tuntas hingga penurunan kepercayaan publik terhadap Polda Jawa Barat. Terlebih Polda Jabar kalah dalam pra-peradilan dan salah tangkap Peggy Setiawan. Anton juga mengusulkan agar kasus Vina diruntut dari awal penyidikan hingga ditetapkannya 8 terpidana. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peggy ngaklaim kalau dia disiksa sama penyidik itu gimana Pak? Ya tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan. Kemarin Pak Wapres sempat ada menegur gitu Pak. Keras ini kalau Mabes sendiri menanggapinya seperti apa? Ada teguran langsung kepada Polda Jabar? Bagian terkait hal-hal ya, ada putusan kita hargai terkait dengan masukan, kemudian kritik. Kapolri juga selalu menekankan Polri tidak anti kritik. Tentu ini menjadi bagian kemarin dari Baris Polri, Bapak Bidang juga menyampaikan ada hak yang tentunya harus menjadi evaluatif. Pertama untuk Polda Jawa Barat sudah menerima salinan pada putusan Hakim Tunggal Pengadilan Kota Bandung, Pengadilan Negeri Kota Bandung. Sebagaimana disampaikan oleh Humas, kemudian juga Polri tentunya menghargai apa yang menjadi hasil putusan tersebut. Tindak lanjutnya telah ditindaklanjuti, ya. Kemudian selanjutnya tentu mencermati dan kemudian mempelajari apa yang menjadi putusan tersebut dan hasilnya sama nanti tindak lanjut kita masih tunggu dari Polda Jawa Barat, ya. Tentu penyidik memberikan perkembangan Jawa Barat. Pak, Peggy ngaklaim kalau disiksa Pak. Peggy ngaklaim kalau dia disiksa sama penyidik itu gimana Pak? Ya tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan, ya, yang kami dapat jelaskan kepada cukup. Ya. Evaluasi nggak penyidik ada sanksi nggak Pak soalnya? Itu dulu ya rekan-rekan bisa kami sampaikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan AF dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan. Kalau misalkan AF dan Dede berbohong, apa sih kepentingan dia untuk kemudian melakukan pembohongan ini gitu? Karena kalau saya lihat dia orang biasa, orang kecil, tukang steam aja, nggak ada kepentingan besar buat memenjarakan 6 orang, 7 orang. Kang Deddy. Oke, Anda bisa lihat dari tayangan yang dilakukan secara sistematik, ya hampir 60 tayangan saya sampaikan bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan AF dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan, gitu, dan terjadi pemukulan segala, dan itu diakui oleh mereka, ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah juga kan ada kesaksian-kesaksian baru yang dulu mereka membuat kesaksian pada peradilan tahun 2016, di kesaksian pengadilannya berubah antara kesaksian BAP dengan di pengadilan, tetapi tidak ditanggapi. Dan sekarang mereka di Polda Jabar pun sudah membuat kesaksian baru, mencabut kesaksian yang lama. Kemudian mengenai Grasi, saya pikir gini deh, itu kan aspek psikologi. Orang yang sudah divonis penjara seumur hidup, yang hidupnya ada di tangan para penjaga lapas,
kemudian didatangi, ditawarkan, nanti ada keringanan hukuman. Nggak ada pilihan bagi mereka. Apalagi mereka tidak memiliki kecakapan di bidang hukum. Saya pikir siapapun yang merasakan itu akan mengalami peristiwa yang sama dan mungkin akan melakukan yang sama karena nggak ada pilihan. Tetapi kan seluruhnya harus dikoreksi. Saya katakan sekali lagi, saya meyakini bahwa mereka tidak bersalah. Saya sudah sampai pada kesimpulan, saya meyakini mereka tidak bersalah. Kenapa saya tampil di sini? Karena saya ingin membela yang tidak bersalah. Memberikan ruang dan jalan agar mereka terbebas. Tidak boleh negara ini menghukum orang yang tidak bersalah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Usai status tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah, sosok Peggy Peron asli yang terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki kembali jadi sorotan. Penasihat Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi meminta penyidik Polda Jabar untuk segera memeriksa nama Peggy lainnya seperti Peggy Cianjur, Peggy Cirebon, dan Peggy lainnya. Arianto mengatakan pihak penyidik memiliki pekerjaan baru pasca pra-peradilan Peggy Setiawan. Menurutnya, penyidik Polda Jabar harus memburu 3 DPO kasus Vina Cirebon. Selain itu, Arianto juga berharap 8 terpidana kasus Vina yang sudah divonis segera mengajukan peninjauan kembali atau PK. Selain Arianto, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Juwaji juga meminta agar Peggy Cianjur segera diperiksa oleh penyidik. Pasalnya beberapa waktu lalu, Peggy Cianjur mengaku pernah menjadi ketua geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan Cianjur sebagai ketua geng motor Moonraker kini semakin membuatnya tersudut. Berapa tidak? Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moonraker untuk mencari anggota XTC. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini cukup lama di Mapolda Jawa Barat, 49 hari kurang lebih ya Mas ya. Seperti apa sih di sana Mas? Mungkin boleh diceritakan Mas. Alhamdulillah di sana itu di dalam kondisi sangat baik sekali. Awal pertama masuk memang saya kan wajar diteriakin, terus dicemor, caci maki. Nah seiring berjalannya waktu, beberapa hari kemudian mereka mulai pada baik sama saya, mulai pada iba sama saya, mulai mensupport saya, terutama para petugas-petugas. Mereka pada baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum. Ex-Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Harlian kini menyadari ada kekeliruan di dalam proses penyidikan di Polda Jabar. Menurutnya saat sertijab 8 tahun lalu, kasus pembunuhan Vina tidak menjadi atensi khusus. Anton Harlian pun meminta maaf secara terbuka kepada Peggy Setiawan karena jadi korban dan rumahnya sempat digeledah pada tahun 2016. Dirinya juga berharap dengan adanya putusan pra-peradilan akan bisa memulihkan nama baik dan harkat martabat Peggy Setiawan. Ia pun berharap kasus ini bisa jadi pembelajaran khususnya kepolisian dan Peggy Setiawan. Anton Harlian mengatakan pada tahun 2016 dirinya tidak menangani secara langsung kasus Vina Cirebon. Sehingga saat melakukan sertijab dirinya tidak menerima atensi khusus atas kasus Vina Cirebon. Meski Peggy sudah bebas, Anton Harlian mengatakan bahwa Polda Jabar tetap harus mengungkap DPO yang sebenarnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Masalah alasan kan tentu dari pejabat lama ya, saya kurang paham. Artinya tidak ada komunikasi sama sekali begitu Pak ya? Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum. Tingkat PT juga pengadilan tinggi dihukum, artinya kan ini seolah-olah tidak ada kendala. Kemudian kalau saya mengatakan kenapa tidak, ya saya juga tidak tahu gitu kan. Toh saya juga ada di sertijab, ya
menerima laporan kan, kalau biasanya Pak ini ada kasus khusus Pak yang harus menjadi atensi Pak, ini akan berbahaya gitu kan, pasti akan ada, ini ya biasa-biasa saja gitu kan, tidak sangat-sangat khusus gitu. Nah mengenai alasan tersebut mungkin ya pejabat-pejabat lama punya alasan tersendiri. Kenapa itu tidak dijadikan sebuah atensi khusus gitu. Ya biasanya karena tidak jadi atensi khusus dan cepat berpuas diri, tidak menimbulkan gejolak reaksi di masyarakat ya. Sementara pekerjaan itu begitu banyak sehingga ya sudahlah, udah menangkap 8 juga mungkin ya, udah menangkap 8 juga, ini sudah merupakan sebuah prestasi. Padahal apapun juga secara teknis ini harus tetap dikejar yang 3 orang itu. Kenapa? Karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi unik Aib sama Dede ini. Kenapa uniknya Aib dan Dede ini, Bang? Unik. Kenapa? Ya kalau sekarang saya tidak melakukan investigasi lapangan, karena baca berkas saja, menurut saya unik ya. Aib dan Dede memiliki kualitas kesaksian yang sama dengan Dede Akbar. Ya. Jadi kesaksian dia ini sangat penting untuk mengungkap perkara ini, bahwa pembunuhan, pemerkosaan itu terjadi. Uniknya, Aib dan Dede tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Gitu loh. Kenapa tidak dihadirkan? Dan memang disiapkan untuk tidak dihadirkan. Kenapa saya katakan disiapkan untuk tidak dihadirkan? Karena Aib sudah disiapkan berita acara sumpah. Oh, jadi waktu di BAP dia sudah disumpah. Iya, dengan disumpah. demikian ada alasan untuk tidak hadir. Tidak hadir. Itu memang skenario biasa dilakukan pada proses penyidikan. Kalau Dede disumpah juga? Kalau saya baca di berkasnya, Dede tidak disumpah. Tapi tetap saja BAP dibacakan juga. Gitu loh, di persidangan. Jadi itu memang skenario yang biasa dilakukan. Kalau orang memang tidak akan dihadirkan ke persidangan, dia akan dibuatkan berita acara sumpah. Pertanyaannya, saksi sepenting ini, Aib dan sepenting Dede, kok tidak dihadirkan? Gitu loh. Jadi hanya menjelaskan itu di persidangan hanya Liga Akbar. Ketika Liga Akbar kemarin mencabut keterangan yang kata itu karena diarahkan, ya berarti nggak ada pengejaran itu. Iya. Pengejaran itu nggak ada. Gitu loh. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kapolda Jabar, Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlian menyebut penyidik kesulitan mengumpulkan alat bukti dalam kasus pembunuhan Vina. Pasalnya alat bukti dalam kasus tersebut banyak yang hilang. Dikutip dari Tribun Jakarta, Anton mengatakan mulanya kematian Vina dan Eki dilaporkan sebagai kecelakaan lalu lintas, sehingga bukti-bukti yang seharusnya dikumpulkan polisi saat itu mungkin sudah banyak yang terbuang. Anton pun menyebut tidak menutup kemungkinan bukti kasus Vina sudah dibuang ke sungai. Lantas pihaknya menyebut kemungkinan kasus Vina ini diambil alih oleh Mabes Polri dari Polda Jabar, mengingat kasus Vina yang tak kunjung tuntas hingga penurunan kepercayaan publik terhadap Polda Jawa Barat. Terlebih Polda Jabar kalah dalam pra-peradilan dan salah tangkap Peggy Setiawan. Anton juga mengusulkan agar kasus Vina diruntut dari awal penyidikan hingga ditetapkannya 8 terpidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peggy ngaklaim kalau dia disiksa sama penyidik itu gimana Pak? Ya tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan. Kemarin Pak Wapres sempat ada menegur gitu Pak. Keras ini kalau Mabes sendiri menanggapinya seperti apa? Ada teguran langsung kepada Polda Jabar? Bagian terkait hal-hal ya, ada putusan kita hargai terkait dengan masukan, kemudian kritik. Pak Kapolri juga selalu menekankan Polri tidak anti kritik. Tentu ini menjadi bagian kemarin dari Baris Polri, Bapak Video juga menyampaikan ada hak yang tentunya harus menjadi evaluatif. Pertama untuk Polda Jawa Barat sudah menerima salinan pada putusan Hakim Tunggal Pengadilan Kota Bandung, Pengadilan Negeri Kota Bandung. Sebagaimana disampaikan oleh Humas, kemudian juga Polri,
tentunya menghargai apa yang menjadi hasil kritis tersebut. Tindak lanjutnya telah ditindaklanjuti, ya. Kemudian selanjutnya tentu mencermati dan kemudian mempelajari apa yang menjadi putusan tersebut, dan hasilnya sama nanti tindak lanjut kita masih tunggu dari Polda Jawa Barat, ya. Tentu penyidik memberikan perkembangan Jawa Barat. Peggy ngaklaim kalau disiksa, Pak. Peggy ngaklaim kalau dia disiksa sama penyidik, itu gimana, Pak? Ya, tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan, ya, yang kami dapat jelaskan kepada itu. Ya. Evaluasi nama penyidik Kira ada sanksi nggak Pak soal itu dulu ya, rekan-rekan bisa kami sampaikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan AF dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan. Kalau misalkan AF dan Dede berbohong, apa sih kepentingan dia untuk kemudian melakukan pembohongan ini gitu? Karena kalau saya lihat dia orang biasa, orang kecil, tukang steam aja, nggak ada kepentingan besar buat memenjarakan 6 orang, 7 orang. Kang Deddy. Oke, Anda bisa lihat dari tayangan yang dilakukan secara sistematik, ya, hampir 60 tayangan saya sampaikan bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan AF dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan, dan terjadi pemukulan segala, dan itu diakui oleh mereka, ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah juga kan ada kesaksian-kesaksian baru yang dulu mereka membuat kesaksian pada peradilan tahun 2016, di kesaksian pengadilannya berubah antara kesaksian BAP dengan di pengadilan, tetapi tidak ditanggapi. Dan sekarang mereka di Polda Jabar pun sudah membuat kesaksian baru, mencabut kesaksian yang lama. Kemudian mengenai Grasi, saya pikir gini deh, itu kan aspek psikologi. Orang yang sudah divonis penjara seumur hidup, yang hidupnya ada di tangan para penjaga lapas, kemudian didatangi, ditawarkan, nanti ada keringanan hukuman. Nggak ada pilihan bagi mereka. Apalagi mereka tidak memiliki kecakapan di bidang hukum. Saya pikir siapapun yang merasakan itu akan mengalami peristiwa yang sama dan mungkin akan melakukan yang sama karena nggak ada pilihan. Tetapi kan seluruhnya harus dikoreksi. Saya katakan sekali lagi, saya meyakini bahwa mereka tidak bersalah. Saya sudah sampai pada kesimpulan, saya meyakini mereka tidak bersalah. Kenapa saya tampil di sini? Karena saya ingin membela yang tidak bersalah. Memberikan ruang dan jalan agar mereka bebas. Tidak boleh negara ini menghukum orang yang tidak bersalah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Usai status tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah, sosok Peggy Peron asli yang terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki kembali jadi sorotan. Penasihat Kapolri Irjen Purnawirawan Ariyanto Sutadi meminta penyidik Polda Jabar untuk segera memeriksa nama Peggy lainnya seperti Peggy Cianjur, Peggy Cirebon, dan Peggy lainnya. Ariyanto mengatakan pihak penyidik memiliki pekerjaan baru pasca pra-peradilan Peggy Setiawan. Menurutnya penyidik Polda Jabar harus memburu 3 DPO kasus Vina Cirebon. Selain itu, Ariyanto juga berharap 8 terpidana kasus Vina yang sudah divonis segera mengajukan peninjauan kembali atau PK. Selain Ariyanto, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Juwaji juga meminta agar Peggy Cianjur segera diperiksa oleh penyidik. Pasalnya beberapa waktu lalu, Peggy Cianjur mengaku pernah menjadi ketua geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan Cianjur sebagai ketua geng motor Moonraker kini semakin membuatnya tersudut. Berapa tidak? Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moonraker untuk mencari anggota XTC. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini cukup lama di Mapolda Jawa Barat, 49 hari kurang lebih ya Mas ya. Seperti apa sih di sana Mas? Mungkin boleh diceritakan Mas.
Alhamdulillah di sana itu di dalam kondisi sangat baik sekali. Awal pertama masuk memang saya kan wajar diteriakin, terus dicemor, caci maki. Nah, seiring berjalannya waktu, beberapa hari kemudian mereka mulai pada baik sama saya, mulai pada ibadah sama saya, mulai mensupport saya, terutama para petugas-petugas. Mereka pada baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum. Ex-Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Harlian kini menyadari ada kekeliruan di dalam proses penyidikan di Polda Jabar. Menurutnya saat sertijab 8 tahun lalu, kasus pembunuhan Vina tidak menjadi atensi khusus. Anton Harlian pun meminta maaf secara terbuka kepada Peggy Setiawan karena jadi korban dan rumahnya sempat digeledah pada tahun 2016. Dirinya juga berharap dengan adanya putusan pra-peradilan akan bisa memulihkan nama baik dan harkat martabat Peggy Setiawan. Ia pun berharap kasus ini bisa jadi pembelajaran khususnya kepolisian dan Peggy Setiawan. Anton Harlian mengatakan pada tahun 2016 dirinya tidak menangani secara langsung kasus Vina Cirebon. Sehingga saat melakukan sertijab dirinya tidak menerima atensi khusus atas kasus Vina Cirebon. Meski Peggy sudah bebas, Anton Harlian mengatakan bahwa Polda Jabar tetap harus mengungkap DPO yang sebenarnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Masalah alasan kan tentu dari pejabat lama ya, saya kurang paham. Artinya tidak ada komunikasi sama sekali begitu Pak ya? Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum. Tingkat PT juga pengadilan tinggi dihukum, artinya kan ini seolah-olah tidak ada kendala. Kemudian kalau saya mengatakan kenapa tidak, ya saya juga tidak tahu gitu kan. Toh ya, saya juga sertijab ya menerima laporan kan, kalau biasanya Pak ini ada kasus khusus Pak yang harus menjadi atensi Pak, ini akan berbahaya gitu kan, pasti akan ada, ini ya biasa-biasa saja gitu kan, tidak sangat-sangat khusus gitu. Nah mengenai alasan tersebut mungkin ya pejabat-pejabat lama punya alasan tersendiri. Kenapa itu tidak dijadikan sebuah atensi khusus gitu. Ya biasanya karena tidak jadi atensi khusus dan cepat berpuas diri, tidak menimbulkan gejolak reaksi di masyarakat. Ya, sementara pekerjaan itu begitu banyak sehingga ya sudahlah, udah menangkap 8 juga mungkin ya, udah menangkap 8 juga ini sudah merupakan sebuah prestasi. Padahal apapun juga secara teknis ini harus tetap dikejar yang 3 orang itu. Kenapa? Karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi unik Aib sama Dede ini. Kenapa uniknya Aib dan Dede ini, Bang? Unik. Kenapa? Ya kalau sekarang saya tidak melakukan investigasi lapangan, karena baca berkas saja, menurut saya unik ya. Aib dan Dede memiliki kualitas kesaksian yang sama dengan Dede Akbar. Ya. Jadi kesaksian Dede ini sangat penting untuk mengungkap perkara ini, bahwa pembunuhan, pemerkosaan itu terjadi. Uniknya, Aib dan Dede tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Gitu loh. Kenapa tidak dihadirkan? Dan memang disiapkan untuk tidak dihadirkan. Apa? Kenapa saya katakan disiapkan untuk tidak dihadirkan? Karena Aib sudah disiapkan berita acara sumpah. Oh, jadi waktu di BAP dia sudah disumpah. Iya, dengan demikian ada alasan untuk tidak hadir. Tidak hadir. Itu memang skenario biasa dilakukan pada proses penyidikan. Kalau Dede disumpah juga? Kalau saya baca di berkasnya, Dede tidak disumpah. Tapi tetap saja BAP dibacakan juga. Gitu loh, di persidangan. Jadi itu memang skenario yang biasa dilakukan. Kalau orang memang tidak akan dihadirkan ke persidangan, dia akan dibuatkan berita acara sumpah. Pertanyaannya, saksi sepenting
ini AF dan seperti DD. ada kok tidak dihadirkan, gitu loh. Jadi yang hanya menjelaskan itu di persidangan hanya Liga Akbar. Ketika Liga Akbar kemarin mencabut keterangan yang kata itu karena diarahkan, ya berarti nggak ada pengejaran itu. Iya. Pengejaran itu nggak ada, gitu loh. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kapolda Jabar, Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlian menyebut penyidik kesulitan mengumpulkan alat bukti dalam kasus pembunuhan Vina. Pasalnya alat bukti dalam kasus tersebut banyak yang hilang. Dikutip dari Tribun Jakarta, Anton mengatakan mulanya kematian Vina dan Eki dilaporkan sebagai kecelakaan lalu lintas, sehingga bukti-bukti yang seharusnya dikumpulkan polisi saat itu mungkin sudah banyak yang terbuang. Anton pun menyebut tidak menutup kemungkinan bukti kasus Vina sudah dibuang ke sungai. Lantas pihaknya menyebut kemungkinan kasus Vina ini diambil alih oleh Mabes Polri dari Polda Jabar, mengingat kasus Vina yang tak kunjung tuntas hingga penurunan kepercayaan publik terhadap Polda Jawa Barat. Terlebih Polda Jabar kalah dalam pra-peradilan dan salah tangkap Peggy Setiawan. Anton juga mengusulkan agar kasus Vina diruntut dari awal penyidikan hingga ditetapkannya 8 terpidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peggy ngaklaim kalau dia disiksa sama penyidik itu gimana Pak? Ya tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan. Kemarin Pak Wapres sempat ada menegur gitu Pak. Keras ini kalau Mabes sendiri menanggapinya seperti apa? Ada teguran langsung kepada Polda Jabar? Bagian terkait hal-hal ya, ada putusan kita hargai terkait dengan masukan, kemudian kritik. Maka Polri juga selalu menekankan Polri tidak anti kritik. Tentu ini menjadi bagian kemarin dari Baris Polri, Bapak Video juga menyampaikan ada hal yang tentunya harus menjadi evaluatif. Pertama untuk Polda Jawa Barat sudah menerima salinan pada putusan Hakim Tunggal Pengadilan Kota Bandung, Pengadilan Negeri Kota Bandung. Sebagaimana disampaikan oleh Humas, kemudian juga Polri tentunya menghargai apa yang menjadi hasil putusan itu. Tindak lanjutnya telah ditindaklanjuti, ya. Kemudian selanjutnya tentu mencermati dan kemudian mempelajari apa yang menjadi putusan tersebut, dan hasilnya sama nanti tindak lanjut kita masih tunggu dari Polda Jawa Barat, ya. Tentu penyidik memberikan perkembangan Jawa Barat. Peggy ngaklaim kalau disiksa Pak. Peggy ngaklaim kalau dia disiksa sama penyidik itu gimana Pak? Ya tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan, ya, yang kami dapat jelaskan kepada cukup. Ya. Evaluasi nggak penyidik ada sanksi nggak Pak soal itu dulu ya rekan-rekan bisa kami sampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan AF dan DD, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan. Kalau misalkan AF dan DD berbohong, apa sih kepentingan dia untuk kemudian melakukan pembohongan ini gitu? Karena kalau saya lihat dia orang biasa, orang kecil, tukang steam aja, nggak ada kepentingan besar buat memenjarakan 6 orang, 7 orang. Kang Deddy. Oke, Anda bisa lihat dari tayangan yang dilakukan secara sistematik, ya, hampir 60 tayangan saya sampaikan, bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan AF dan DD, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan, dan terjadi pemukulan segala, dan itu diakui oleh mereka, ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah juga kan ada kesaksian-kesaksian baru yang dulu mereka membuat kesaksian pada peradilan tahun 2016, di kesaksian pengadilannya berubah antara kesaksian BAP dengan di pengadilan, tetapi tidak ditanggapi. Dan sekarang mereka di Polda Jabar pun sudah membuat kesaksian baru, mencabut kesaksian yang lama. Kemudian mengenai gerasi,
Saya pikir gini deh, itu kan aspek psikologi. Orang yang sudah divonis penjara seumur hidup, yang hidupnya ada di tangan para penjaga lapas, kemudian didatangi, ditawarkan, nanti ada keringanan hukuman. Nggak ada pilihan bagi mereka, apalagi mereka tidak memiliki kecakapan di bidang hukum. Saya pikir siapapun yang merasakan itu akan mengalami peristiwa yang sama dan mungkin akan melakukan yang sama karena nggak ada pilihan. Tetapi kan seluruhnya harus dikoreksi. Saya katakan sekali lagi, saya meyakini bahwa mereka tidak bersalah. Saya sudah sampai pada kesimpulan, saya meyakini mereka tidak bersalah. Kenapa saya tampil di sini? Karena saya ingin membela yang tidak bersalah. Memberikan ruang dan jalan agar mereka bebas. Tidak boleh negara ini menghukum orang yang tidak bersalah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Usai status tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah, sosok Peggy Peron asli yang terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki kembali jadi sorotan. Penasihat Kapolri Irjen Purnawirawan Ariyanto Sutadi meminta penyidik Polda Jabar untuk segera memeriksa nama Peggy lainnya seperti Peggy Cianjur, Peggy Cirebon, dan Peggy lainnya. Ariyanto mengatakan pihak penyidik memiliki pekerjaan baru pasca pra-peradilan Peggy Setiawan. Menurutnya, penyidik Polda Jabar harus memburu 3 DPO kasus Vina Cirebon. Selain itu, Ariyanto juga berharap 8 terpidana kasus Vina yang sudah divonis segera mengajukan peninjauan kembali atau PK. Selain Ariyanto, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Juwaji juga meminta agar Peggy Cianjur segera diperiksa oleh penyidik. Pasalnya beberapa waktu lalu, Peggy Cianjur mengaku pernah menjadi ketua geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan Cianjur sebagai ketua geng motor Moonraker kini semakin membuatnya tersudut. Berapa tidak? Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moonraker untuk mencari anggota XTC. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini cukup lama di Mapolda Jawa Barat, 49 hari kurang lebih ya Mas ya. Seperti apa sih di sana Mas? Mungkin boleh diceritakan Mas. Alhamdulillah di sana itu di dalam kondisi sangat baik sekali. Awal pertama masuk memang saya kan wajar diteriakin, terus dicemor, caci maki. Nah seiring berjalannya waktu, beberapa hari kemudian mereka mulai pada baik sama saya, mulai pada ibadah sama saya, mulai mensupport saya, terutama para petugas-petugas. Mereka pada baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum. Ex-Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Harlian kini menyadari ada kekeliruan di dalam proses penyidikan di Polda Jabar. Menurutnya saat sertijab 8 tahun lalu, kasus pembunuhan Vina tidak menjadi atensi khusus. Anton Harlian pun meminta maaf secara terbuka kepada Peggy Setiawan karena jadi korban dan rumahnya sempat digeledah pada tahun 2016. Dirinya juga berharap dengan adanya putusan pra-peradilan akan bisa memulihkan nama baik dan harkat martabat Peggy Setiawan. Ia pun berharap kasus ini bisa jadi pembelajaran khususnya kepolisian dan Peggy Setiawan. Anton Harlian mengatakan pada tahun 2016 dirinya tidak menangani secara langsung kasus Vina Cirebon. Sehingga saat melakukan sertijab dirinya tidak menerima atensi khusus atas kasus Vina Cirebon. Meski Peggy sudah bebas, Anton Harlian mengatakan bahwa Polda Jabar tetap harus mengungkap DPO yang sebenarnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Masalah alasan kan tentu dari pejabat lama ya, saya kurang paham. Artinya tidak ada komunikasi sama sekali begitu Pak ya? Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum. Tingkat PT juga pengadilan tinggi dihukum, artinya kan ini seolah-olah tidak ada kendala. Kemudian kalau saya mengatakan kenapa tidak,
ya saya juga tidak tahu gitu kan. Toh ya, saya juga Sertijab ya menerima laporan kan, kalau biasanya Pak ini ada kasus khusus Pak yang harus menjadi atensi Pak, ini akan berbahaya gitu kan, pasti akan ada, ini ya biasa-biasa saja gitu kan, tidak sangat-sangat khusus gitu. Nah mengenai alasan tersebut mungkin ya pejabat-pejabat lama punya alasan tersendiri. Kenapa itu tidak dijadikan sebuah atensi khusus gitu. Ya biasanya karena tidak jadi atensi khusus dan cepat berpuas diri, tidak menimbulkan gejolak reaksi di masyarakat. Ya, sementara pekerjaan itu begitu banyak sehingga ya sudahlah, udah menangkap 8 juga mungkin ya, udah menangkap 8 juga, ini sudah merupakan sebuah prestasi. Padahal apapun juga secara teknis ini harus tetap dikejar yang 3 orang itu. Kenapa? Karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi unik Aib sama Dede ini. Kenapa uniknya Aib dan Dede ini, Bang? Unik. Kenapa? Ya kalau sekarang saya tidak melakukan investigasi lapangan, karena baca berkas saja, menurut saya unik ya. Aib dan Dede memiliki kualitas kesaksian yang sama dengan Dede Akbar. Ya. Jadi kesaksian Dede ini sangat penting untuk mengungkap perkara ini, bahwa pembunuhan, pemerkosaan itu terjadi. Uniknya, Aib dan Dede tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Gitu loh. Kenapa tidak dihadirkan? Dan memang disiapkan untuk tidak dihadirkan. Apa? Kenapa saya katakan disiapkan untuk tidak dihadirkan? Karena Aib sudah disiapkan berita acara sumpah. Oh, jadi waktu di BAP dia sudah disumpah. Iya, dengan demikian ada alasan untuk tidak hadir. Tidak hadir. Itu memang skenario biasa dilakukan pada proses penyidikan. Kalau Dede disumpah juga? Kalau saya baca di berkasnya, Dede tidak disumpah. Tapi tetap saja BAP dibacakan juga. Gitu loh, di persidangan. Jadi itu memang skenario yang biasa dilakukan. Kalau orang memang tidak akan dihadirkan ke persidangan, dia akan dibuatkan berita acara sumpah. Pertanyaannya, saksi sepenting ini, Aib dan sepenting kok tidak dihadirkan? Gitu loh. Jadi hanya menjelaskan itu di persidangan hanya Liga Akbar. Ketika Liga Akbar kemarin mencabut keterangan yang kata itu karena diarahkan, ya berarti nggak ada pengejaran itu. Ya. Pengejaran itu nggak ada. Gitu loh. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kapolda Jabar, Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlian menyebut penyidik kesulitan mengumpulkan alat bukti dalam kasus pembunuhan Vina. Pasalnya alat bukti dalam kasus tersebut banyak yang hilang. Dikutip dari Tribun Jakarta, Anton mengatakan mulanya kematian Vina dan Eki dilaporkan sebagai kecelakaan lalu lintas, sehingga bukti-bukti yang seharusnya dikumpulkan polisi saat itu mungkin sudah banyak yang terbuang. Anton pun menyebut tidak menutup kemungkinan bukti kasus Vina sudah dibuang ke sungai. Lantas pihaknya menyebut kemungkinan kasus Vina ini diambil alih oleh Mabes Polri dari Polda Jabar, mengingat kasus Vina yang tak kunjung tuntas hingga penurunan kepercayaan publik terhadap Polda Jawa Barat. Terlebih Polda Jabar kalah dalam pra-peradilan dan salah tangkap Peggy Setiawan. Anton juga mengusulkan agar kasus Vina diruntut dari awal penyidikan hingga ditetapkannya 8 terpidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peggy ngaklaim kalau dia disiksa sama penyidik, itu gimana Pak? Ya tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan. Kemarin Pak Wapres sempat ada menegur gitu Pak. Ini kalau Mabes sendiri menanggapinya seperti apa? Ada teguran langsung kepada Polda Jabar? Bagian terkait hal-hal ya, ada putusan kita hargai terkait dengan masukan, kemudian kritik. Maka Polri juga selalu menekankan Polri tidak anti kritik. Tentu ini menjadi bagian kemarin dari Baris Polri, Bapak Video juga menyampaikan ada hal yang tentunya harus menjadi evaluatif. Pertama untuk Polda Jawa Barat sudah menerima salinan pada putusan Hakim Tunggal Pengadilan Kota Bandung, Pengadilan Negeri Kota Bandung. Sebagaimana
disampaikan oleh Humas, kemudian juga Polri tentunya menghargai apa yang menjadi hasil putusan itu. Tindak lanjutnya telah ditindaklanjuti, ya. Kemudian selanjutnya tentu mencermati dan kemudian mempelajari apa yang menjadi putusan tersebut, dan hasilnya sama nanti tindak lanjut kita masih tunggu dari Polda Jawa Barat, ya. Tentu penyidik memberikan perkembangan Jawa Barat. Pak Peggy ngeklaim kalau disiksa, Pak. Peggy ngeklaim kalau dia disiksa sama penyidik, itu gimana, Pak? Ya, tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan, ya, yang kami dapat jelaskan kepada teman-teman. Cukup? Ya. Evaluasi nama penyidik ada sanksi nggak Pak soalnya? Itu dulu ya, rekan-rekan bisa kami sampaikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan AF dan DD, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan. Kalau misalkan AF dan DD berbohong, apa sih kepentingan dia untuk kemudian melakukan pembohongan ini gitu? Karena kalau saya lihat dia orang biasa, orang kecil, tukang steam aja, nggak ada kepentingan besar buat memenjarakan 6 orang, 7 orang. Kang Deddy. Oke, Anda bisa lihat dari tayangan yang dilakukan secara sistematik, ya, hampir 60 tayangan saya sampaikan, bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan AF dan DD, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan, gitu, dan terjadi pemukulan segala, dan itu diakui oleh mereka, ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah juga kan ada kesaksian-kesaksian baru yang dulu mereka membuat kesaksian pada peradilan tahun 2016, di kesaksian pengadilannya berubah antara kesaksian BAP dengan di pengadilan, tetapi tidak ditanggapi. Dan sekarang mereka di Polda Jabar pun sudah membuat kesaksian baru, mencabut kesaksian yang lama. Kemudian mengenai gerasi, saya pikir gini deh, itu kan aspek psikologi. Orang yang sudah divonis penjara seumur hidup, yang hidupnya ada di tangan para penjaga lapas, kemudian didatangi, ditawarkan, nanti ada keringanan hukuman. Nggak ada pilihan bagi mereka. Apalagi mereka tidak memiliki kecakapan di bidang hukum. Saya pikir siapapun yang merasakan itu akan mengalami peristiwa yang sama dan mungkin akan melakukan yang sama karena nggak ada pilihan. Tetapi kan seluruhnya harus dikoreksi. Saya katakan sekali lagi, saya meyakini bahwa mereka tidak bersalah. Saya sudah sampai pada kesimpulan, saya meyakini mereka tidak bersalah. Kenapa saya tampil di sini? Karena saya ingin membela yang tidak bersalah. Memberikan ruang dan jalan agar mereka terbebas. Tidak boleh negara ini menghukum orang yang tidak bersalah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Usai status tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah, sosok Peggy Peron asli yang terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki kembali jadi sorotan. Penasihat Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi meminta penyidik Polda Jabar untuk segera memeriksa nama Peggy lainnya seperti Peggy Cianjur, Peggy Cirebon, dan Peggy lainnya. Arianto mengatakan pihak penyidik memiliki pekerjaan baru pasca pra-peradilan Peggy Setiawan. Menurutnya, penyidik Polda Jabar harus memburu 3 DPO kasus Vina Cirebon. Selain itu, Arianto juga berharap 8 terpidana kasus Vina yang sudah divonis segera mengajukan peninjauan kembali atau PK. Selain Arianto, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Juwaji juga meminta agar Peggy Cianjur segera diperiksa oleh penyidik. Pasalnya beberapa waktu lalu, Peggy Cianjur mengaku pernah menjadi ketua geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan Cianjur sebagai ketua geng motor Moonraker kini semakin membuatnya tersudut. Berapa tidak? Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moonraker untuk mencari anggota XTC. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini cukup lama di Mapolda Jawa Barat, 49 hari kurang lebih ya Mas ya.
Seperti apa sih di sana Mas? Mungkin boleh diceritakan Mas. Alhamdulillah di sana itu di dalam kondisi sangat baik sekali. Awal pertama masuk memang saya kan wajar diteriakin, terus dicemor, caci maki. Nah seiring berjalannya waktu, beberapa hari kemudian mereka mulai pada baik sama saya, mulai pada ibadah sama saya, mulai mensupport saya, terutama para petugas-petugas. Mereka pada baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum. Ex-Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Harlian kini menyadari ada kekeliruan di dalam proses penyidikan di Polda Jabar. Menurutnya saat sertijab 8 tahun lalu, kasus pembunuhan Vina tidak menjadi atensi khusus. Anton Harlian pun meminta maaf secara terbuka kepada Peggy Setiawan karena jadi korban dan rumahnya sempat digeledah pada tahun 2016. Dirinya juga berharap dengan adanya putusan pra-peradilan akan bisa memulihkan nama baik dan harkat martabat Peggy Setiawan. Ia pun berharap kasus ini bisa jadi pembelajaran khususnya kepolisian dan Peggy Setiawan. Anton Harlian mengatakan pada tahun 2016 dirinya tidak menangani secara langsung kasus Vina Cirebon. Sehingga saat melakukan sertijab dirinya tidak menerima atensi khusus atas kasus Vina Cirebon. Meski Peggy sudah bebas, Anton Harlian mengatakan bahwa Polda Jabar tetap harus mengungkap DPO yang sebenarnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Masalah alasan kan tentu dari pejabat lama ya, saya kurang paham. Artinya tidak ada komunikasi sama sekali begitu Pak ya? Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum. Tingkat PT juga pengadilan tinggi dihukum, artinya kan ini seolah-olah tidak ada kendala. Kemudian kalau saya mengatakan kenapa tidak, ya saya juga tidak tahu gitu kan. Toh ya, saya juga sertijab ya menerima laporan kan, kalau biasanya Pak ini ada kasus khusus Pak yang harus menjadi atensi Pak, ini akan berbahaya gitu kan, pasti akan ada, ini ya biasa-biasa saja gitu kan, tidak sangat-sangat khusus gitu. Nah mengenai alasan tersebut mungkin ya pejabat-pejabat lama punya alasan tersendiri. Kenapa itu tidak dijadikan sebuah atensi khusus gitu. Ya biasanya karena tidak jadi atensi khusus dan cepat berpuas diri, tidak menimbulkan gejolak reaksi di masyarakat ya. Sementara pekerjaan itu begitu banyak sehingga ya sudahlah, udah menangkap 8 juga mungkin ya, udah menangkap 8 juga, ini sudah merupakan sebuah prestasi. Padahal apapun juga secara teknis ini harus tetap dikejar yang 3 orang itu. Kenapa? Karena download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi unik Aib sama Dede ini. Kenapa uniknya Aib dan Dede ini, Bang? Unik. Kenapa? Ya kalau sekarang saya tidak melakukan investigasi lapangan, karena baca berkas saja, menurut saya unik ya. Aib dan Dede memiliki kualitas kesaksian yang sama dengan Dede Akbar. Ya. Jadi kesaksian dia ini sangat penting untuk mengungkap perkara ini, bahwa pembunuhan, pemerkosaan itu terjadi. Uniknya, Aib dan Dede tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Gitu loh. Kenapa tidak dihadirkan? Dan memang disiapkan untuk tidak dihadirkan. Apa? Kenapa saya katakan disiapkan untuk tidak dihadirkan? Karena Aib sudah disiapkan berita acara sumpah. Oh, jadi waktu di BAP dia sudah disumpah. Iya, dengan demikian ada alasan untuk tidak hadir. Tidak hadir. Itu memang skenario biasa dilakukan pada proses penyidikan. Kalau Dede disumpah juga? Kalau saya baca di berkasnya, Dede tidak disumpah. Tapi tetap saja BAP dibacakan juga. Gitu loh, di persidangan. Jadi itu memang skenario yang biasa dilakukan. Kalau orang memang tidak akan dihadirkan ke persidangan, dia akan dibuatkan berita acara sumpah.
pertanyaannya, saksi sepenting ini, Aib dan sepenting kok tidak dihadirkan? Gitu loh. Jadi hanya menjelaskan itu di persidangan hanya Liga Akbar. Ketika Liga Akbar kemarin mencabut keterangan yang kata itu karena diarahkan, ya berarti nggak ada pengejaran. Iya. Pengejaran itu nggak ada. Gitu loh. Nah, Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kapolda Jabar, Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlian menyebut penyidik kesulitan mengumpulkan alat bukti dalam kasus pembunuhan Vina. Pasalnya alat bukti dalam kasus tersebut banyak yang hilang. Dikutip dari Tribun Jakarta, Anton mengatakan mulanya kematian Vina dan Eki dilaporkan sebagai kecelakaan lalu lintas, sehingga bukti-bukti yang seharusnya dikumpulkan polisi saat itu mungkin sudah banyak yang terbuang. Anton pun menyebut tidak menutup kemungkinan bukti kasus Vina sudah dibuang ke sungai. Lantas pihaknya menyebut kemungkinan kasus Vina ini diambil alih oleh Mabes Polri dari Polda Jabar, mengingat kasus Vina yang tak kunjung tuntas hingga penurunan kepercayaan publik terhadap Polda Jawa Barat. Terlebih Polda Jabar kalah dalam pra-peradilan dan salah tangkap Peggy Setiawan. Anton juga mengusulkan agar kasus Vina diruntut dari awal penyidikan hingga ditetapkannya 8 terpidana. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peggy ngeklaim kalau dia disiksa sama penyidik itu gimana Pak? Ya tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan. Kemarin Pak Wapres sempat ada menegur gitu Pak. Ini kalau Mabes sendiri menanggapinya seperti apa? Ada teguran langsung kepada Polda Jabar? Bagian terkait hal-hal ya, ada putusan kita hargai terkait dengan masukan, kemudian kritik. Maka Polri juga selalu menekankan Polri tidak anti kritik. Tentu ini menjadi bagian kemarin dari Baris Polri, Bapak Video juga menyampaikan ada hak yang tentunya harus menjadi evaluatif. Pertama untuk Polda Jawa Barat sudah menerima salinan pada putusan Hakim Tunggal Pengadilan Kota Bandung, Pengadilan Negeri Kota Bandung. Sebagaimana disampaikan oleh Humas, kemudian juga Polri tentunya menghargai apa yang menjadi hasil putusan itu. Tindak lanjutnya telah ditindaklanjuti, ya. Kemudian selanjutnya tentu mencermati dan kemudian mempelajari apa yang menjadi putusan tersebut, dan hasilnya sama nanti tindak lanjut kita masih tunggu dari Polda Jawa Barat, ya. Tentu memberikan perkembangan Jawa Barat. Peggy ngeklaim kalau disiksa Pak. Peggy ngeklaim kalau dia disiksa sama penyidik itu gimana Pak? Ya tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan, ya, yang kami dapat jelaskan kepada itu. Ya. Evaluasi nggak penyidik ada sanksi nggak Pak soalnya? Itu dulu ya rekan-rekan bisa kami sampaikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan AF dan DD, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan. Kalau misalkan AF dan DD berbohong, apa sih kepentingan dia untuk kemudian melakukan pembohongan ini gitu? Karena kalau saya lihat dia orang biasa, orang kecil, tukang steam aja, nggak ada kepentingan besar buat memenjarakan 6 orang, 7 orang. Kang Deddy. Oke. Anda bisa lihat dari tayangan yang dilakukan secara sistematik, ya, hampir 60 tayangan saya sampaikan, bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan AF dan DD, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan, dan terjadi pemukulan segala, dan itu diakui oleh mereka, ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah juga kan ada kesaksian-kesaksian baru yang dulu mereka membuat kesaksian pada peradilan tahun 2016, di kesaksian pengadilannya berubah antara kesaksian BAP dengan
di pengadilan, tetapi tidak ditanggapi. Dan sekarang mereka di Polda Jabar pun sudah membuat kesaksian baru, mencabut kesaksian yang lama. Kemudian mengenai Grasi, saya pikir gini deh, itu kan aspek psikologi. Orang yang sudah divonis penjara seumur hidup, yang hidupnya ada di tangan para penjaga lapas, kemudian didatangi, ditawarkan, nanti ada keringanan hukuman. Nggak ada pilihan bagi mereka. Apalagi mereka tidak memiliki kecakapan di bidang hukum. Saya pikir siapapun yang merasakan itu akan mengalami peristiwa yang sama dan mungkin akan melakukan yang sama karena nggak ada pilihan. Tetapi kan seluruhnya harus dikoreksi. Saya katakan sekali lagi, saya meyakini bahwa mereka tidak bersalah. Saya sudah sampai pada kesimpulan, saya meyakini mereka tidak bersalah. Kenapa saya tampil di sini? Karena saya ingin membela yang tidak bersalah. Memberikan ruang dan jalan agar mereka terbebas. Tidak boleh negara ini menghukum orang yang tidak bersalah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Usai status tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah, sosok Peggy Peron asli yang terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki kembali jadi sorotan. Penasihat Kapolri Irjen Purnawirawan Ariyanto Sutadi meminta penyidik Polda Jabar untuk segera memeriksa nama Peggy lainnya seperti Peggy Cianjur, Peggy Cirebon, dan Peggy lainnya. Ariyanto mengatakan pihak penyidik memiliki pekerjaan baru pasca pra-peradilan Peggy Setiawan. Menurutnya penyidik Polda Jabar harus memburu 3 DPO kasus Vina Cirebon. Selain itu, Ariyanto juga berharap 8 terpidana kasus Vina yang sudah divonis segera mengajukan peninjauan kembali atau PK. Selain Ariyanto, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Juwaji juga meminta agar Peggy Cianjur segera diperiksa oleh penyidik. Pasalnya beberapa waktu lalu, Peggy Cianjur mengaku pernah menjadi ketua geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan Cianjur sebagai ketua geng motor Moonraker kini semakin membuatnya tersudut. Berapa tidak? Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moonraker untuk mencari anggota XTC. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini cukup lama di Mapolda Jawa Barat, 49 hari kurang lebih ya Mas ya. Seperti apa sih di sana Mas? Mungkin boleh diceritakan Mas. Alhamdulillah di sana itu di dalam kondisi sangat baik sekali. Awal pertama masuk memang saya kan wajar diteriakin, terus dicemor, caci maki. Nah seiring berjalannya waktu, beberapa hari kemudian mereka mulai pada baik sama saya, mulai pada ibadah sama saya, mulai mensupport saya, terutama para petugas-petugas. Mereka pada baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum. Ex-Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Harlian kini menyadari ada kekeliruan di dalam proses penyidikan di Polda Jabar. Menurutnya saat sertijab 8 tahun lalu, kasus pembunuhan Vina tidak menjadi atensi khusus. Anton Harlian pun meminta maaf secara terbuka kepada Peggy Setiawan karena jadi korban dan rumahnya sempat digeledah pada tahun 2016. Dirinya juga berharap dengan adanya putusan pra-peradilan akan bisa memulihkan nama baik dan harkat martabat Peggy Setiawan. Ia pun berharap kasus ini bisa jadi pembelajaran khususnya kepolisian dan Peggy Setiawan. Anton Harlian mengatakan pada tahun 2016 dirinya tidak menangani secara langsung kasus Vina Cirebon. Sehingga saat melakukan sertijab dirinya tidak menerima atensi khusus atas kasus Vina Cirebon. Meski Peggy sudah bebas, Anton Harlian mengatakan bahwa Polda Jabar tetap harus mengungkap DPO yang sebenarnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Masalah alasan kan tentu dari pejabat lama ya, saya kurang paham. Artinya tidak ada komunikasi sama sekali begitu Pak ya? Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum.
tingkat PT juga, pengadilan tinggi dihukum. Artinya kan ini seolah-olah tidak ada kendala. Kemudian kalau saya mengatakan kenapa tidak, ya saya juga tidak tahu gitu kan. Terus saya juga Sertijab ya menerima laporan kan, kalau biasanya Pak ini ada kasus khusus Pak yang harus menjadi atensi Pak, ini akan berbahaya gitu kan, pasti akan ada, ini ya biasa-biasa saja gitu kan, tidak sangat-sangat khusus gitu. Nah mengenai alasan tersebut mungkin ya pejabat-pejabat lama punya alasan tersendiri. Kenapa itu tidak dijadikan sebuah atensi khusus gitu. Ya biasanya karena tidak jadi atensi khusus dan cepat berpuas diri, tidak menimbulkan gejolak reaksi di masyarakat. Ya, sementara pekerjaan itu begitu banyak, sehingga ya sudahlah, udah menangkap 8 juga mungkin ya, udah menangkap 8 juga, ini sudah merupakan sebuah prestasi. Padahal apapun juga secara teknis ini harus tetap dikejar yang 3 orang itu. Kenapa? Karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi unik Aib sama Dede ini. Kenapa uniknya Aib dan Dede ini, Bang? Unik. Kenapa? Ya kalau sekarang saya tidak melakukan investigasi lapangan, karena baca berkas saja, menurut saya unik ya. Aib dan Dede memiliki kualitas kesaksian yang sama dengan Dede Akbar. Ya. Jadi kesaksian dia ini sangat penting untuk mengungkap perkara ini, bahwa pembunuhan, pemerkosaan itu terjadi. Uniknya, Aib dan Dede tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Gitu loh. Kenapa tidak dihadirkan? Dan memang disiapkan untuk tidak dihadirkan. Apa? Kenapa saya katakan disiapkan untuk tidak dihadirkan? Karena Aib sudah disiapkan berita acara sumpah. Oh, jadi waktu di BAP dia sudah disumpah. Iya, dengan disumpah. demikian ada alasan untuk tidak hadir. Tidak hadir. Itu memang skenario biasa dilakukan pada proses penyidikan. Kalau Dede disumpah juga? Kalau saya baca di berkasnya, Dede tidak disumpah. Tapi tetap saja BAP dibacakan juga. Gitu loh, di persidangan. Jadi itu memang skenario yang biasa dilakukan. Kalau orang memang tidak akan dihadirkan ke persidangan, dia akan dibuatkan berita acara sumpah. Pertanyaannya, saksi sepenting ini, Aib dan sepenting kok tidak dihadirkan? Gitu loh. Jadi hanya menjelaskan itu di persidangan hanya Liga Akbar. Ketika Liga Akbar kemarin mencabut keterangan yang kata itu karena diarahkan, ya berarti nggak ada pengejaran. Ya. Pengejaran itu nggak ada. Gitu loh. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kapolda Jabar, Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlian menyebut penyidik kesulitan mengumpulkan alat bukti dalam kasus pembunuhan Vina. Pasalnya alat bukti dalam kasus tersebut banyak yang hilang. Dikutip dari Tribun Jakarta, Anton mengatakan mulanya kematian Vina dan Eki dilaporkan sebagai kecelakaan lalu lintas, sehingga bukti-bukti yang seharusnya dikumpulkan polisi saat itu mungkin sudah banyak yang terbuang. Anton pun menyebut tidak menutup kemungkinan bukti kasus Vina sudah dibuang ke sungai. Lantas pihaknya menyebut kemungkinan kasus Vina ini diambil alih oleh Mabes Polri dari Polda Jabar, mengingat kasus Vina yang tak kunjung tuntas hingga penurunan kepercayaan publik terhadap Polda Jawa Barat. Terlebih Polda Jabar kalah dalam pra-peradilan dan salah tangkap Peggy Setiawan. Anton juga mengusulkan agar kasus Vina diruntut dari awal penyidikan hingga ditetapkannya 8 terpidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peggy ngaklaim kalau dia disiksa sama penyidik itu gimana Pak? Ya tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan. Kemarin Pak Wapres sempat ada menegur gitu Pak. Keras ini kalau Mabes sendiri menanggapinya seperti apa? Ada teguran langsung kepada Polda Jabar? Bagian terkait hal-hal ya, ada putusan kita hargai terkait dengan masukan, kemudian kritik. Pak Kapolri juga selalu menekankan Polri tidak anti kritik. Tentu ini menjadi bagian kemarin dari Barat Polri, Bapak Video juga menyampaikan ada hak yang tentunya harus menjadi evaluatif. Pertama untuk Polda Jawa Barat
sudah menerima salinan pada putusan Hakim Tunggal Pengadilan Kota Bandung, Pengadilan Negeri Kota Bandung. Sebagaimana disampaikan oleh Humas, kemudian juga Polri, tentunya menghargai apa yang menjadi hasil putusan itu. Tindak lanjutnya telah ditindaklanjuti, ya. Kemudian selanjutnya tentu mencermati dan kemudian mempelajari apa yang menjadi putusan tersebut, dan hasilnya sama nanti tindak lanjut kita masih tunggu dari Polda Jawa Barat, ya. Tentu memberikan perkembangan Jawa Barat. Peggy ngaklaim kalau disiksa, Pak. Peggy ngaklaim kalau dia disiksa sama penyidik, itu gimana, Pak? Ya, tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan, ya, yang kami dapat jelaskan kepada teman-teman. Cukup? Ya. Evaluasi nama penyidik dikirim. Kira ada sanksi nggak Pak soal itu dulu ya, rekan-rekan bisa kami sampaikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan AF dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan. Kalau misalkan AF dan Dede berbohong, apa sih kepentingan dia untuk kemudian melakukan pembohongan ini gitu? Karena kalau saya lihat dia orang biasa, orang kecil, tukang steam aja, nggak ada kepentingan besar buat memenjarakan 6 orang, 7 orang. Kang Deddy. Oke. Anda bisa lihat dari tayangan yang dilakukan secara sistematik, ya, hampir 60 tayangan saya sampaikan, bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan AF dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan, dan terjadi pemukulan segala, dan itu diakui oleh mereka, ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah juga kan ada kesaksian-kesaksian baru yang dulu mereka membuat kesaksian pada peradilan tahun 2016, di kesaksian pengadilannya berubah antara kesaksian BAP dengan di pengadilan, tetapi tidak ditanggapi. Dan sekarang mereka di Polda Jabar pun sudah membuat kesaksian baru, mencabut kesaksian yang lama. Kemudian mengenai Grasi, saya pikir gini deh, itu kan aspek psikologi. Orang yang sudah divonis penjara seumur hidup, yang hidupnya ada di tangan para penjaga lapas, kemudian didatangi, ditawarkan, nanti ada keringanan hukuman. Nggak ada pilihan bagi mereka, apalagi mereka tidak memiliki kecakapan di bidang hukum. Saya pikir siapapun yang merasakan itu akan mengalami peristiwa yang sama dan mungkin akan melakukan yang sama karena nggak ada pilihan. Tetapi kan seluruhnya harus dikoreksi. Saya katakan sekali lagi, saya meyakini bahwa mereka tidak bersalah. Saya sudah sampai pada kesimpulan, saya meyakini mereka tidak bersalah. Kenapa saya tampil di sini? Karena saya ingin membela yang tidak bersalah. Memberikan ruang dan jalan agar mereka bebas. Tidak boleh negara ini menghukum orang yang tidak bersalah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Usai status tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah, sosok Peggy Peron asli yang terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki kembali jadi sorotan. Penasihat Kapolri Irjen Purnawirawan Ariyanto Sutadi meminta penyidik Polda Jabar untuk segera memeriksa nama Peggy lainnya seperti Peggy Cianjur, Peggy Cirebon, dan Peggy lainnya. Ariyanto mengatakan pihak penyidik memiliki pekerjaan baru pasca pra-peradilan Peggy Setiawan. Menurutnya, penyidik Polda Jabar harus memburu 3 DPO kasus Vina Cirebon. Selain itu, Ariyanto juga berharap 8 terpidana kasus Vina yang sudah divonis segera mengajukan peninjauan kembali atau PK. Selain Ariyanto, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Juwaji juga meminta agar Peggy Cianjur segera diperiksa oleh penyidik. Pasalnya beberapa waktu lalu, Peggy Cianjur mengaku pernah menjadi ketua geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan Cianjur sebagai ketua geng motor Moonraker kini semakin membuatnya tersudut. Berapa tidak? Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moonraker untuk mencari anggota XTC.
Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini cukup lama di Mapolda Jawa Barat, 49 hari kurang lebih ya Mas ya. Seperti apa sih di sana Mas? Mungkin boleh diceritakan Mas. Alhamdulillah di sana itu di dalam kondisi sangat baik sekali. Awal pertama masuk memang saya kan wajar diteriakin, terus dicemor, caci maki. Nah seiring berjalannya waktu, beberapa hari kemudian mereka mulai pada baik sama saya, mulai pada ibadah sama saya, mulai mensupport saya, terutama para petugas-petugas. Mereka pada baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum. Ex-Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Harlian kini menyadari ada kekeliruan di dalam proses penyidikan di Polda Jabar. Menurutnya saat sertijab 8 tahun lalu, kasus pembunuhan Vina tidak menjadi atensi khusus. Anton Harlian pun meminta maaf secara terbuka kepada Peggy Setiawan karena jadi korban dan rumahnya sempat digeledah pada tahun 2016. Dirinya juga berharap dengan adanya putusan pra-peradilan akan bisa memulihkan nama baik dan harkat martabat Peggy Setiawan. Ia pun berharap kasus ini bisa jadi pembelajaran khususnya kepolisian dan Peggy Setiawan. Anton Harlian mengatakan pada tahun 2016 dirinya tidak menangani secara langsung kasus Vina Cirebon. Sehingga saat melakukan sertijab dirinya tidak menerima atensi khusus atas kasus Vina Cirebon. Meski Peggy sudah bebas, Anton Harlian mengatakan bahwa Polda Jabar tetap harus mengungkap DPO yang sebenarnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Masalah alasan kan tentu dari pejabat lama ya, saya kurang paham. Artinya tidak ada komunikasi sama sekali begitu Pak ya? Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum. Tingkat PT juga pengadilan tinggi dihukum, artinya kan ini seolah-olah tidak ada kendala. Kemudian kalau saya mengatakan kenapa tidak, ya saya juga tidak tahu gitu kan. Toh saya juga sertijab ya menerima laporan kan, kalau biasanya Pak ini ada kasus khusus Pak yang harus menjadi atensi Pak, ini akan berbahaya gitu kan, pasti akan ada, ini ya biasa-biasa saja gitu kan, tidak sangat-sangat khusus gitu. Nah mengenai alasan tersebut mungkin ya pejabat-pejabat lama punya alasan tersendiri. Kenapa itu tidak dijadikan sebuah atensi khusus gitu. Ya biasanya karena tidak jadi atensi khusus dan cepat berpuas diri, tidak menimbulkan gejolak reaksi di masyarakat ya. Sementara pekerjaan itu begitu banyak sehingga ya sudahlah, udah menangkap 8 juga mungkin ya, udah menangkap 8 juga, ini sudah merupakan sebuah prestasi. Padahal apapun juga secara teknis ini harus tetap dikejar yang 3 orang itu. Kenapa? Karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi unik Aib sama Dede ini. Kenapa uniknya Aib dan Dede ini, Bang? Unik. Kenapa? Ya kalau sekarang saya tidak melakukan investigasi lapangan, karena baca berkas saja, menurut saya unik ya. Aib dan Dede memiliki kualitas kesaksian yang sama dengan Dede Akbar. Ya. Jadi kesaksian dia ini sangat penting untuk mengungkap perkara ini, bahwa pembunuhan, pemerkosaan itu terjadi. Uniknya, Aib dan Dede tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Gitu loh. Kenapa tidak dihadirkan? Dan memang disiapkan untuk tidak dihadirkan. Apa? Kenapa saya katakan disiapkan untuk tidak dihadirkan? Karena Aib sudah disiapkan berita acara sumpah. Oh, jadi waktu di BAP dia sudah disumpah. Iya, dengan disumpah. demikian ada alasan untuk tidak hadir. Tidak hadir. Itu memang skenario biasa dilakukan pada proses penyidikan. Kalau Dede disumpah juga? Kalau saya baca di berkasnya, Dede tidak disumpah. Tapi tetap saja BAP dibacakan juga. Gitu loh.
di persidangan. Jadi itu memang skenario yang biasa dilakukan. Kalau orang memang tidak akan dihadirkan ke persidangan, dia akan dibuatkan berita acara sumpah. Pertanyaannya, saksi sepenting ini, Aep dan sepenting kok tidak dihadirkan? Gitu loh. Jadi yang hanya menjelaskan itu di persidangan hanya Liga Akbar. Ketika Liga Akbar kemarin mencabut keterangan yang kata itu karena diarahkan, ya berarti nggak ada pengejaran. Ya. Pengejaran itu nggak ada. Gitu loh. Nah, Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kapolda Jabar, Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlyan menyebut penyidik kesulitan mengumpulkan alat bukti dalam kasus pembunuhan Vina. Pasalnya alat bukti dalam kasus tersebut banyak yang hilang. Dikutip dari Tribun Jakarta, Anton mengatakan mulanya kematian Vina dan Eki dilaporkan sebagai kecelakaan lalu lintas, sehingga bukti-bukti yang seharusnya dikumpulkan polisi saat itu mungkin sudah banyak yang terbuang. Anton pun menyebut tidak menutup kemungkinan bukti kasus Vina sudah dibuang ke sungai. Lantas pihaknya menyebut kemungkinan kasus Vina ini diambil alih oleh Mabes Polri dari Polda Jabar, mengingat kasus Vina yang tak kunjung tuntas hingga penurunan kepercayaan publik terhadap Polda Jawa Barat. Terlebih Polda Jabar kalah dalam pra-peradilan dan salah tangkap Peggy Setiawan. Anton juga mengusulkan agar kasus Vina diruntut dari awal penyidikan hingga ditetapkannya 8 terpidana. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peggy ngaklaim kalau dia disiksa sama penyidik itu gimana Pak? Ya tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan. Kemarin Pak Wapres sempat ada menegur gitu Pak. Ini kalau Mabes sendiri menanggapinya seperti apa? Ada teguran langsung kepada Polda Jabar? Bagian terkait hal-hal ya, ada putusan kita hargai terkait dengan masukan, kemudian kritik. Maka Polri juga selalu menekankan Polri tidak anti kritik. Tentu ini menjadi bagian kemarin dari Baris Polri, Bapak Bidang juga menyampaikan ada hak yang tentunya harus menjadi evaluatif. Pertama untuk Polda Jawa Barat sudah menerima salinan pada putusan Hakim Tunggal Pengadilan Kota Bandung, Pengadilan Negeri Kota Bandung. Sebagaimana disampaikan oleh Humas, kemudian juga Polri tentunya menghargai apa yang menjadi hasil putusan tersebut. Tindak lanjutnya telah ditindaklanjuti, ya. Kemudian selanjutnya tentu mencermati dan kemudian mempelajari apa yang menjadi putusan tersebut, dan hasilnya sama nanti tindak lanjut kita masih tunggu dari Polda Jawa Barat, ya. Tentu penyidik memberikan perkembangan Jawa Barat. Pak, Peggy ngaklaim kalau disiksa Pak. Peggy ngaklaim kalau dia disiksa sama penyidik itu gimana Pak? Ya tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan, ya, yang kami dapat jelaskan kepada itu. Ya. Evaluasi nggak penyidik ada sanksi nggak Pak soalnya? Itu dulu ya rekan-rekan bisa kami sampaikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan Aep dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan. Kalau misalkan Aep dan Dede berbohong, apa sih kepentingan dia untuk kemudian melakukan pembohongan ini gitu? Karena kalau saya lihat dia orang biasa, orang kecil, tukang steam aja, nggak ada kepentingan besar buat memenjarakan 6 orang, 7 orang. Kang Dede. Oke, Anda bisa lihat dari tayangan yang dilakukan secara sistematik, ya, hampir 60 tayangan saya sampaikan, bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan Aep dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan, dan terjadi pemukulan segala, dan itu diakui oleh mereka, ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah juga kan ada kesaksian-kesaksian baru
yang dulu mereka membuat kesaksian pada peradilan tahun 2016, di kesaksian pengadilannya berubah antara kesaksian BAP dengan di pengadilan, tetapi tidak ditanggapi. Dan sekarang mereka di Polda Jabar pun sudah membuat kesaksian baru, mencabut kesaksian yang lama. Kemudian mengenai Grasi, saya pikir gini deh, itu kan aspek psikologi. Orang yang sudah divonis penjara seumur hidup, yang hidupnya ada di tangan para penjaga lapas, kemudian didatangi, ditawarkan, nanti ada keringanan hukuman. Nggak ada pilihan bagi mereka, apalagi mereka tidak memiliki kecakapan di bidang hukum. Saya pikir siapapun yang merasakan itu akan mengalami peristiwa yang sama dan mungkin akan melakukan yang sama karena nggak ada pilihan. Tetapi kan seluruhnya harus dikoreksi. Saya katakan sekali lagi, saya meyakini bahwa mereka tidak bersalah. Saya sudah sampai pada kesimpulan, saya meyakini mereka tidak bersalah. Kenapa saya tampil di sini? Karena saya ingin membela yang tidak bersalah. Memberikan ruang dan jalan agar mereka terbebas. Tidak boleh negara ini menghukum orang yang tidak bersalah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Usai status tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah, sosok Peggy Peron asli yang terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki kembali jadi sorotan. Penasihat Kapolri Irjen Purnawirawan Ariyanto Sutadi meminta penyidik Polda Jabar untuk segera memeriksa nama Peggy lainnya seperti Peggy Cianjur, Peggy Cirebon, dan Peggy lainnya. Ariyanto mengatakan pihak penyidik memiliki pekerjaan baru pasca pra-peradilan Peggy Setiawan. Menurutnya, penyidik Polda Jabar harus memburu 3 DPO kasus Vina Cirebon. Selain itu, Ariyanto juga berharap 8 terpidana kasus Vina yang sudah divonis segera mengajukan peninjauan kembali atau PK. Selain Ariyanto, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Juwaji juga meminta agar Peggy Cianjur segera diperiksa oleh penyidik. Pasalnya beberapa waktu lalu, Peggy Cianjur mengaku pernah menjadi ketua geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan Cianjur sebagai ketua geng motor Moonraker kini semakin membuatnya tersudut. Berapa tidak? Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moonraker untuk mencari anggota XTC. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini cukup lama di Mapolda Jawa Barat, 49 hari kurang lebih ya Mas ya. Seperti apa sih di sana Mas? Mungkin boleh diceritakan Mas. Alhamdulillah di sana itu di dalam kondisi sangat baik sekali. Awal pertama masuk memang saya kan wajar diteriakin, terus dicemor, caci maki. Nah seiring berjalannya waktu, beberapa hari kemudian mereka mulai pada baik sama saya, mulai pada ibadah sama saya, mulai mensupport saya, terutama para petugas-petugas. Mereka pada baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum. Ex-Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Harlian kini menyadari ada kekeliruan di dalam proses penyidikan di Polda Jabar. Menurutnya saat sertijab 8 tahun lalu, kasus pembunuhan Vina tidak menjadi atensi khusus. Anton Harlian pun meminta maaf secara terbuka kepada Peggy Setiawan karena jadi korban dan rumahnya sempat digeledah pada tahun 2016. Dirinya juga berharap dengan adanya putusan pra-peradilan akan bisa memulihkan nama baik dan harkat martabat Peggy Setiawan. Ia pun berharap kasus ini bisa jadi pembelajaran khususnya kepolisian dan Peggy Setiawan. Anton Harlian mengatakan pada tahun 2016 dirinya tidak menangani secara langsung kasus Vina Cirebon. Sehingga saat melakukan sertijab dirinya tidak menerima atensi khusus atas kasus Vina Cirebon. Meski Peggy sudah bebas, Anton Harlian mengatakan bahwa Polda Jabar tetap harus mengungkap DPO yang sebenarnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Masalah alasan kan tentu dari pejabat lama ya, saya kurang paham. Artinya tidak ada komunikasi sama sekali begitu Pak ya? Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian
sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum tingkat PT juga, pengadilan tinggi dihukum. Artinya kan ini seolah-olah tidak ada kendala. Kemudian kalau saya mengatakan kenapa tidak, ya saya juga tidak tahu gitu kan. Toh saya juga Sertijab ya menerima laporan kan, kalau biasanya Pak ini ada kasus khusus Pak yang harus menjadi atensi Pak, ini akan berbahaya gitu kan, pasti akan ada, ini ya biasa-biasa saja gitu kan, tidak sangat-sangat khusus gitu. Nah mengenai alasan tersebut mungkin ya pejabat-pejabat lama punya alasan tersendiri. Kenapa itu tidak dijadikan sebuah atensi khusus gitu. Ya biasanya karena tidak jadi atensi khusus dan cepat berpuas diri, tidak menimbulkan gejolak reaksi di masyarakat. Ya, sementara pekerjaan itu begitu banyak sehingga ya sudahlah, udah menangkap 8 juga mungkin ya, udah menangkap 8 juga, ini sudah merupakan sebuah prestasi. Padahal apapun juga secara teknis ini harus tetap dikejar yang 3 orang itu. Kenapa? Karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi unik Aib sama Dede ini. Kenapa uniknya Aib dan Dede ini, Bang? Unik. Kenapa? Ya kalau sekarang saya tidak melakukan investigasi lapangan, karena baca berkas saja, menurut saya unik ya. Aib dan Dede memiliki kualitas kesaksian yang sama dengan Dede Akbar. Ya. Jadi kesaksian dia ini sangat penting untuk mengungkap perkara ini, bahwa pembunuhan, pemerkosaan itu terjadi. Uniknya, Aib dan Dede tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Gitu loh. Kenapa nggak dihadirkan? Dan memang disiapkan untuk tidak dihadirkan. Apa? Kenapa saya katakan disiapkan untuk tidak dihadirkan? Karena Aib sudah disiapkan berita acara sumpah. Oh, jadi waktu di BAP dia sudah disumpah. Iya, dengan disumpah. demikian ada alasan untuk tidak hadir. Tidak hadir. Itu memang skenario biasa dilakukan pada proses penyidikan. Kalau Dede disumpah juga? Kalau saya baca di berkasnya, Dede tidak disumpah. Tapi tetap saja BAP dibacakan juga. Gitu loh, di persidangan. Jadi itu memang skenario yang biasa dilakukan. Kalau orang memang tidak akan dihadirkan ke persidangan, dia akan dibuatkan berita acara sumpah. Pertanyaannya, saksi sepenting ini, Aib dan sepenting kok tidak dihadirkan? Gitu loh. Jadi hanya menjelaskan itu di persidangan hanya Liga Akbar. Ketika Liga Akbar kemarin mencabut keterangan yang kata itu karena diarahkan, ya berarti nggak ada pengejaran. Iya. Pengejaran itu nggak ada. Gitu loh. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kapolda Jabar, Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlian menyebut penyidik kesulitan mengumpulkan alat bukti dalam kasus pembunuhan Vina. Pasalnya alat bukti dalam kasus tersebut banyak yang hilang. Dikutip dari Tribun Jakarta, Anton mengatakan mulanya kematian Vina dan Eki dilaporkan sebagai kecelakaan lalu lintas, sehingga bukti-bukti yang seharusnya dikumpulkan polisi saat itu mungkin sudah banyak yang terbuang. Anton pun menyebut tidak menutup kemungkinan bukti kasus Vina sudah dibuang ke sungai. Lantas pihaknya menyebut kemungkinan kasus Vina ini diambil alih oleh Mabes Polri dari Polda Jabar, mengingat kasus Vina yang tak kunjung tuntas hingga penurunan kepercayaan publik terhadap Polda Jawa Barat. Terlebih Polda Jabar kalah dalam pra-peradilan dan salah tangkap Peggy Setiawan. Anton juga mengusulkan agar kasus Vina diruntut dari awal penyidikan hingga ditetapkannya 8 terpidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peggy ngaklaim kalau dia disiksa sama penyidik, itu gimana Pak? Ya tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan. Kemarin Pak Wapres sempat ada menegur gitu Pak. Ini kalau Mabes sendiri menanggapinya seperti apa? Ada teguran langsung kepada Polda Jabar? Bagian terkait hal-hal ya, ada putusan kita hargai terkait dengan masukan, kemudian kritik. Maka Polri juga selalu menekankan Polri tidak anti kritik. Tentu ini menjadi bagian kemarin dari Baris Polri, Bapak Bidang juga menyampaikan ada hak yang tentunya harus menjadi
evaluatif. Pertama untuk Polda Jawa Barat sudah menerima salinan pada putusan Hakim Tunggal Pengadilan Kota Bandung, Pengadilan Negeri Kota Bandung. Sebagaimana disampaikan oleh Humas, kemudian juga Polri, tentunya menghargai apa yang menjadi hasil putusan itu. Tindak lanjutnya telah ditindaklanjuti, ya. Kemudian selanjutnya tentu mencermati dan kemudian mempelajari apa yang menjadi putusan tersebut, dan hasilnya sama nanti tindak lanjut kita masih tunggu dari Polda Jawa Barat, ya. Tentu memberikan perkembangan Jawa Barat. Peggy ngaklaim kalau disiksa, Pak. Peggy ngaklaim kalau dia disiksa sama penyidik, itu gimana, Pak? Ya, tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan, ya, yang kami dapat jelaskan kepada teman-teman. Cukup? Ya. Evaluasi nggak penyidik Kira ada sanksi nggak Pak soalnya? Itu dulu ya, rekan-rekan bisa kami sampaikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan AF dan DD, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan. Kalau misalkan AF dan DD berbohong, apa sih kepentingan dia untuk kemudian melakukan pembohongan ini gitu? Karena kalau saya lihat dia orang biasa, orang kecil, tukang steam aja, nggak ada kepentingan besar buat memenjarakan 6 orang, 7 orang. Kang Deddy. Oke, Anda bisa lihat dari tayangan yang dilakukan secara sistematik, ya, hampir 60 tayangan saya sampaikan, bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan AF dan DD, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan, dan terjadi pemukulan segala, dan itu diakui oleh mereka, ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah juga kan ada kesaksian-kesaksian baru yang dulu mereka membuat kesaksian pada peradilan tahun 2016, di kesaksian pengadilannya berubah antara kesaksian BAP dengan di pengadilan, tetapi tidak ditanggapi. Dan sekarang mereka di Polda Jabar pun sudah membuat kesaksian baru, mencabut kesaksian yang lama. Kemudian mengenai Grasi, saya pikir gini deh, itu kan aspek psikologi. Orang yang sudah divonis penjara seumur hidup, yang hidupnya ada di tangan para penjaga lapas, kemudian didatangi, ditawarkan, nanti ada keringanan hukuman. Nggak ada pilihan bagi mereka. Apalagi mereka tidak memiliki kecakapan di bidang hukum. Saya pikir siapapun yang merasakan itu akan mengalami peristiwa yang sama dan mungkin akan melakukan yang sama karena nggak ada pilihan. Tetapi kan seluruhnya harus dikoreksi. Saya katakan sekali lagi, saya meyakini bahwa mereka tidak bersalah. Saya sudah sampai pada kesimpulan, saya meyakini mereka tidak bersalah. Kenapa saya tampil di sini? Karena saya ingin membela yang tidak bersalah. Memberikan ruang dan jalan agar mereka bebas. Tidak boleh negara ini menghukum orang yang tidak bersalah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Usai status tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah, sosok Peggy Peron asli yang terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki kembali jadi sorotan. Penasihat Kapolri Irjen Purnawirawan Ariyanto Sutadi meminta penyidik Polda Jabar untuk segera memeriksa nama Peggy lainnya seperti Peggy Cianjur, Peggy Cirebon, dan Peggy lainnya. Ariyanto mengatakan pihak penyidik memiliki pekerjaan baru pasca pra-peradilan Peggy Setiawan. Menurutnya, penyidik Polda Jabar harus memburu 3 DPO kasus Vina Cirebon. Selain itu, Ariyanto juga berharap 8 terpidana kasus Vina yang sudah divonis segera mengajukan peninjauan kembali atau PK. Selain Ariyanto, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Juwaji juga meminta agar Peggy Cianjur segera diperiksa oleh penyidik. Pasalnya beberapa waktu lalu, Peggy Cianjur mengaku pernah menjadi ketua geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan Cianjur sebagai ketua geng motor Moonraker kini semakin membuatnya tersudut. Berapa tidak?
Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moonraker untuk mencari anggota XTC. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini cukup lama di Mapolda Jawa Barat, 49 hari kurang lebih ya Mas ya. Seperti apa sih di sana Mas? Mungkin boleh diceritakan Mas. Alhamdulillah di sana itu di dalam kondisi sangat baik sekali. Awal pertama masuk memang saya kan wajar diteriakin, terus dicemor, caci maki. Nah seiring berjalannya waktu beberapa hari kemudian mereka mulai pada baik sama saya, mulai pada iba sama saya, mulai mensupport saya, terutama para petugas-petugas. Mereka pada baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum. Ex-Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Harlian kini menyadari ada kekeliruan di dalam proses penyidikan di Polda Jabar. Menurutnya saat sertijab 8 tahun lalu, kasus pembunuhan Vina tidak menjadi atensi khusus. Anton Harlian pun meminta maaf secara terbuka kepada Peggy Setiawan karena jadi korban dan rumahnya sempat digeledah pada tahun 2016. Dirinya juga berharap dengan adanya putusan pra-peradilan akan bisa memulihkan nama baik dan harkat martabat Peggy Setiawan. Ia pun berharap kasus ini bisa jadi pembelajaran khususnya kepolisian dan Peggy Setiawan. Anton Harlian mengatakan pada tahun 2016 dirinya tidak menangani secara langsung kasus Vina Cirebon. Sehingga saat melakukan sertijab dirinya tidak menerima atensi khusus atas kasus Vina Cirebon. Meski Peggy sudah bebas, Anton Harlian mengatakan bahwa Polda Jabar tetap harus mengungkap DPO yang sebenarnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Masalah alasan kan tentu dari pejabat lama ya, saya kurang paham. Artinya tidak ada komunikasi sama sekali begitu Pak ya? Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum. Tingkat PT juga pengadilan tinggi dihukum, artinya kan ini seolah-olah tidak ada kendala. Kemudian kalau saya mengatakan kenapa tidak, ya saya juga tidak tahu gitu kan. Toh ya, saya juga sertijab ya menerima laporan kan, kalau biasanya Pak ini ada kasus khusus Pak yang harus menjadi atensi Pak, ini akan berbahaya gitu kan, pasti akan ada, ini ya biasa-biasa saja gitu kan. Tidak sangat-sangat khusus gitu. Nah mengenai alasan tersebut mungkin ya pejabat-pejabat lama punya alasan tersendiri. Kenapa itu tidak dijadikan sebuah atensi khusus gitu. Ya biasanya karena tidak jadi atensi khusus dan cepat berpuas diri, tidak menimbulkan gejolak reaksi di masyarakat ya. Sementara pekerjaan itu begitu banyak sehingga ya sudahlah, udah menangkap 8 juga mungkin ya, udah menangkap 8 juga, ini sudah merupakan sebuah prestasi. Padahal apapun juga secara teknis ini harus tetap dikejar yang 3 orang itu. Kenapa? Karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi unik Aib sama Dede ini. Kenapa uniknya Aib dan Dede ini, Bang? Unik. Kenapa? Ya kalau sekarang saya tidak melakukan investigasi lapangan, karena baca berkas saja, menurut saya unik ya. Aib dan Dede memiliki kualitas kesaksian yang sama dengan Dede Akbar. Ya. Jadi kesaksian Dede ini sangat penting untuk mengungkap perkara ini, bahwa pembunuhan, pemerkosaan itu terjadi. Uniknya, Aib dan Dede tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Gitu loh. Kenapa tidak dihadirkan? Dan memang disiapkan untuk tidak dihadirkan. Apa? Kenapa saya katakan disiapkan untuk tidak dihadirkan? Karena Aib sudah disiapkan berita acara sumpah. Oh, jadi waktu di BAP dia sudah disumpah. Iya, dengan disumpah. Demikian ada alasan untuk tidak hadir. Tidak hadir. Tidak hadir.
Itu memang skenario biasa dilakukan pada proses penyidikan. Kalau Dede disumpah juga? Kalau saya baca di berkasnya, Dede tidak disumpah. Tapi tetap saja BAP dibacakan juga. Gitu loh, di persidangan. Jadi itu memang skenario yang biasa dilakukan. Kalau orang memang tidak akan dihadirkan ke persidangan, dia akan dibuatkan berita acara sumpah. Pertanyaannya, saksi sepenting ini, Aep dan sepenting kok tidak dihadirkan? Gitu loh. Jadi yang hanya menjelaskan itu di persidangan hanya Liga Akbar. Ketika Liga Akbar kemarin mencabut keterangan yang kata itu karena diarahkan, ya berarti nggak ada pengejaran itu. Ya. Pengejaran itu nggak ada. Gitu loh. Nah, Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kapolda Jabar, Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlyan menyebut penyidik kesulitan mengumpulkan alat bukti dalam kasus pembunuhan Vina. Pasalnya alat bukti dalam kasus tersebut banyak yang hilang. Dikutip dari Tribun Jakarta, Anton mengatakan mulanya kematian Vina dan Eki dilaporkan sebagai kecelakaan lalu lintas, sehingga bukti-bukti yang seharusnya dikumpulkan polisi saat itu mungkin sudah banyak yang terbuang. Anton pun menyebut tidak menutup kemungkinan bukti kasus Vina sudah dibuang ke sungai. Lantas pihaknya menyebut kemungkinan kasus Vina ini diambil alih oleh Mabes Polri dari Polda Jabar, mengingat kasus Vina yang tak kunjung tuntas hingga penurunan kepercayaan publik terhadap Polda Jawa Barat. Terlebih Polda Jabar kalah dalam pra-peradilan dan salah tangkap Peggy Setiawan. Anton juga mengusulkan agar kasus Vina diruntut dari awal penyidikan hingga ditetapkannya 8 terpidana. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peggy ngaklaim kalau dia disiksa sama penyidik itu gimana Pak? Ya tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan. Kemarin Pak Wapres sempat ada menegur gitu Pak. Keras ini kalau Mabes sendiri menanggapinya seperti apa? Ada teguran langsung kepada Polda Jabar? Bagian terkait hal-hal ya, ada putusan kita hargai terkait dengan masukan, kemudian kritik. Pak Kapolri juga selalu menekankan Polri tidak anti kritik. Tentu ini menjadi bagian kemarin dari Barat Polri, Bapak Video juga menyampaikan ada hal yang tentunya harus menjadi evaluatif. Pertama untuk Polda Jawa Barat sudah menerima salinan pada putusan Hakim Tunggal Pengadilan Kota Bandung, Pengadilan Negeri Kota Bandung. Sebagaimana disampaikan oleh Humas, kemudian juga Polri tentunya menghargai apa yang menjadi hasil putusan itu. Tindak lanjutnya telah ditindaklanjuti, ya. Kemudian selanjutnya tentu mencermati dan kemudian mempelajari apa yang menjadi putusan tersebut, dan hasilnya sama nanti tindak lanjut kita masih tunggu dari Polda Jawa Barat, ya. Tentu penyidik memberikan perkembangan Jawa Barat. Peggy ngaklaim kalau disiksa Pak. Peggy ngaklaim kalau dia disiksa sama penyidik itu gimana Pak? Ya tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan, ya, yang kami dapat jelaskan kepada cukup. Ya. Evaluasi nggak penyidik Kira-kira sanksi nggak Pak soal itu dulu ya, rekan-rekan bisa kami sampaikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan Aep dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan. Kalau misalkan Aep dan Dede berbohong, apa sih kepentingan dia untuk kemudian melakukan pembohongan ini gitu? Karena kalau saya lihat dia orang biasa, orang kecil, tukang steam aja, nggak ada kepentingan besar buat menjarakan 6 orang, 7 orang. Kang Dede. Oke, Anda bisa lihat dari tayangan yang dilakukan secara sistematik, ya, hampir 60 tayangan saya sampaikan, bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan Aep dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan.
gitu, dan terjadi pemukulan segala, dan itu diakui oleh mereka ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah juga kan ada kesaksian-kesaksian baru yang dulu mereka membuat kesaksian pada peradilan tahun 2016, di kesaksian pengadilannya berubah antara kesaksian BAP dengan di pengadilan, tetapi tidak ditanggapi. Dan sekarang mereka di Polda Jabar pun sudah membuat kesaksian baru, mencabut kesaksian yang lama. Kemudian mengenai gerasi, saya pikir gini deh, itu kan aspek psikologi. Orang yang sudah divonis penjara seumur hidup, yang hidupnya ada di tangan para penjaga lapas, kemudian didatangi, ditawarkan, nanti ada keringanan hukuman. Nggak ada pilihan bagi mereka. Apalagi mereka tidak memiliki kecakapan di bidang hukum. Saya pikir siapapun yang merasakan itu akan mengalami peristiwa yang sama dan mungkin akan melakukan yang sama karena nggak ada pilihan. Tetapi kan seluruhnya harus dikoreksi. Saya katakan sekali lagi, saya meyakini bahwa mereka tidak bersalah. Saya sudah sampai pada kesimpulan, saya meyakini mereka tidak bersalah. Kenapa saya tampil di sini? Karena saya ingin membela yang tidak bersalah. Memberikan ruang dan jalan agar mereka bebas. Tidak boleh negara ini menghukum orang yang tidak bersalah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Usai status tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah, sosok Peggy Peron asli yang terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki kembali jadi sorotan. Penasihat Kapolri Irjen Purnawirawan Ariyanto Sutadi meminta penyidik Polda Jabar untuk segera memeriksa nama Peggy lainnya seperti Peggy Cianjur, Peggy Cirebon, dan Peggy lainnya. Ariyanto mengatakan pihak penyidik memiliki pekerjaan baru pasca pra-peradilan Peggy Setiawan. Menurutnya penyidik Polda Jabar harus memburu 3 DPO kasus Vina Cirebon. Selain itu, Ariyanto juga berharap 8 terpidana kasus Vina yang sudah divonis segera mengajukan peninjauan kembali atau PK. Selain Ariyanto, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Juwaji juga meminta agar Peggy Cianjur segera diperiksa oleh penyidik. Pasalnya beberapa waktu lalu, Peggy Cianjur mengaku pernah menjadi ketua geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan Cianjur sebagai ketua geng motor Moonraker kini semakin membuatnya tersudut. Berapa tidak? Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moonraker untuk mencari anggota XTC. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini cukup lama di Mapolda Jawa Barat, 49 hari kurang lebih ya Mas ya. Seperti apa sih di sana Mas? Mungkin boleh diceritakan Mas. Alhamdulillah di sana itu di dalam kondisi sangat baik sekali. Awal pertama masuk memang saya kan wajar diteriakin, terus dicemor, caci maki. Nah seiring berjalannya waktu, beberapa hari kemudian mereka mulai pada baik sama saya, mulai pada ibadah sama saya, mulai mensupport saya, terutama para petugas-petugas. Mereka pada baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum. Ex-Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Harlian kini menyadari ada kekeliruan di dalam proses penyidikan di Polda Jabar. Menurutnya saat sertijab 8 tahun lalu, kasus pembunuhan Vina tidak menjadi atensi khusus. Anton Harlian pun meminta maaf secara terbuka kepada Peggy Setiawan karena jadi korban dan rumahnya sempat digeledah pada tahun 2016. Dirinya juga berharap dengan adanya putusan pra-peradilan akan bisa memulihkan nama baik dan harkat martabat Peggy Setiawan. Ia pun berharap kasus ini bisa jadi pembelajaran khususnya kepolisian dan Peggy Setiawan. Anton Harlian mengatakan pada tahun 2016 dirinya tidak menangani secara langsung kasus Vina Cirebon. Sehingga saat melakukan sertijab dirinya tidak menerima atensi khusus atas kasus Vina Cirebon. Meski Peggy sudah bebas, Anton Harlian mengatakan bahwa Polda Jabar tetap harus mengungkap DPO yang sebenarnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Masalah alasan kan tentu dari pejabat lama ya, saya kurang paham. Artinya tidak ada komunikasi sama sekali begitu Pak ya?
ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum tingkat PT juga, pengadilan tinggi dihukum. Artinya kan ini seolah-olah tidak ada kendala. Kemudian kalau saya mengatakan kenapa tidak, ya saya juga tidak tahu gitu kan. Terus saya juga Sertijab ya menerima laporan kan, kalau biasanya Pak ini ada kasus khusus Pak yang harus menjadi atensi Pak, ini akan berbahaya gitu kan, pasti akan ada, ini ya biasa-biasa saja gitu kan, tidak sangat-sangat khusus gitu. Nah mengenai alasan tersebut mungkin ya pejabat-pejabat lama punya alasan tersendiri. Kenapa itu tidak dijadikan sebuah atensi khusus gitu. Ya biasanya karena tidak jadi atensi khusus dan cepat berpuas diri, tidak menimbulkan gejolak reaksi di masyarakat. Ya, sementara pekerjaan itu begitu banyak sehingga ya sudahlah, udah menangkap 8 juga mungkin ya, udah menangkap 8 juga, ini sudah merupakan sebuah prestasi. Padahal apapun juga secara teknis ini harus tetap dikejar yang 3 orang itu. Kenapa? Karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi unik Aib sama Dede ini. Kenapa uniknya Aib dan Dede ini, Bang? Unik. Kenapa? Ya kalau sekarang saya tidak melakukan investigasi lapangan, karena baca berkas saja, menurut saya unik ya. Aib dan Dede memiliki kualitas kesaksian yang sama dengan Dede Akbar. Ya. Jadi kesaksian Dede ini sangat penting untuk mengungkap perkara ini, bahwa pembunuhan, pemerkosaan itu terjadi. Uniknya, Aib dan Dede tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Gitu loh. Kenapa nggak dihadirkan? Dan memang disiapkan untuk tidak dihadirkan. Apa? Kenapa saya katakan disiapkan untuk tidak dihadirkan? Karena Aib sudah disiapkan berita acara sumpah. Oh, jadi waktu di BAP dia sudah disumpah. Iya, dengan disumpah. demikian ada alasan untuk tidak hadir. Tidak hadir. Itu memang skenario biasa dilakukan pada proses penyidikan. Kalau Dede disumpah juga? Kalau saya baca di berkasnya, Dede tidak disumpah. Tapi tetap saja BAP dibacakan juga. Gitu loh, di persidangan. Jadi itu memang skenario yang biasa dilakukan. Kalau orang memang tidak akan dihadirkan ke persidangan, dia akan dibuatkan berita acara sumpah. Pertanyaannya, saksi sepenting ini, Aib dan sepenting kok tidak dihadirkan? Gitu loh. Jadi hanya menjelaskan itu persidangan hanya Liga Akbar. Ketika Liga Akbar kemarin mencabut keterangan yang kata itu karena diarahkan, ya berarti nggak ada pengejaran. Ya. Pengejaran itu nggak ada. Gitu loh. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kapolda Jabar, Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlian menyebut penyidik kesulitan mengumpulkan alat bukti dalam kasus pembunuhan Vina. Pasalnya alat bukti dalam kasus tersebut banyak yang hilang. Dikutip dari Tribun Jakarta, Anton mengatakan mulanya kematian Vina dan Eki dilaporkan sebagai kecelakaan lalu lintas, sehingga bukti-bukti yang seharusnya dikumpulkan polisi saat itu mungkin sudah banyak yang terbuang. Anton pun menyebut tidak menutup kemungkinan bukti kasus Vina sudah dibuang ke sungai. Lantas pihaknya menyebut kemungkinan kasus Vina ini diambil alih oleh Mabes Polri dari Polda Jabar, mengingat kasus Vina yang tak kunjung tuntas hingga penurunan kepercayaan publik terhadap Polda Jawa Barat. Terlebih Polda Jabar kalah dalam pra-peradilan dan salah tangkap Peggy Setiawan. Anton juga mengusulkan agar kasus Vina diruntut dari awal penyidikan hingga ditetapkannya 8 terpidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peggy ngaklaim kalau dia disiksa sama penyidik, itu gimana Pak? Ya tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan. Kemarin Pak Wapres sempat ada menegur gitu Pak. Ini kalau Mabes sendiri menanggapinya seperti apa? Ada teguran langsung kepada Polda Jabar? Bagian terkait hal-hal ya, ada putusan kita hargai terkait dengan masukan, kemudian
kritik. Pak Kapolri juga selalu menekankan Polri tidak anti kritik. Tentu ini menjadi bagian kemarin dari Baris Polri, Bapak Video juga menyampaikan ada hal yang tentunya harus menjadi evaluatif. Pertama, untuk Polda Jawa Barat sudah menerima salinan pada putusan Hakim Tunggal Pengadilan Kota Bandung, Pengadilan Negeri Kota Bandung. Sebagaimana disampaikan oleh Humas, kemudian juga Polri tentunya menghargai apa yang menjadi hasil putusan itu. Tindak lanjutnya telah ditindaklanjuti, ya. Kemudian selanjutnya tentu mencermati dan kemudian mempelajari apa yang menjadi putusan tersebut, dan hasilnya sama nanti tindak lanjut kita masih tunggu dari Polda Jawa Barat, ya. Tentu memberikan perkembangan Jawa Barat. Peggy ngaklaim kalau disiksa, Pak. Peggy ngaklaim kalau dia disiksa sama penyidik, itu gimana, Pak? Ya, tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan, ya, yang kami dapat jelaskan kepada teman-teman. Cukup? Ya. Evaluasi nama penyidik Kira ada sanksi nggak Pak soalnya? Itu dulu ya, rekan-rekan bisa kami sampaikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan AF dan DD, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan. Kalau misalkan AF dan DD berbohong, apa sih kepentingan dia untuk kemudian melakukan pembohongan ini gitu? Karena kalau saya lihat dia orang biasa, orang kecil, tukang steam aja, nggak ada kepentingan besar buat memenjarakan 6 orang, 7 orang. Kang Deddy. Oke, Anda bisa lihat dari tayangan yang dilakukan secara sistematik, ya, hampir 60 tayangan saya sampaikan, bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan AF dan DD, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan, dan terjadi pemukulan segala, dan itu diakui oleh mereka, ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah juga kan ada kesaksian-kesaksian baru yang dulu mereka membuat kesaksian pada peradilan tahun 2016, di kesaksian pengadilannya berubah antara kesaksian BAP dengan di pengadilan, tetapi tidak ditanggapi. Dan sekarang mereka di Polda Jabar pun sudah membuat kesaksian baru, mencabut kesaksian yang lama. Kemudian mengenai Grasi, saya pikir gini deh, itu kan aspek psikologi. Orang yang sudah divonis penjara seumur hidup, yang hidupnya ada di tangan para penjaga lapas, kemudian didatangi, ditawarkan, nanti ada keringanan hukuman. Nggak ada pilihan bagi mereka. Apalagi mereka tidak memiliki kecakapan di bidang hukum. Saya pikir siapapun yang merasakan itu akan mengalami peristiwa yang sama dan mungkin akan melakukan yang sama karena nggak ada pilihan. Tetapi kan seluruhnya harus dikoreksi. Saya katakan sekali lagi, saya meyakini bahwa mereka tidak bersalah. Saya sudah sampai pada kesimpulan, saya meyakini mereka tidak bersalah. Kenapa saya tampil di sini? Karena saya ingin membela yang tidak bersalah. Memberikan ruang dan jalan agar mereka terbebas. Tidak boleh negara ini menghukum orang yang tidak bersalah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Usai status tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah, sosok Peggy Peron asli yang terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki kembali jadi sorotan. Penasihat Kapolri Irjen Purnawirawan Ariyanto Sutadi meminta penyidik Polda Jabar untuk segera memeriksa nama Peggy lainnya seperti Peggy Cianjur, Peggy Cirebon, dan Peggy lainnya. Ariyanto mengatakan pihak penyidik memiliki pekerjaan baru pasca pra-peradilan Peggy Setiawan. Menurutnya penyidik Polda Jabar harus memburu 3 DPO kasus Vina Cirebon. Selain itu, Ariyanto juga berharap 8 terpidana kasus Vina yang sudah divonis segera mengajukan peninjauan kembali atau PK.
Selain Arianto, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Juwaji juga meminta agar Peggy Cianjur segera diperiksa oleh penyidik. Pasalnya beberapa waktu lalu, Peggy Cianjur mengaku pernah menjadi ketua geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan Cianjur sebagai ketua geng motor Moonraker kini semakin membuatnya tersudut. Berapa tidak? Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moonraker untuk mencari anggota XTC. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini cukup lama di Mapolda Jawa Barat, 49 hari kurang lebih ya Mas ya. Seperti apa sih di sana Mas? Mungkin boleh diceritakan Mas. Alhamdulillah di sana itu di dalam kondisi sangat baik sekali. Awal pertama masuk memang saya kan wajar diteriakin, terus dicemor, caci maki. Nah seiring berjalannya waktu, beberapa hari kemudian mereka mulai pada baik sama saya, mulai pada ibadah sama saya, mulai mensupport saya, terutama para petugas-petugas. Mereka pada baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum. Ex-Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Harlian kini menyadari ada kekeliruan di dalam proses penyidikan di Polda Jabar. Menurutnya saat sertijab 8 tahun lalu, kasus pembunuhan Vina tidak menjadi atensi khusus. Anton Harlian pun meminta maaf secara terbuka kepada Peggy Setiawan karena jadi korban dan rumahnya sempat digeledah pada tahun 2016. Dirinya juga berharap dengan adanya putusan pra-peradilan akan bisa memulihkan nama baik dan harkat martabat Peggy Setiawan. Ia pun berharap kasus ini bisa jadi pembelajaran khususnya kepolisian dan Peggy Setiawan. Anton Harlian mengatakan pada tahun 2016 dirinya tidak menangani secara langsung kasus Vina Cirebon. Sehingga saat melakukan sertijab dirinya tidak menerima atensi khusus atas kasus Vina Cirebon. Meski Peggy sudah bebas, Anton Harlian mengatakan bahwa Polda Jabar tetap harus mengungkap DPO yang sebenarnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Masalah alasan kan tentu dari pejabat lama ya, saya kurang paham. Artinya tidak ada komunikasi sama sekali begitu Pak ya? Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum. Tingkat PT juga pengadilan tinggi dihukum, artinya kan ini seolah-olah tidak ada kendala. Kemudian kalau saya mengatakan kenapa tidak, ya saya juga tidak tahu gitu kan. Toh ya, saya juga sertijab ya menerima laporan kan, kalau biasanya Pak ini ada kasus khusus Pak yang harus menjadi atensi Pak, ini akan berbahaya gitu kan, pasti akan ada, ini ya biasa-biasa saja gitu kan. Tidak sangat-sangat khusus gitu. Nah mengenai alasan tersebut mungkin ya pejabat-pejabat lama punya alasan tersendiri. Kenapa itu tidak dijadikan sebuah atensi khusus gitu. Ya biasanya karena tidak jadi atensi khusus dan cepat berpuas diri, tidak menimbulkan gejolak reaksi di masyarakat. Ya, sementara pekerjaan itu begitu banyak sehingga ya sudahlah, udah menangkap 8 juga mungkin ya, udah menangkap 8 juga ini sudah merupakan sebuah prestasi. Padahal apapun juga secara teknis ini harus tetap dikejar yang 3 orang itu. Kenapa? Karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi unik Aib sama Dede ini. Kenapa uniknya Aib dan Dede ini, Bang? Unik. Kenapa? Ya kalau sekarang saya tidak melakukan investigasi lapangan, karena baca berkas saja, menurut saya unik ya. Aib dan Dede memiliki kualitas kesaksian yang sama dengan Dede Akbar. Ya. Jadi kesaksian dia ini sangat penting untuk mengungkap perkara ini, bahwa pembunuhan, pemerkosaan itu terjadi. Uniknya, Aib dan Dede tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Gitu loh.
Kenapa nggak dihadirkan? Dan memang disiapkan untuk tidak dihadirkan. Apa? Kenapa saya katakan disiapkan untuk tidak dihadirkan? Karena AF sudah disiapkan berita acara sumpah. Oh, jadi waktu di BAP dia sudah disumpah. Iya, dengan disumpah. demikian ada alasan untuk tidak hadir. Tidak hadir. Tidak hadir. Itu memang skenario biasa dilakukan pada proses penyidikan. Kalau Dede disumpah juga? Kalau saya baca di berkasnya, Dede tidak disumpah. Tapi tetap saja BAP dibacakan juga. Gitu loh, di persidangan. Jadi itu memang skenario yang biasa dilakukan. Kalau orang memang tidak akan dihadirkan ke persidangan, dia akan dibuatkan berita acara sumpah. Pertanyaannya, saksi sepenting ini, AF dan sepenting kok tidak dihadirkan? Gitu loh. Jadi hanya menjelaskan itu di persidangan hanya Liga Akbar. Ketika Liga Akbar kemarin mencabut keterangan yang kata itu karena diarahkan, ya berarti nggak ada pengejaran itu. Iya. Pengejaran itu nggak ada. Gitu loh. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kapolda Jabar, Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlian menyebut penyidik kesulitan mengumpulkan alat bukti dalam kasus pembunuhan Vina. Pasalnya alat bukti dalam kasus tersebut banyak yang hilang. Dikutip dari Tribun Jakarta, Anton mengatakan mulanya kematian Vina dan Eki dilaporkan sebagai kecelakaan lalu lintas, sehingga bukti-bukti yang seharusnya dikumpulkan polisi saat itu mungkin sudah banyak yang terbuang. Anton pun menyebut tidak menutup kemungkinan bukti kasus Vina sudah dibuang ke sungai. Lantas pihaknya menyebut kemungkinan kasus Vina ini diambil alih oleh Mabes Polri dari Polda Jabar, mengingat kasus Vina yang tak kunjung tuntas hingga penurunan kepercayaan publik terhadap Polda Jawa Barat. Terlebih Polda Jabar kalah dalam pra-peradilan dan salah tangkap Peggy Setiawan. Anton juga mengusulkan agar kasus Vina diruntut dari awal penyidikan hingga ditetapkannya 8 terpidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peggy ngeklaim kalau dia disiksa sama penyidik, itu gimana Pak? Ya tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan. Kemarin Pak Wapres sempat ada menegur gitu Pak. Ini kalau Mabes sendiri menanggapinya seperti apa? Ada teguran langsung kepada Polda Jabar? Bagian terkait hal-hal ya, ada putusan kita hargai terkait dengan masukan, kemudian kritik. Maka Polri juga selalu menekankan Polri tidak anti kritik. Tentu ini menjadi bagian kemarin dari Baris Polri, Bapak Bidang juga menyampaikan ada hal yang tentunya harus menjadi evaluatif. Pertama untuk Polda Jawa Barat sudah menerima salinan pada putusan Hakim Tunggal Pengadilan Kota Bandung, Pengadilan Negeri Kota Bandung. Sebagaimana disampaikan oleh Humas, kemudian juga Polri tentunya menghargai apa yang menjadi hasil putusan itu. Tindak lanjutnya telah ditindaklanjuti, ya. Kemudian selanjutnya tentu mencermati dan kemudian mempelajari apa yang menjadi putusan tersebut, dan hasilnya sama nanti tindak lanjut kita masih tunggu dari Polda Jawa Barat, ya. Tentu memberikan perkembangan Jawa Barat. Pak Peggy ngeklaim kalau disiksa Pak. Peggy ngeklaim kalau dia disiksa sama penyidik, itu gimana Pak? Ya tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan, ya, yang kami dapat jelaskan kepada teman. Cukup? Ya. Evaluasi nama penyidik ada sanksi nggak Pak soalnya? Itu dulu ya rekan-rekan bisa kami sampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan AF dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan. Kalau misalkan AF dan Dede berbohong, apa sih kepentingan dia untuk kemudian melakukan pembohongan ini gitu? Karena kalau saya lihat dia orang biasa, orang kecil, tukang steam aja, nggak ada kepentingan besar buat menjarakan 6 orang, 7 orang. Kang Dede. Oke.
Anda bisa lihat dari tayangan yang dilakukan secara sistematik, ya, hampir 60 tayangan saya sampaikan, bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan AF dan DD, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan, dan terjadi pemukulan segala, dan itu diakui oleh mereka, ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah juga kan ada kesaksian-kesaksian baru yang dulu mereka membuat kesaksian pada peradilan tahun 2016, di kesaksian pengadilannya berubah antara kesaksian BAP dengan di pengadilan, tetapi tidak ditanggapi. Dan sekarang mereka di Polda Jabar pun sudah membuat kesaksian baru, mencabut kesaksian yang lama. Kemudian mengenai Grasi, saya pikir gini deh, itu kan aspek psikologi. Orang yang sudah divonis penjara seumur hidup, yang hidupnya ada di tangan para penjaga lapas, kemudian didatangi, ditawarkan, nanti ada keringanan hukuman. Nggak ada pilihan bagi mereka, apalagi mereka tidak memiliki kecakapan di bidang hukum. Saya pikir siapapun yang merasakan itu akan mengalami peristiwa yang sama dan mungkin akan melakukan yang sama karena nggak ada pilihan. Tetapi kan seluruhnya harus dikoreksi. Saya katakan sekali lagi, saya meyakini bahwa mereka tidak bersalah. Saya sudah sampai pada kesimpulan, saya meyakini mereka tidak bersalah. Kenapa saya tampil di sini? Karena saya ingin membela yang tidak bersalah. Memberikan ruang dan jalan agar mereka terbebas. Tidak boleh negara ini menghukum orang yang tidak bersalah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Usai status tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah, sosok Peggy Peron asli yang terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki kembali jadi sorotan. Penasihat Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi meminta penyidik Polda Jabar untuk segera memeriksa nama Peggy lainnya seperti Peggy Cianjur, Peggy Cirebon, dan Peggy lainnya. Arianto mengatakan pihak penyidik memiliki pekerjaan baru pasca pra-peradilan Peggy Setiawan. Menurutnya, penyidik Polda Jabar harus memburu 3 DPO kasus Vina Cirebon. Selain itu, Arianto juga berharap 8 terpidana kasus Vina yang sudah divonis segera mengajukan peninjauan kembali atau PK. Selain Arianto, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Juwaji juga meminta agar Peggy Cianjur segera diperiksa oleh penyidik. Pasalnya beberapa waktu lalu, Peggy Cianjur mengaku pernah menjadi ketua geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan Cianjur sebagai ketua geng motor Moonraker kini semakin membuatnya tersudut. Berapa tidak? Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moonraker untuk mencari anggota XTC. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini cukup lama di Mapolda Jawa Barat, 49 hari kurang lebih ya Mas ya. Seperti apa sih di sana Mas? Mungkin boleh diceritakan Mas. Alhamdulillah di sana itu di dalam kondisi sangat baik sekali. Awal pertama masuk memang saya kan wajar diteriakin, terus dicemor, caci maki. Nah seiring berjalannya waktu, beberapa hari kemudian mereka mulai pada baik sama saya, mulai pada ibadah sama saya, mulai mensupport saya, terutama para petugas-petugas. Mereka pada baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum. Ex-Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Harlian kini menyadari ada kekeliruan di dalam proses penyidikan di Polda Jabar. Menurutnya saat sertijab 8 tahun lalu, kasus pembunuhan Vina tidak menjadi atensi khusus. Anton Harlian pun meminta maaf secara terbuka kepada Peggy Setiawan karena jadi korban dan rumahnya sempat digeledah pada tahun 2016. Dirinya juga berharap dengan adanya putusan pra-peradilan akan bisa memulihkan nama baik dan harkat martabat Peggy Setiawan. Ia pun berharap kasus ini bisa jadi pembelajaran khususnya kepolisian dan Peggy Setiawan. Anton Harlian mengatakan pada tahun 2016 dirinya tidak menangani secara langsung kasus Vina Cirebon. Sehingga saat melakukan sertijab dirinya tidak menerima atensi khusus atas kasus Vina Cirebon.
Meski Peggy sudah bebas, Anton Carlian mengatakan bahwa Polda Jabar tetap harus mengungkap DPO yang sebenarnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Masalah alasan kan tentu dari pejabat lama ya, saya kurang paham. Artinya tidak ada komunikasi sama sekali begitu Pak ya? Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum, tingkat PT juga pengadilan tinggi dihukum, artinya kan ini seolah-olah tidak ada kendala. Kemudian kalau saya mengatakan kenapa tidak, ya saya juga tidak tahu gitu kan. Toh ya, saya juga Sertijab ya menerima laporan kan, kalau biasanya Pak ini ada kasus khusus Pak yang harus menjadi atensi Pak, ini akan berbahaya gitu kan, pasti akan ada, ini ya biasa-biasa saja gitu kan, tidak sangat khusus gitu. Nah mengenai alasan tersebut mungkin ya pejabat lama punya alasan tersendiri. Kenapa itu tidak dijadikan sebuah atensi khusus gitu. Ya biasanya karena tidak jadi atensi khusus dan cepat berpuas diri, tidak menimbulkan gejolak reaksi di masyarakat ya. Sementara pekerjaan itu begitu banyak sehingga ya sudahlah, udah menangkap 8 juga mungkin ya, udah menangkap 8 juga, ini sudah merupakan sebuah prestasi. Padahal apapun juga secara teknis ini harus tetap dikejar yang 3 orang itu. Kenapa? Karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi unik Aib sama Dede ini. Kenapa uniknya Aib dan Dede ini, Bang? Unik. Kenapa? Ya kalau sekarang saya tidak melakukan investigasi lapangan, karena baca berkas saja, menurut saya unik ya. Aib dan Dede memiliki kualitas kesaksian yang sama dengan Dede Akbar. Ya. Jadi kesaksian dia ini sangat penting untuk mengungkap perkara ini, bahwa pembunuhan, pemerkosaan itu terjadi. Uniknya, Aib dan Dede tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Gitu loh. Kenapa tidak dihadirkan? Dan memang disiapkan untuk tidak dihadirkan. Apa? Kenapa saya katakan disiapkan untuk tidak dihadirkan? Karena Aib sudah disiapkan berita acara sumpah. Oh, jadi waktu di BAP dia sudah disumpah. Iya, dengan disumpah. Demikian ada alasan untuk tidak hadir. Tidak hadir. Itu memang skenario biasa dilakukan pada proses penyidikan. Kalau Dede disumpah juga? Kalau saya baca di berkasnya, Dede tidak disumpah. Tapi tetap saja BAP dibacakan juga. Gitu loh, di persidangan. Jadi itu memang skenario yang biasa dilakukan. Kalau orang memang tidak akan dihadirkan ke persidangan, dia akan dibuatkan berita acara sumpah. Pertanyaannya, saksi sepenting ini, Aib dan sepenting kok tidak dihadirkan? Gitu loh. Jadi hanya menjelaskan itu di persidangan hanya Liga Akbar. Ketika Liga Akbar kemarin mencabut keterangan yang kata itu karena diarahkan, ya berarti nggak ada pengejaran itu. Ya. Pengejaran itu nggak ada. Gitu loh. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kapolda Jabar, Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlian menyebut penyidik kesulitan mengumpulkan alat bukti dalam kasus pembunuhan Vina. Pasalnya alat bukti dalam kasus tersebut banyak yang hilang. Dikutip dari Tribun Jakarta, Anton mengatakan mulanya kematian Vina dan Eki dilaporkan sebagai kecelakaan lalu lintas, sehingga bukti-bukti yang seharusnya dikumpulkan polisi saat itu mungkin sudah banyak yang terbuang. Anton pun menyebut tidak menutup kemungkinan bukti kasus Vina sudah dibuang ke sungai. Lantas pihaknya menyebut kemungkinan kasus Vina ini diambil alih oleh Mabes Polri dari Polda Jabar, mengingat kasus Vina yang tak kunjung tuntas hingga penurunan kepercayaan publik terhadap Polda Jawa Barat. Terlebih Polda Jabar kalah dalam pra-peradilan dan salah tangkap Peggy Setiawan. Anton juga mengusulkan agar kasus Vina diruntut dari awal penyidikan hingga ditetapkannya 8 terpidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Peggy ngeklaim kalau dia disiksa sama penyidik, itu gimana Pak? Ya tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan. Kemarin Pak Wapres sempat ada menegur gitu Pak. Ini kalau Mabes sendiri menanggapinya seperti apa? Ada teguran langsung kepada Polda Jabar? Bagian terkait hal-hal ya, ada putusan kita hargai terkait dengan masukan, kemudian kritik. Maka Polri juga selalu menekankan Polri tidak anti kritik. Tentu ini menjadi bagian kemarin dari Baris Polri, Bapak Bidang juga menyampaikan ada hal yang tentunya harus menjadi evaluatif. Pertama untuk Polda Jawa Barat sudah menerima salinan pada putusan Hakim Tunggal Pengadilan Kota Bandung, Pengadilan Negeri Kota Bandung. Sebagaimana disampaikan oleh Humas, kemudian juga Polri tentunya menghargai apa yang menjadi hasil putusan itu. Tindak lanjutnya telah ditindaklanjuti, ya. Kemudian selanjutnya tentu mencermati dan kemudian mempelajari apa yang menjadi putusan tersebut, dan hasilnya sama nanti tindak lanjut kita masih tunggu dari Polda Jawa Barat, ya. Tentu penyidik memberikan perkembangan Jawa Barat. Pak Peggy ngeklaim kalau disiksa Pak. Peggy ngeklaim kalau dia disiksa sama penyidik, itu gimana Pak? Ya tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan, ya, yang kami dapat jelaskan kepada itu. Ya. Evaluasi nama penyidik ada sanksi nggak Pak soalnya? Itu dulu ya rekan-rekan bisa kami sampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan AF dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan. Kalau misalkan AF dan Dede berbohong, apa sih kepentingan dia untuk kemudian melakukan pembohongan ini gitu? Karena kalau saya lihat dia orang biasa, orang kecil, tukang steam aja, nggak ada kepentingan besar buat memenjarakan 6 orang, 7 orang. Kang Dede. Oke. Anda bisa lihat dari tayangan yang dilakukan secara sistematik, ya, hampir 60 tayangan saya sampaikan bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan AF dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan, gitu, dan terjadi pemukulan segala, dan itu diakui oleh mereka, ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah juga kan ada kesaksian-kesaksian baru yang dulu mereka membuat kesaksian pada peradilan tahun 2016, di kesaksian pengadilannya berubah antara kesaksian BAP dengan di pengadilan, tetapi tidak ditanggapi. Dan sekarang mereka di Polda Jabar pun sudah membuat kesaksian baru, mencabut kesaksian yang lama. Kemudian mengenai Grasi, saya pikir gini deh, itu kan aspek psikologi. Orang yang sudah divonis penjara seumur hidup, yang hidupnya ada di tangan para penjaga lapas, kemudian didatangi, ditawarkan, nanti ada keringanan hukuman. Nggak ada pilihan bagi mereka. Apalagi mereka tidak memiliki kecakapan di bidang hukum. Saya pikir siapapun yang merasakan itu akan mengalami peristiwa yang sama dan mungkin akan melakukan yang sama karena nggak ada pilihan. Tetapi kan seluruhnya harus dikoreksi. Saya katakan sekali lagi, saya meyakini bahwa mereka tidak bersalah. Saya sudah sampai pada kesimpulan, saya meyakini mereka tidak bersalah. Kenapa saya tampil di sini? Karena saya ingin membela yang tidak bersalah. Memberikan ruang dan jalan agar mereka bebas. Tidak boleh negara ini menghukum orang yang tidak bersalah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Usai status tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah, sosok Peggy Peron asli yang terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki kembali jadi sorotan. Penasihat Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi meminta penyidik Polda Jabar untuk segera memeriksa nama Peggy lainnya seperti Peggy Cianjur, Peggy Cirebon, dan Peggy lainnya. Arianto mengatakan pihak penyidik memiliki pekerjaan baru pasca pra-peradilan Peggy Setiawan. Menurutnya, penyidik Polda Jabar harus memburu 3 DPO kasus Vina Cirebon.
Selain itu, Arianto juga berharap 8 terpidana kasus Vina yang sudah divonis segera mengajukan peninjauan kembali atau PK. Selain Arianto, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Juwaji juga meminta agar Peggy Cianjur segera diperiksa oleh penyidik. Pasalnya beberapa waktu lalu, Peggy Cianjur mengaku pernah menjadi ketua geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan Cianjur sebagai ketua geng motor Moonraker kini semakin membuatnya tersudut. Berapa tidak? Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moonraker untuk mencari anggota XTC. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini cukup lama di Mapolda Jawa Barat, 49 hari kurang lebih ya Mas ya. Seperti apa sih di sana Mas? Mungkin boleh diceritakan Mas. Alhamdulillah di sana itu di dalam kondisi sangat baik sekali. Awal pertama masuk memang saya kan wajar diteriakin, terus dicemor, caci maki. Nah seiring berjalannya waktu, beberapa hari kemudian mereka mulai pada baik sama saya, mulai pada iba sama saya, mulai mensupport saya, terutama para petugas-petugas. Mereka pada baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum. Ex-Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Harlian kini menyadari ada kekeliruan di dalam proses penyidikan di Polda Jabar. Menurutnya saat sertijab 8 tahun lalu, kasus pembunuhan Vina tidak menjadi atensi khusus. Anton Harlian pun meminta maaf secara terbuka kepada Peggy Setiawan karena jadi korban dan rumahnya sempat digeledah pada tahun 2016. Dirinya juga berharap dengan adanya putusan pra-peradilan akan bisa memulihkan nama baik dan harkat martabat Peggy Setiawan. Ia pun berharap kasus ini bisa jadi pembelajaran khususnya kepolisian dan Peggy Setiawan. Anton Harlian mengatakan pada tahun 2016 dirinya tidak menangani secara langsung kasus Vina Cirebon. Sehingga saat melakukan sertijab dirinya tidak menerima atensi khusus atas kasus Vina Cirebon. Meski Peggy sudah bebas, Anton Harlian mengatakan bahwa Polda Jabar tetap harus mengungkap DPO yang sebenarnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Masalah alasan kan tentu dari pejabat lama ya, saya kurang paham. Artinya tidak ada komunikasi sama sekali begitu Pak ya? Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum. Tingkat PT juga pengadilan tinggi dihukum, artinya kan ini seolah-olah tidak ada kendala. Kemudian kalau saya mengatakan kenapa tidak, ya saya juga tidak tahu gitu kan. Toh ya, saya juga sertijab ya menerima laporan kan, kalau biasanya Pak ini ada kasus khusus Pak yang harus menjadi atensi Pak, ini akan berbahaya gitu kan, pasti akan ada, ini ya biasa-biasa saja gitu kan. Tidak sangat-sangat khusus gitu. Nah mengenai alasan tersebut mungkin ya pejabat-pejabat lama punya alasan tersendiri. Kenapa itu tidak dijadikan sebuah atensi khusus gitu. Ya biasanya karena tidak jadi atensi khusus dan cepat berpuas diri, tidak menimbulkan gejolak reaksi di masyarakat ya. Sementara pekerjaan itu begitu banyak sehingga ya sudahlah, udah menangkap 8 juga mungkin ya, udah menangkap 8 juga, ini sudah merupakan sebuah prestasi. Padahal apapun juga secara teknis ini harus tetap dikejar yang 3 orang itu. Kenapa? Karena download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi unik Aib sama Dede ini. Kenapa uniknya Aib dan Dede ini, Bang? Unik. Kenapa? Ya kalau sekarang saya tidak melakukan investigasi lapangan, karena baca berkas saja, menurut saya unik ya. Aib dan Dede memiliki kualitas kesaksian yang sama dengan Dede Akbar. Ya. Jadi kesaksian Dede ini sangat penting untuk mengungkap perkara ini, bahwa pembunuhan
pemerkosaan itu terjadi. Uniknya, Aep dan Dede tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Gitu loh. Kenapa nggak dihadirkan? Dan memang disiapkan untuk tidak dihadirkan. Apa? Kenapa saya katakan disiapkan untuk tidak dihadirkan? Karena Aep sudah disiapkan berita acara sumpah. Oh, jadi waktu di BAP dia sudah disumpah. Iya, dengan sudah demikian ada alasan untuk tidak hadir. Tidak hadir. Itu memang skenario biasa dilakukan pada proses penyidikan. Kalau Dede disumpah juga? Kalau saya baca di berkasnya, Dede tidak disumpah. Tapi tetap saja BAP dibacakan juga. Gitu loh, di persidangan. Jadi itu memang skenario yang biasa dilakukan. Kalau orang memang tidak akan dihadirkan ke persidangan, dia akan dibuatkan berita acara sumpah. Pertanyaannya, saksi sepenting ini, Aep dan sepenting kok tidak dihadirkan? Gitu loh. Jadi yang hanya menjelaskan itu di persidangan hanya Liga Akbar. Ketika Liga Akbar kemarin mencabut keterangan yang kata itu karena diarahkan, ya berarti nggak ada pengejaran itu. Iya. Pengejaran itu nggak ada. Gitu loh. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kapolda Jabar, Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlian menyebut penyidik kesulitan mengumpulkan alat bukti dalam kasus pembunuhan Vina. Pasalnya alat bukti dalam kasus tersebut banyak yang hilang. Dikutip dari Tribun Jakarta, Anton mengatakan mulanya kematian Vina dan Eki dilaporkan sebagai kecelakaan lalu lintas, sehingga bukti-bukti yang seharusnya dikumpulkan polisi saat itu mungkin sudah banyak yang terbuang. Anton pun menyebut tidak menutup kemungkinan bukti kasus Vina sudah dibuang ke sungai. Lantas pihaknya menyebut kemungkinan kasus Vina ini diambil alih oleh Mabes Polri dari Polda Jabar, mengingat kasus Vina yang tak kunjung tuntas hingga penurunan kepercayaan publik terhadap Polda Jawa Barat. Terlebih Polda Jabar kalah dalam pra-peradilan dan salah tangkap Peggy Setiawan. Anton juga mengusulkan agar kasus Vina diruntut dari awal penyidikan hingga ditetapkannya 8 terpidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peggy ngeklaim kalau dia disiksa sama penyidik, itu gimana Pak? Ya tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan. Kemarin Pak Wapres sempat ada menegur gitu Pak. Keras ini kalau Mabes sendiri menanggapinya seperti apa? Ada teguran langsung kepada Polda Jabar? Bagian terkait hal-hal ya, ada putusan kita hargai terkait dengan masukan, kemudian kritik. Maka Polri juga selalu menekankan Polri tidak anti kritik. Tentu ini menjadi bagian kemarin dari Baris Polri, Bapak Video juga menyampaikan ada hak yang tentunya harus menjadi evaluatif. Pertama untuk Polda Jawa Barat sudah menerima salinan pada putusan Hakim Tunggal Pengadilan Kota Bandung, Pengadilan Negeri Kota Bandung. Sebagaimana disampaikan oleh Humas, kemudian juga Polri tentunya menghargai apa yang menjadi hasil putusan itu. Tindak lanjutnya telah ditindaklanjuti, ya. Kemudian selanjutnya tentu mencermati dan kemudian mempelajari apa yang menjadi putusan tersebut, dan hasilnya sama nanti tindak lanjut kita masih tunggu dari Polda Jawa Barat, ya. Tentu memberikan perkembangan Jawa Barat. Pak Peggy ngeklaim kalau disiksa Pak. Peggy ngeklaim kalau dia disiksa sama penyidik, itu gimana Pak? Ya tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan, ya, yang kami dapat jelaskan kepada cukup. Ya. Evaluasi nggak penyidik ada sanksi nggak Pak soalnya? Itu dulu ya rekan-rekan bisa kami sampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan Aep dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan. Kalau misalkan Aep dan Dede berbohong, apa sih kepentingan dia
untuk kemudian melakukan pembohongan ini gitu. Karena kalau saya lihat dia orang biasa, orang kecil, tukang steam aja, nggak ada kepentingan besar buat memenjarakan 6 orang, 7 orang. Kang Deddy. Oke, Anda bisa lihat dari tayangan yang dilakukan secara sistematik, ya hampir 60 tayangan saya sampaikan, bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan AF dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan, gitu, dan terjadi pemukulan segala, dan itu diakui oleh mereka, ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah juga kan ada kesaksian-kesaksian baru yang dulu mereka membuat kesaksian pada peradilan tahun 2016, di kesaksian pengadilannya berubah antara kesaksian BAP dengan di pengadilan, tetapi tidak ditanggapi. Dan sekarang mereka di Polda Jabar pun sudah membuat kesaksian baru, mencabut kesaksian yang lama. Kemudian mengenai Grasi, saya pikir gini deh, itu kan aspek psikologi. Orang yang sudah divonis penjara seumur hidup, yang hidupnya ada di tangan para penjaga lapas, kemudian didatangi, ditawarkan, nanti ada keringanan hukuman. Nggak ada pilihan bagi mereka. Apalagi mereka tidak memiliki kecakapan di bidang hukum. Saya pikir siapapun yang merasakan itu akan mengalami peristiwa yang sama dan mungkin akan melakukan yang sama karena nggak ada pilihan. Tetapi kan seluruhnya harus dikoreksi. Saya katakan sekali lagi, saya meyakini bahwa mereka tidak bersalah. Saya sudah sampai pada kesimpulan, saya meyakini mereka tidak bersalah. Kenapa saya tampil di sini? Karena saya ingin membela yang tidak bersalah. Memberikan ruang dan jalan agar mereka terbebas. Tidak boleh negara ini menghukum orang yang tidak bersalah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Usai status tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah, sosok Peggy Peron asli yang terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki kembali jadi sorotan. Penasihat Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi meminta penyidik Polda Jabar untuk segera memeriksa nama Peggy lainnya seperti Peggy Cianjur, Peggy Cirebon, dan Peggy lainnya. Arianto mengatakan pihak penyidik memiliki pekerjaan baru pasca pra-peradilan Peggy Setiawan. Menurutnya, penyidik Polda Jabar harus memburu 3 DPO kasus Vina Cirebon. Selain itu, Arianto juga berharap 8 terpidana kasus Vina yang sudah divonis segera mengajukan peninjauan kembali atau PK. Selain Arianto, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Juwaji juga meminta agar Peggy Cianjur segera diperiksa oleh penyidik. Pasalnya beberapa waktu lalu, Peggy Cianjur mengaku pernah menjadi ketua geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan Cianjur sebagai ketua geng motor Moonraker kini semakin membuatnya tersudut. Berapa tidak? Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moonraker untuk mencari anggota XTC. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini cukup lama di Mapolda Jawa Barat, 49 hari kurang lebih ya Mas ya. Seperti apa sih di sana Mas? Mungkin boleh diceritakan Mas. Alhamdulillah di sana itu di dalam kondisi sangat baik sekali. Awal pertama masuk memang saya kan wajar diteriakin, terus dicemor, caci maki. Nah seiring berjalannya waktu beberapa hari kemudian mereka mulai pada baik sama saya, mulai pada ibadah sama saya, mulai mensupport saya, terutama para petugas-petugas. Mereka pada baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum. Ex-Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Harlian kini menyadari ada kekeliruan di dalam proses penyidikan di Polda Jabar. Menurutnya saat sertijab 8 tahun lalu, kasus pembunuhan Vina tidak menjadi atensi khusus. Anton Harlian pun meminta maaf secara terbuka kepada Peggy Setiawan karena jadi korban dan rumahnya sempat digeledah pada tahun 2016. Dirinya juga berharap dengan adanya putusan pra-peradilan akan bisa memulihkan nama baik dan harkat martabat Peggy Setiawan. Ia pun berharap kasus ini bisa jadi pembelajaran khususnya kepolisian dan Peggy Setiawan.
Anton Carlian mengatakan pada tahun 2016 dirinya tidak menangani secara langsung kasus Vina Cirebon. Sehingga saat melakukan sertijab, dirinya tidak menerima atensi khusus atas kasus Vina Cirebon. Meski Peggy sudah bebas, Anton Carlian mengatakan bahwa Polda Jabar tetap harus mengungkap DPO yang sebenarnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Masalah alasan kan tentu dari pejabat lama ya, saya kurang paham. Artinya Tapi tidak ada komunikasi sama sekali begitu Pak ya? Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum tingkat PT juga, pengadilan tinggi dihukum. Artinya kan ini seolah-olah tidak ada kendala. Kemudian kalau saya mengatakan kenapa tidak, ya saya juga tidak tahu gitu kan. Toh ya, saya juga sertijab ya menerima laporan kan, kalau biasanya Pak ini ada kasus khusus Pak yang harus menjadi atensi Pak, ini akan berbahaya gitu kan, pasti akan ada, ini ya biasa-biasa saja gitu kan, tidak sangat khusus gitu. Nah mengenai alasan tersebut mungkin ya pejabat lama punya alasan tersendiri. Kenapa itu tidak dijadikan sebuah atensi khusus gitu. Ya biasanya karena tidak jadi atensi khusus dan cepat berpuas diri, tidak menimbulkan gejolak reaksi di masyarakat ya. Sementara pekerjaan itu begitu banyak sehingga ya sudahlah, udah menangkap 8 juga mungkin ya, udah menangkap 8 juga, ini sudah merupakan sebuah prestasi. Padahal apapun juga secara teknis ini harus tetap dikejar yang 3 orang itu. Kenapa? Karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi unik Aib sama Dede ini. Kenapa uniknya Aib dan Dede ini, Bang? Unik. Kenapa? Ya kalau sekarang saya tidak melakukan investigasi lapangan, karena baca berkas saja, menurut saya unik ya. Aib dan Dede memiliki kualitas kesaksian yang sama dengan Dede Akbar. Ya. Jadi kesaksian dia ini sangat penting untuk mengungkap perkara ini, bahwa pembunuhan, pemerkosaan itu terjadi. Uniknya, Aib dan Dede tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Gitu loh. Kenapa tidak dihadirkan? Dan memang disiapkan untuk tidak dihadirkan. Kenapa saya katakan disiapkan untuk tidak dihadirkan? Karena Aib sudah disiapkan berita acara sumpah. Oh, jadi waktu di BAP dia sudah disumpah. Iya, dengan disumpah. Demikian ada alasan untuk tidak hadir. Tidak hadir. Itu memang skenario biasa dilakukan pada proses penyidikan. Kalau Dede disumpah juga? Kalau saya baca di berkasnya, Dede tidak disumpah. Tapi tetap saja BAP dibacakan juga. Gitu loh, di persidangan. Jadi itu memang skenario yang biasa dilakukan. Kalau orang memang tidak akan dihadirkan ke persidangan, dia akan dibuatkan berita acara sumpah. Pertanyaannya, saksi sepenting ini, Aib dan sepenting kok tidak dihadirkan? Gitu loh. Jadi hanya menjelaskan itu di persidangan hanya Liga Akbar. Ketika Liga Akbar kemarin mencabut keterangan yang kata itu karena diarahkan, ya berarti nggak ada pengejaran. Ya. Pengejaran itu nggak ada. Gitu loh. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kapolda Jabar, Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlian menyebut penyidik kesulitan mengumpulkan alat bukti dalam kasus pembunuhan Vina. Pasalnya alat bukti dalam kasus tersebut banyak yang hilang. Dikutip dari Tribun Jakarta, Anton mengatakan mulanya kematian Vina dan Eki dilaporkan sebagai kecelakaan lalu lintas, sehingga bukti-bukti yang seharusnya dikumpulkan polisi saat itu mungkin sudah banyak yang terbuang. Anton pun menyebut tidak menutup kemungkinan bukti kasus Vina sudah dibuang ke sungai. Lantas pihaknya menyebut kemungkinan kasus Vina ini diambil alih oleh Mabes Polri dari Polda Jabar, mengingat kasus Vina yang tak kunjung tuntas hingga penurunan kepercayaan publik terhadap Polda Jawa Barat. Terlebih Polda Jabar kalah dalam pra-peradilan dan salah tangkap Peggy Setiawan. Anton juga mengusulkan agar kasus Vina diruntut dari awal penyidikan hingga ditetapkannya 8 terpidana.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peggy ngaklaim kalau dia disiksa sama penyidik itu gimana Pak? Ya tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan. Kemarin Pak Wapres sempat ada menegur gitu Pak. Keras ini kalau Mabes sendiri menanggapinya seperti apa? Ada teguran langsung kepada Polda Jabar? Bagian terkait hal-hal ya, ada putusan kita hargai terkait dengan masukan, kemudian kritik. Maka Polri juga selalu menekankan Polri tidak anti kritik. Tentu ini menjadi bagian kemarin dari Baris Polri, Bapak Bidang juga menyampaikan ada hak yang tentunya harus menjadi evaluatif. Pertama untuk Polda Jawa Barat sudah menerima salinan pada putusan Hakim Tunggal Pengadilan Kota Bandung, Pengadilan Negeri Kota Bandung. Sebagaimana disampaikan oleh Humas, kemudian juga Polri tentunya menghargai apa yang menjadi hasil putusan tersebut. Tindak lanjutnya telah ditindaklanjuti, ya. Kemudian selanjutnya tentu mencermati dan kemudian mempelajari apa yang menjadi putusan tersebut, dan hasilnya sama nanti tindak lanjut kita masih tunggu dari Polda Jawa Barat, ya. Tentu memberikan perkembangan Jawa Barat. Pak Peggy ngaklaim kalau disiksa Pak. Peggy ngaklaim kalau dia disiksa sama penyidik itu gimana Pak? Ya tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan, ya, yang kami dapat jelaskan kepada itu. Ya. Evaluasi nggak penyidik ada sanksi nggak Pak soalnya? Itu dulu ya rekan-rekan bisa kami sampaikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan AF dan DD, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan. Kalau misalkan AF dan DD berbohong, apa sih kepentingan dia untuk kemudian melakukan pembohongan ini gitu? Karena kalau saya lihat dia orang biasa, orang kecil, tukang STEM aja, nggak ada kepentingan besar buat memenjarakan 6 orang, 7 orang. Kang Deddy. Oke. Anda bisa lihat dari tayangan yang dilakukan secara sistematik, ya, hampir 60 tayangan saya sampaikan, bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan AF dan DD, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan, gitu, dan terjadi pemukulan segala, dan itu diakui oleh mereka, ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah juga kan ada kesaksian-kesaksian baru yang dulu mereka membuat kesaksian pada peradilan tahun 2016, di kesaksian pengadilannya berubah antara kesaksian BAP dengan di pengadilan, tetapi tidak ditanggapi. Dan sekarang mereka di Polda Jabar pun sudah membuat kesaksian baru, mencabut kesaksian yang lama. Kemudian mengenai Grasi, saya pikir gini deh, itu kan aspek psikologi. Orang yang sudah divonis penjara seumur hidup, yang hidupnya ada di tangan para penjaga lapas, kemudian didatangi, ditawarkan, nanti ada keringanan hukuman. Nggak ada pilihan bagi mereka. Apalagi mereka tidak memiliki kecakapan di bidang hukum. Saya pikir siapapun yang merasakan itu akan mengalami peristiwa yang sama dan mungkin akan melakukan yang sama karena nggak ada pilihan. Tetapi kan seluruhnya harus dikoreksi. Saya katakan sekali lagi, saya meyakini bahwa mereka tidak bersalah. Saya sudah sampai pada kesimpulan, saya meyakini mereka tidak bersalah. Kenapa saya tampil di sini? Karena saya ingin membela yang tidak bersalah. Memberikan ruang dan jalan agar mereka terbebas. Tidak boleh negara ini menghukum orang yang tidak bersalah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Usai status tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah, sosok Peggy Peron asli yang terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki kembali jadi sorotan.
Penasihat Kapolri Irjen Purnawirawan Ariyanto Sutadi meminta penyidik Polda Jabar untuk segera memeriksa nama Peggy lainnya seperti Peggy Cianjur, Peggy Cirebon, dan Peggy lainnya. Ariyanto mengatakan pihak penyidik memiliki pekerjaan baru pasca pra-peradilan Peggy Setiawan. Menurutnya, penyidik Polda Jabar harus memburu 3 DPO kasus Vina Cirebon. Selain itu, Ariyanto juga berharap 8 terpidana kasus Vina yang sudah divonis segera mengajukan peninjauan kembali atau PK. Selain Ariyanto, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Juwaji juga meminta agar Peggy Cianjur segera diperiksa oleh penyidik. Pasalnya beberapa waktu lalu, Peggy Cianjur mengaku pernah menjadi ketua geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan Cianjur sebagai ketua geng motor Moonraker kini semakin membuatnya tersudut. Berapa tidak? Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moonraker untuk mencari anggota XTC. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini cukup lama di Mapolda Jawa Barat, 49 hari kurang lebih ya Mas ya. Seperti apa sih di sana Mas? Mungkin boleh diceritakan Mas. Alhamdulillah di sana itu di dalam kondisi sangat baik sekali. Awal pertama masuk memang saya kan wajar diteriakin, terus dicemor, caci maki. Nah seiring berjalannya waktu, beberapa hari kemudian mereka mulai pada baik sama saya, mulai pada ibadah sama saya, mulai mensupport saya, terutama para petugas-petugas. Mereka pada baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum. Ex-Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Harlian kini menyadari ada kekeliruan di dalam proses penyidikan di Polda Jabar. Menurutnya saat sertijab 8 tahun lalu, kasus pembunuhan Vina tidak menjadi atensi khusus. Anton Harlian pun meminta maaf secara terbuka kepada Peggy Setiawan karena jadi korban dan rumahnya sempat digeledah pada tahun 2016. Dirinya juga berharap dengan adanya putusan pra-peradilan akan bisa memulihkan nama baik dan harkat martabat Peggy Setiawan. Ia pun berharap kasus ini bisa jadi pembelajaran khususnya kepolisian dan Peggy Setiawan. Anton Harlian mengatakan pada tahun 2016 dirinya tidak menangani secara langsung kasus Vina Cirebon. Sehingga saat melakukan sertijab dirinya tidak menerima atensi khusus atas kasus Vina Cirebon. Meski Peggy sudah bebas, Anton Harlian mengatakan bahwa Polda Jabar tetap harus mengungkap DPO yang sebenarnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Masalah alasan kan tentu dari pejabat lama ya, saya kurang paham. Artinya tidak ada komunikasi sama sekali begitu Pak ya? Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum. Tingkat PT juga pengadilan tinggi dihukum, artinya kan ini seolah-olah tidak ada kendala. Kemudian kalau saya mengatakan kenapa tidak, ya saya juga tidak tahu gitu kan. Toh ya, saya juga ada di sertijab ya menerima laporan kan, kalau biasanya Pak ini ada kasus khusus Pak yang harus menjadi atensi Pak, ini akan berbahaya gitu kan, pasti akan ada, ini ya biasa-biasa saja gitu kan. Tidak sangat-sangat khusus gitu. Nah mengenai alasan tersebut mungkin ya pejabat-pejabat lama punya alasan tersendiri. Kenapa itu tidak dijadikan sebuah atensi khusus gitu. Ya biasanya karena tidak jadi atensi khusus dan cepat berpuas diri, tidak menimbulkan gejolak reaksi di masyarakat ya. Sementara pekerjaan itu begitu banyak sehingga ya sudahlah, udah menangkap 8 juga mungkin ya, udah menangkap 8 juga, ini sudah merupakan sebuah prestasi. Padahal apapun juga secara teknis ini harus tetap dikejar yang 3 orang itu. Kenapa? Karena download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi unik update sama Dede ini.
Kenapa uniknya Aib dan Dede ini, Bang? Unik. Kenapa? Ya kalau sekarang saya tidak melakukan investigasi lapangan, karena baca berkas saja, menurut saya unik ya. Aib dan Dede memiliki kualitas kesaksian yang sama dengan Dede Akbar. Ya. Jadi kesaksian dia ini sangat penting untuk mengungkap perkara ini, bahwa pembunuhan, pemerkosaan itu terjadi. Uniknya, Aib dan Dede tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Gitu loh. Kenapa tidak dihadirkan? Dan memang disiapkan untuk tidak dihadirkan. Kenapa saya katakan disiapkan untuk tidak dihadirkan? Karena Aib sudah disiapkan berita acara sumpah. Oh, jadi waktu di BAP dia sudah disumpah. Iya, dengan sudah demikian ada alasan untuk tidak hadir. Tidak hadir. Itu memang skenario biasa dilakukan pada proses penyidikan. Kalau Dede disumpah juga? Kalau saya baca di berkasnya, Dede tidak disumpah. Tapi tetap saja BAP dibacakan juga. Gitu loh, di persidangan. Jadi itu memang skenario yang biasa dilakukan. Kalau orang memang tidak akan dihadirkan ke persidangan, dia akan dibuatkan berita acara sumpah. Pertanyaannya, saksi sepenting ini, Aib dan sepenting kok tidak dihadirkan? Itu loh. Jadi hanya menjelaskan itu di persidangan hanya Liga Akbar. Ketika Liga Akbar kemarin mencabut keterangan yang kata itu karena diarahkan, ya berarti nggak ada pengejaran itu. Ya. Pengejaran itu nggak ada. Gitu loh. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kapolda Jabar, Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlyan menyebut penyidik kesulitan mengumpulkan alat bukti dalam kasus pembunuhan Vina. Pasalnya alat bukti dalam kasus tersebut banyak yang hilang. Dikutip dari Tribun Jakarta, Anton mengatakan mulanya kematian Vina dan Eki dilaporkan sebagai kecelakaan lalu lintas, sehingga bukti-bukti yang seharusnya dikumpulkan polisi saat itu mungkin sudah banyak yang terbuang. Anton pun menyebut tidak menutup kemungkinan bukti kasus Vina sudah dibuang ke sungai. Lantas pihaknya menyebut kemungkinan kasus Vina ini diambil alih oleh Mabes Polri dari Polda Jabar, mengingat kasus Vina yang tak kunjung tuntas hingga penurunan kepercayaan publik terhadap Polda Jawa Barat. Terlebih Polda Jabar kalah dalam pra-peradilan dan salah tangkap Peggy Setiawan. Anton juga mengusulkan agar kasus Vina diruntut dari awal penyidikan hingga ditetapkannya 8 terpidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peggy ngaklaim kalau dia disiksa sama penyidik, itu gimana Pak? Ya tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan. Kemarin Pak Wapres sempat ada menegur gitu Pak. Keras ini kalau Mabes sendiri menanggapinya seperti apa? Ada teguran langsung kepada Polda Jabar? Bagian terkait hal-hal ya, ada putusan kita hargai terkait dengan masukan, kemudian kritik. Maka Polri juga selalu menekankan Polri tidak anti kritik. Tentu ini menjadi bagian kemarin dari Baris Polri, Bapak Video juga menyampaikan ada hak yang tentunya harus menjadi evaluatif. Pertama untuk Polda Jawa Barat sudah menerima salinan pada putusan Hakim Tunggal Pengadilan Kota Bandung, Pengadilan Negeri Kota Bandung. Sebagaimana disampaikan oleh Humas, kemudian juga Polri tentunya menghargai apa yang menjadi hasil putusan itu. Tindak lanjutnya telah ditindaklanjuti, ya. Kemudian selanjutnya tentu mencermati dan kemudian mempelajari apa yang menjadi putusan tersebut, dan hasilnya sama nanti tindak lanjut kita masih tunggu dari Polda Jawa Barat, ya. Tentu penyidik memberikan perkembangan Jawa Barat. Peggy ngaklaim kalau disiksa Pak. Peggy ngaklaim kalau dia disiksa sama penyidik, itu gimana Pak? Ya tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan, ya, yang kami dapat jelaskan kepada teman-teman. Cukup? Ya. Evaluasi nggak penyidik Pak? Ada sanksi nggak Pak soalnya?
Itu dulu ya, rekan-rekan bisa kami sampaikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan AF dan DD, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan. Kalau misalkan AF dan DD berbohong, apa sih kepentingan dia untuk kemudian melakukan pembohongan ini gitu? Karena kalau saya lihat dia orang biasa, orang kecil, tukang steam aja, nggak ada kepentingan besar buat memenjarakan 6 orang, 7 orang. Kang Deddy. Oke, Anda bisa lihat dari tayangan yang dilakukan secara sistematik, ya hampir 60 tayangan saya sampaikan bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan AF dan DD, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan, dan terjadi pemukulan segala, dan itu diakui oleh mereka ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah juga kan ada kesaksian-kesaksian baru yang dulu mereka membuat kesaksian pada peradilan tahun 2016, di kesaksian pengadilannya berubah antara kesaksian BAP dengan di pengadilan, tetapi tidak ditanggapi. Dan sekarang mereka di Polda Jabar pun sudah membuat kesaksian baru, mencabut kesaksian yang lama. Kemudian mengenai Grasi, saya pikir gini deh, itu kan aspek psikologi. Orang yang sudah divonis penjara seumur hidup, yang hidupnya ada di tangan para penjaga lapas, kemudian didatangi, ditawarkan, nanti ada keringanan hukuman. Nggak ada pilihan bagi mereka. Apalagi mereka tidak memiliki kecakapan di bidang hukum. Saya pikir siapapun yang merasakan itu akan mengalami peristiwa yang sama dan mungkin akan melakukan yang sama karena nggak ada pilihan. Tetapi kan seluruhnya harus dikoreksi. Saya katakan sekali lagi, saya meyakini bahwa mereka tidak bersalah. Saya sudah sampai pada kesimpulan, saya meyakini mereka tidak bersalah. Kenapa saya tampil di sini? Karena saya ingin membela yang tidak bersalah. Memberikan ruang dan jalan agar mereka terbebas. Tidak boleh negara ini menghukum orang yang tidak bersalah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Usai status tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah, sosok Peggy Peron asli yang terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki kembali jadi sorotan. Penasihat Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi meminta penyidik Polda Jabar untuk segera memeriksa nama Peggy lainnya seperti Peggy Cianjur, Peggy Cirebon, dan Peggy lainnya. Arianto mengatakan pihak penyidik memiliki pekerjaan baru pasca pra-peradilan Peggy Setiawan. Menurutnya penyidik Polda Jabar harus memburu 3 DPO kasus Vina Cirebon. Selain itu, Arianto juga berharap 8 terpidana kasus Vina yang sudah divonis segera mengajukan peninjauan kembali atau PK. Selain Arianto, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Juwaji juga meminta agar Peggy Cianjur segera diperiksa oleh penyidik. Pasalnya beberapa waktu lalu, Peggy Cianjur mengaku pernah menjadi ketua geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan Cianjur sebagai ketua geng motor Moonraker kini semakin membuatnya tersudut. Berapa tidak? Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moonraker untuk mencari anggota XTC. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini cukup lama di Mapolda Jawa Barat, 49 hari kurang lebih ya Mas ya. Seperti apa sih di sana Mas? Mungkin boleh diceritakan Mas. Alhamdulillah di sana itu di dalam kondisi sangat baik sekali. Awal pertama masuk memang saya kan wajar diteriakin, terus dicemor, caci maki. Nah seiring berjalannya waktu, beberapa hari kemudian mereka mulai pada baik sama saya, mulai pada iba sama saya, mulai mensupport saya, terutama para petugas-petugas. Mereka pada baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum. Ex-Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Harlian kini menyadari ada kekeliruan di dalam proses penyidikan di Polda Jabar.
Menurutnya saat sertijab 8 tahun lalu, kasus pembunuhan Vina tidak menjadi atensi khusus. Anton Harlian pun meminta maaf secara terbuka kepada Peggy Setiawan karena jadi korban dan rumahnya sempat digeledah pada tahun 2016. Dirinya juga berharap dengan adanya putusan pra-peradilan akan bisa memulihkan nama baik dan harkat martabat Peggy Setiawan. Ia pun berharap kasus ini bisa jadi pembelajaran khususnya kepolisian dan Peggy Setiawan. Anton Harlian mengatakan pada tahun 2016 dirinya tidak menangani secara langsung kasus Vina Cirebon. Sehingga saat melakukan sertijab dirinya tidak menerima atensi khusus atas kasus Vina Cirebon. Meski Peggy sudah bebas, Anton Harlian mengatakan bahwa Polda Jabar tetap harus mengungkap DPO yang sebenarnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Masalah alasan kan tentu dari pejabat lama ya, saya kurang paham. Artinya tidak ada komunikasi sama sekali begitu Pak ya? Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian. Apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum. Tingkat PT juga pengadilan tinggi dihukum. Artinya kan ini seolah-olah tidak ada kendala. Kemudian kalau saya mengatakan kenapa tidak, ya saya juga tidak tahu gitu kan. Toh ya, saya juga sertijab ya menerima laporan kan, kalau biasanya Pak ini ada kasus khusus Pak yang harus menjadi atensi Pak, ini akan berbahaya gitu kan, pasti akan ada, ini ya biasa-biasa saja gitu kan, tidak sangat khusus gitu. Nah mengenai alasan tersebut mungkin ya pejabat lama punya alasan tersendiri. Kenapa itu tidak dijadikan sebuah atensi khusus gitu. Ya biasanya karena tidak jadi atensi khusus dan cepat berpuas diri, tidak menimbulkan gejolak reaksi di masyarakat ya. Sementara pekerjaan itu begitu banyak sehingga ya sudahlah, udah menangkap 8 juga mungkin ya, udah menangkap 8 juga, ini sudah merupakan sebuah prestasi. Padahal apapun juga secara teknis ini harus tetap dikejar yang 3 orang itu. Kenapa? Karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi unik Aib sama Dede ini. Kenapa uniknya Aib dan Dede ini, Bang? Unik. Kenapa? Ya kalau sekarang saya tidak melakukan investigasi lapangan, karena baca berkas saja, menurut saya unik ya. Aib dan Dede memiliki kualitas kesaksian yang sama dengan Dede Akbar. Ya. Jadi kesaksian dia ini sangat penting untuk mengungkap perkara ini, bahwa pembunuhan, pemerkosaan itu terjadi. Uniknya, Aib dan Dede tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Gitu loh. Kenapa tidak dihadirkan? Dan memang disiapkan untuk tidak dihadirkan. Kenapa saya katakan disiapkan untuk tidak dihadirkan? Karena Aib sudah disiapkan berita acara sumpah. Oh, jadi waktu di BAP dia sudah disumpah. Iya, dengan demikian ada alasan untuk tidak hadir. Tidak hadir. Itu memang skenario biasa dilakukan pada proses penyidikan. Kalau Dede disumpah juga? Kalau saya baca di berkasnya, Dede tidak disumpah. Tapi tetap saja BAP dibacakan juga. Gitu loh, di persidangan. Jadi itu memang skenario yang biasa dilakukan. Kalau orang memang tidak akan dihadirkan ke persidangan, dia akan dibuatkan berita acara sumpah. Pertanyaannya, saksi sepenting ini, Aib dan sepenting kok tidak dihadirkan? Gitu loh. Jadi hanya menjelaskan itu di persidangan hanya Liga Akbar. Ketika Liga Akbar kemarin mencabut keterangan yang kata itu karena diarahkan, ya berarti nggak ada pengejaran. Ya. Pengejaran itu nggak ada. Gitu loh. Nah, download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Mantan Kapolda Jabar, Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlian menyebut penyidik kesulitan mengumpulkan alat bukti dalam kasus pembunuhan Vina. Pasalnya alat bukti dalam kasus tersebut banyak yang hilang. Dikutip dari Tribun Jakarta, Anton mengatakan mulanya kematian Vina dan Eki dilaporkan sebagai kecelakaan lalu lintas, sehingga bukti-bukti yang seharusnya dikumpulkan polisi saat itu mungkin sudah banyak yang terbuang. Anton pun menyebut tidak menutup kemungkinan bukti kasus Vina sudah dibuang ke sungai. Lantas pihaknya menyebut kemungkinan kasus Vina ini diambil alih oleh Mabes Polri dari Polda Jabar, mengingat kasus Vina yang tak kunjung tuntas hingga penurunan kepercayaan publik terhadap Polda Jawa Barat. Terlebih Polda Jabar kalah dalam pra-peradilan dan salah tangkap Peggy Setiawan. Anton juga mengusulkan agar kasus Vina diruntut dari awal penyidikan hingga ditetapkannya 8 terpidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peggy ngaklaim kalau dia disiksa sama penyidik itu gimana Pak? Ya tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan. Kemarin Pak Wapres sempat ada menegur gitu Pak. Keras ini kalau Mabes sendiri menanggapinya seperti apa? Ada teguran langsung kepada Polda Jabar? Bagian terkait hal-hal ya, ada putusan kita hargai terkait dengan masukan, kemudian kritik. Maka Polri juga selalu menekankan Polri tidak anti kritik. Tentu ini menjadi bagian kemarin dari Baris Polri, Bapak Video juga menyampaikan ada hak yang tentunya harus menjadi evaluatif. Pertama untuk Polda Jawa Barat sudah menerima salinan pada putusan Hakim Tunggal Pengadilan Kota Bandung, Pengadilan Negeri Kota Bandung. Sebagaimana disampaikan oleh Humas, kemudian juga Polri tentunya menghargai apa yang menjadi hasil putusan tersebut. Tindak lanjutnya telah ditindaklanjuti, ya. Kemudian selanjutnya tentu mencermati dan kemudian mempelajari apa yang menjadi putusan tersebut, dan hasilnya sama nanti tindak lanjut kita masih tunggu dari Polda Jawa Barat, ya. Tentu memberikan perkembangan Jawa Barat. Pak, Peggy ngaklaim kalau disiksa Pak. Peggy ngaklaim kalau dia disiksa sama penyidik itu gimana Pak? Ya tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan, ya, yang kami dapat jelaskan kepada itu. Ya. Evaluasi nggak penyidik ada sanksi nggak Pak soalnya? Itu dulu ya rekan-rekan bisa kami sampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan AF dan DD, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan. Kalau misalkan AF dan DD berbohong, apa sih kepentingan dia untuk kemudian melakukan pembohongan ini gitu? Karena kalau saya lihat dia orang biasa, orang kecil, tukang STEM aja, nggak ada kepentingan besar buat memenjarakan 6 orang, 7 orang. Kang Deddy. Oke, Anda bisa lihat dari tayangan yang dilakukan secara sistematik, ya, hampir 60 tayangan saya sampaikan, bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan AF dan DD, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan, gitu, dan terjadi pemukulan segala, dan itu diakui oleh mereka, ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah juga kan ada kesaksian-kesaksian baru yang dulu mereka membuat kesaksian pada peradilan tahun 2016, di kesaksian pengadilannya berubah antara kesaksian BAP dengan di pengadilan, tetapi tidak ditanggapi. Dan sekarang mereka di Polda Jabar pun sudah membuat kesaksian baru, mencabut kesaksian yang lama. Kemudian mengenai grasi, saya pikir gini deh, itu kan aspek psikologi. Orang yang sudah divonis penjara seumur hidup, yang hidupnya ada di tangan para penjaga lapas, kemudian didatangi, ditawarkan, nanti ada keringanan hukuman. Nggak ada pilihan bagi mereka. Apalagi mereka tidak memiliki kecakapan di bidang hukum. Saya pikir siapapun yang merasakan itu akan mengalami peristiwa yang sama dan mungkin akan melakukan yang sama karena nggak ada pilihan. Tetapi kan seluruhnya harus dikoreksi.
Saya katakan sekali lagi, saya meyakini bahwa mereka tidak bersalah. Saya sudah sampai pada kesimpulan, saya meyakini mereka tidak bersalah. Kenapa saya tampil di sini? Karena saya ingin membela yang tidak bersalah. Memberikan ruang dan jalan agar mereka terbebas. Tidak boleh negara ini menghukum orang yang tidak bersalah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Usai status tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah, sosok Peggy Peron asli yang terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki kembali jadi sorotan. Penasihat Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi meminta penyidik Polda Jabar untuk segera memeriksa nama Peggy lainnya seperti Peggy Cianjur, Peggy Cirebon, dan Peggy lainnya. Arianto mengatakan pihak penyidik memiliki pekerjaan baru pasca pra-peradilan Peggy Setiawan. Menurutnya, penyidik Polda Jabar harus memburu 3 DPO kasus Vina Cirebon. Selain itu, Arianto juga berharap 8 terpidana kasus Vina yang sudah divonis segera mengajukan peninjauan kembali atau PK. Selain Arianto, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Juwaji juga meminta agar Peggy Cianjur segera diperiksa oleh penyidik. Pasalnya beberapa waktu lalu, Peggy Cianjur mengaku pernah menjadi ketua geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan Cianjur sebagai ketua geng motor Moonraker kini semakin membuatnya tersudut. Berapa tidak? Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moonraker untuk mencari anggota XTC. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini cukup lama di Mapolda Jawa Barat, 49 hari kurang lebih ya Mas ya. Seperti apa sih di sana Mas? Mungkin boleh diceritakan Mas. Alhamdulillah di sana itu di dalam kondisi sangat baik sekali. Awal pertama masuk memang saya kan wajar diteriakin, terus dicemor, caci maki. Nah seiring berjalannya waktu, beberapa hari kemudian mereka mulai pada baik sama saya, mulai pada ibadah sama saya, mulai mensupport saya, terutama para petugas-petugas. Mereka pada baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum. Ex-Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Harlian kini menyadari ada kekeliruan di dalam proses penyidikan di Polda Jabar. Menurutnya saat sertijab 8 tahun lalu, kasus pembunuhan Vina tidak menjadi atensi khusus. Anton Harlian pun meminta maaf secara terbuka kepada Peggy Setiawan karena jadi korban dan rumahnya sempat digeledah pada tahun 2016. Dirinya juga berharap dengan adanya putusan pra-peradilan akan bisa memulihkan nama baik dan harkat martabat Peggy Setiawan. Ia pun berharap kasus ini bisa jadi pembelajaran khususnya kepolisian dan Peggy Setiawan. Anton Harlian mengatakan pada tahun 2016 dirinya tidak menangani secara langsung kasus Vina Cirebon. Sehingga saat melakukan sertijab dirinya tidak menerima atensi khusus atas kasus Vina Cirebon. Meski Peggy sudah bebas, Anton Harlian mengatakan bahwa Polda Jabar tetap harus mengungkap DPO yang sebenarnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Masalah alasan kan tentu dari pejabat lama ya, saya kurang paham. Artinya tidak ada komunikasi sama sekali begitu Pak ya? Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum. Tingkat PT juga pengadilan tinggi dihukum, artinya kan ini seolah-olah tidak ada kendala. Kemudian kalau saya mengatakan kenapa tidak, ya saya juga tidak tahu gitu kan. Toh ya, saya juga ada di sertijab ya menerima laporan kan, kalau biasanya Pak ini ada kasus khusus Pak yang harus menjadi atensi Pak, ini akan berbahaya gitu kan, pasti akan ada, ini ya biasa-biasa saja gitu kan, tidak sangat-sangat khusus gitu. Nah mengenai alasan tersebut mungkin
Ya, pejabat-pejabat lama punya alasan tersendiri. Kenapa itu tidak dijadikan sebuah atensi khusus? Ya, biasanya karena tidak jadi atensi khusus dan cepat berpuas diri, tidak menimbulkan gejolak reaksi di masyarakat. Ya, sementara pekerjaan itu begitu banyak, sehingga ya sudahlah, udah menangkap 8 juga mungkin ya, udah menangkap 8 juga ini sudah merupakan sebuah prestasi. Padahal apapun juga secara teknis ini harus tetap dikejar yang 3 orang itu. Kenapa? Karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi unik Aib sama Dede ini. Kenapa uniknya Aib dan Dede ini, Bang? Unik. Kenapa? Ya kalau sekarang saya tidak melakukan investigasi lapangan, karena baca berkas saja, menurut saya unik ya. Aib dan Dede memiliki kualitas kesaksian yang sama dengan Dede Akbar. Ya. Jadi kesaksian dia ini sangat penting untuk mengungkap perkara ini, bahwa pembunuhan, pemerkosaan itu terjadi. Uniknya, Aib dan Dede tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Gitu loh. Kenapa tidak dihadirkan? Dan memang disiapkan untuk tidak dihadirkan. Kenapa saya katakan disiapkan untuk tidak dihadirkan? Karena Aib sudah disiapkan berita acara sumpah. Oh, jadi waktu di BAP dia sudah disumpah. Iya, dengan sudah demikian ada alasan untuk tidak hadir. Tidak hadir. Itu memang skenario biasa dilakukan pada proses penyidikan. Kalau Dede disumpah juga? Kalau saya baca di berkasnya, Dede tidak disumpah. Tapi tetap saja BAP dibacakan juga. Gitu loh, di persidangan. Jadi itu memang skenario yang biasa dilakukan. Kalau orang memang tidak akan dihadirkan ke persidangan, dia akan dibuatkan berita acara sumpah. Pertanyaannya, saksi sepenting ini, Aib dan sepenting kok tidak dihadirkan? Gitu loh. Jadi hanya menjelaskan itu di persidangan hanya Liga Akbar. Ketika Liga Akbar kemarin mencabut keterangan yang kata itu karena diarahkan, ya berarti nggak ada pengejaran itu. Ya. Pengejaran itu nggak ada. Gitu loh. Nah, download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kapolda Jabar, Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlyan menyebut penyidik kesulitan mengumpulkan alat bukti dalam kasus pembunuhan Vina. Pasalnya alat bukti dalam kasus tersebut banyak yang hilang. Dikutip dari Tribun Jakarta, Anton mengatakan mulanya kematian Vina dan Eki dilaporkan sebagai kecelakaan lalu lintas, sehingga bukti-bukti yang seharusnya dikumpulkan polisi saat itu mungkin sudah banyak yang terbuang. Anton pun menyebut tidak menutup kemungkinan bukti kasus Vina sudah dibuang ke sungai. Lantas pihaknya menyebut kemungkinan kasus Vina ini diambil alih oleh Mabes Polri dari Polda Jabar, mengingat kasus Vina yang tak kunjung tuntas hingga penurunan kepercayaan publik terhadap Polda Jawa Barat. Terlebih Polda Jabar kalah dalam pra-peradilan dan salah tangkap Peggy Setiawan. Anton juga mengusulkan agar kasus Vina diruntut dari awal penyidikan hingga ditetapkannya 8 terpidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peggy ngaklaim kalau dia disiksa sama penyidik itu gimana Pak? Ya tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan. Kemarin Pak Wapres sempat ada menegur gitu Pak. Keras ini kalau Mabes sendiri menanggapinya seperti apa? Ada teguran langsung kepada Polda Jabar? Bagian terkait hal-hal ya, ada putusan kita hargai terkait dengan masukan, kemudian kritik. Maka Polri juga selalu menekankan Polri tidak anti kritik. Tentu ini menjadi bagian kemarin dari Baris Polri, Bapak Video juga menyampaikan ada hak yang tentunya harus menjadi evaluatif. Pertama untuk Polda Jawa Barat sudah menerima salinan pada putusan Hakim Tunggal Pengadilan Kota Bandung, Pengadilan Negeri Kota Bandung. Sebagaimana disampaikan oleh Humas, kemudian juga Polri tentunya menghargai apa yang menjadi hasil putusan itu. Tindak lanjutnya telah ditindaklanjuti, ya. Kemudian selanjutnya tentu mencermati dan kemudian mempelajari apa yang menjadi
putusan tersebut dan hasilnya sama nanti tindak lanjut kita masih tunggu dari Polda Jawa Barat ya. Tentu penyidik memberikan perkembangan Jawa Barat. Peggy ngaklaim kalau disiksa Pak. Peggy ngaklaim kalau dia disiksa sama penyidik, itu gimana Pak? Ya tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan ya, yang kami dapat jelaskan kepada teman-teman. Cukup? Ya. Evaluasi nggak penyidik baru? Kira ada sanksi nggak Pak soalnya? Itu dulu ya, rekan-rekan bisa kami sampaikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan AF dan DD, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan. Kalau misalkan AF dan DD berbohong, apa sih kepentingan dia untuk kemudian melakukan pembohongan ini gitu? Karena kalau saya lihat dia orang biasa, orang kecil, tukang steam aja, nggak ada kepentingan besar buat memenjarakan 6 orang, 7 orang. Kang Deddy. Oke, Anda bisa lihat dari tayangan yang dilakukan secara sistematik, ya hampir 60 tayangan saya sampaikan, bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan AF dan DD, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan, dan terjadi pemukulan segala, dan itu diakui oleh mereka ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah juga kan ada kesaksian-kesaksian baru yang dulu mereka membuat kesaksian pada peradilan tahun 2016, di kesaksian pengadilannya berubah antara kesaksian BAP dengan di pengadilan, tetapi tidak ditanggapi. Dan sekarang mereka di Polda Jabar pun sudah membuat kesaksian baru, mencabut kesaksian yang lama. Kemudian mengenai Grasi, saya pikir gini deh, itu kan aspek psikologi. Orang yang sudah diponis penjara seumur hidup, yang hidupnya ada di tangan para penjaga lapas, kemudian didatangi, ditawarkan, nanti ada keringanan hukuman. Nggak ada pilihan bagi mereka. Apalagi mereka tidak memiliki kecakapan di bidang hukum. Saya pikir siapapun yang merasakan itu akan mengalami peristiwa yang sama dan mungkin akan melakukan yang sama karena nggak ada pilihan. Tetapi kan seluruhnya harus dikoreksi. Saya katakan sekali lagi, saya meyakini bahwa mereka tidak bersalah. Saya sudah sampai pada kesimpulan, saya meyakini mereka tidak bersalah. Kenapa saya tampil di sini? Karena saya ingin membela yang tidak bersalah. Memberikan ruang dan jalan agar mereka terbebas. Tidak boleh negara ini menghukum orang yang tidak bersalah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Usai status tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah, sosok Peggy Peron asli yang terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki kembali jadi sorotan. Penasihat Kapolri Irjen Purnawirawan Ariyanto Sutadi meminta penyidik Polda Jabar untuk segera memeriksa nama Peggy lainnya seperti Peggy Cianjur, Peggy Cirebon, dan Peggy lainnya. Ariyanto mengatakan pihak penyidik memiliki pekerjaan baru pasca pra-peradilan Peggy Setiawan. Menurutnya penyidik Polda Jabar harus memburu 3 DPO kasus Vina Cirebon. Selain itu, Ariyanto juga berharap 8 terpidana kasus Vina yang sudah divonis segera mengajukan peninjauan kembali atau PK. Selain Ariyanto, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Juwaji juga meminta agar Peggy Cianjur segera diperiksa oleh penyidik. Pasalnya beberapa waktu lalu, Peggy Cianjur mengaku pernah menjadi ketua geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan Cianjur sebagai ketua geng motor Moonraker kini semakin membuatnya tersudut. Berapa tidak? Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moonraker untuk mencari anggota XTC. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini cukup lama di Mapolda Jawa Barat, 49 hari kurang lebih ya Mas ya. Seperti apa sih di sana Mas? Mungkin boleh diceritakan Mas. Alhamdulillah di sana itu di dalam kondisi sangat baik sekali. Awal pertama masuk memang saya kan wajar diteriakin, terus dicemor, caci maki. Nah seiring berjalannya waktu beberapa hari kemudian mereka mulai pada
baik sama saya, mulai pada ibu sama saya, mulai mensupport saya, terutama para petugas-petugas. Mereka pada baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum. Ex-Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Harlian kini menyadari ada kekeliruan di dalam proses penyidikan di Polda Jabar. Menurutnya saat sertijab 8 tahun lalu, kasus pembunuhan Vina tidak menjadi atensi khusus. Anton Harlian pun meminta maaf secara terbuka kepada Peggy Setiawan karena jadi korban dan rumahnya sempat digeledah pada tahun 2016. Dirinya juga berharap dengan adanya putusan pra-peradilan akan bisa memulihkan nama baik dan harkat martabat Peggy Setiawan. Ia pun berharap kasus ini bisa jadi pembelajaran khususnya kepolisian dan Peggy Setiawan. Anton Harlian mengatakan pada tahun 2016 dirinya tidak menangani secara langsung kasus Vina Cirebon. Sehingga saat melakukan sertijab dirinya tidak menerima atensi khusus atas kasus Vina Cirebon. Meski Peggy sudah bebas, Anton Harlian mengatakan bahwa Polda Jabar tetap harus mengungkap DPO yang sebenarnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Masalah alasan kan tentu dari pejabat lama ya, saya kurang paham. Artinya tidak ada komunikasi sama sekali begitu Pak ya? Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum. Tingkat PT juga pengadilan tinggi dihukum, artinya kan ini seolah-olah tidak ada kendala. Kemudian kalau saya mengatakan kenapa tidak, ya saya juga tidak tahu gitu kan. Toh ya, saya juga ada di sertijab ya menerima laporan kan, kalau biasanya Pak ini ada kasus khusus Pak yang harus menjadi atensi Pak, ini akan berbahaya gitu kan, pasti akan ada, ini ya biasa-biasa saja gitu kan, tidak sangat-sangat khusus gitu. Nah mengenai alasan tersebut mungkin ya pejabat-pejabat lama punya alasan tersendiri. Kenapa itu tidak dijadikan sebuah atensi khusus gitu. Ya biasanya karena tidak jadi atensi khusus dan cepat berpuas diri, tidak menimbulkan gejolak reaksi di masyarakat ya. Sementara pekerjaan itu begitu banyak sehingga ya sudahlah, udah menangkap 8 juga mungkin ya, udah menangkap 8 juga, ini sudah merupakan sebuah prestasi. Padahal apapun juga secara teknis ini harus tetap dikejar yang 3 orang itu. Kenapa? Karena Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi unik Aib sama Dede ini. Kenapa uniknya Aib dan Dede ini, Bang? Unik. Kenapa? Ya kalau sekarang saya tidak melakukan investigasi lapangan, karena baca berkas saja, menurut saya unik ya. Aib dan Dede memiliki kualitas kesaksian yang sama dengan Dede Akbar. Ya. Jadi kesaksian dia ini sangat penting untuk mengungkap perkara ini, bahwa pembunuhan, pemerkosaan itu terjadi. Uniknya, Aib dan Dede tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Gitu loh. Kenapa tidak dihadirkan? Dan memang disiapkan untuk tidak dihadirkan. Apa? Kenapa saya katakan disiapkan untuk tidak dihadirkan? Karena Aib sudah disiapkan berita acara sumpah. Oh, jadi waktu di BAP dia sudah disumpah. Iya, dengan disumpah. Demikian ada alasan untuk tidak hadir. Tidak hadir. Itu memang skenario biasa dilakukan pada proses penyidikan. Kalau Dede disumpah juga? Kalau saya baca di berkasnya, Dede tidak disumpah. Tapi tetap saja BAP dibacakan juga. Gitu loh, di persidangan. Jadi itu memang skenario yang biasa dilakukan. Kalau orang memang tidak akan dihadirkan ke persidangan, dia akan dibuatkan berita acara sumpah. Pertanyaannya, saksi sepenting ini, Aib dan sepenting kok tidak dihadirkan? Gitu loh. Jadi hanya menjelaskan itu di persidangan hanya Liga Akbar.
Ketika Liga kemarin mencabut keterangan yang kata itu karena diarahkan, ya berarti nggak ada pengejaran. Ya. Pengejaran itu nggak ada. Gitu loh. Nah, Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kapolda Jabar, Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlyan menyebut penyidik kesulitan mengumpulkan alat bukti dalam kasus pembunuhan Vina. Pasalnya alat bukti dalam kasus tersebut banyak yang hilang. Dikutip dari Tribun Jakarta, Anton mengatakan mulanya kematian Vina dan Eki dilaporkan sebagai kecelakaan lalu lintas, sehingga bukti-bukti yang seharusnya dikumpulkan polisi saat itu mungkin sudah banyak yang terbuang. Anton pun menyebut tidak menutup kemungkinan bukti kasus Vina sudah dibuang ke sungai. Lantas pihaknya menyebut kemungkinan kasus Vina ini diambil alih oleh Mabes Polri dari Polda Jabar, mengingat kasus Vina yang tak kunjung tuntas hingga penurunan kepercayaan publik terhadap Polda Jawa Barat. Terlebih Polda Jabar kalah dalam pra-peradilan dan salah tangkap Peggy Setiawan. Anton juga mengusulkan agar kasus Vina diruntut dari awal penyidikan hingga ditetapkannya 8 terpidana. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peggy ngaklaim kalau dia disiksa sama penyidik itu gimana Pak? Ya tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan. Kemarin Pak Wapres sempat ada menegur gitu Pak. Keras ini kalau Mabes sendiri menanggapinya seperti apa? Ada teguran langsung kepada Polda Jabar? Bagian terkait hal-hal ya, ada putusan kita hargai terkait dengan masukan, kemudian kritik. Maka Polri juga selalu menekankan Polri tidak anti kritik. Tentu ini menjadi bagian kemarin dari Baris Polri, Bapak Video juga menyampaikan ada hak yang tentunya harus menjadi evaluatif. Pertama untuk Polda Jawa Barat sudah menerima salinan pada putusan Hakim Tunggal Pengadilan Kota Bandung, Pengadilan Negeri Kota Bandung. Sebagaimana disampaikan oleh Humas, kemudian juga Polri tentunya menghargai apa yang menjadi hasil putusan itu. Tindak lanjutnya telah ditindaklanjuti, ya. Kemudian selanjutnya tentu mencermati dan kemudian mempelajari apa yang menjadi putusan tersebut, dan hasilnya sama nanti tindak lanjut kita masih tunggu dari Polda Jawa Barat, ya. Tentu penyidik memberikan perkembangan Jawa Barat. Peggy ngaklaim kalau disiksa Peggy ngaklaim kalau dia disiksa sama penyidik itu gimana Pak? Ya tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan, ya, yang kami dapat jelaskan kepada itu. Evaluasi nama penyidik dikirim. Ada sanksi nggak Pak soalnya? Itu dulu ya, rekan-rekan bisa kami sampaikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan AF dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan. Kalau misalkan AF dan Dede berbohong, apa sih kepentingan dia untuk kemudian melakukan pembohongan ini gitu? Karena kalau saya lihat dia orang biasa, orang kecil, tukang STEM aja, nggak ada kepentingan besar buat memenjarakan 6 orang, 7 orang. Kang Dede. Oke, Anda bisa lihat dari tayangan yang dilakukan secara sistematik, ya, hampir 60 tayangan saya sampaikan bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan AF dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan, dan terjadi pemukulan segala, dan itu diakui oleh mereka, ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah juga kan ada kesaksian-kesaksian baru yang dulu mereka membuat kesaksian pada peradilan tahun 2016, di kesaksian pengadilannya berubah antara kesaksian BAP dengan di pengadilan, tetapi tidak ditanggapi. Dan sekarang mereka di Polda Jabar pun sudah membuat kesaksian baru, mencabut kesaksian yang lama. Kemudian mengenai Grasi, saya pikir gini deh, itu kan aspek psikologi. Orang yang sudah divonis penjara seumur hidup, yang hidupnya ada di tangan para penjaga lapas,
kemudian didatangi, ditawarkan, nanti ada keringanan hukuman. Nggak ada pilihan bagi mereka. Apalagi mereka tidak memiliki kecakapan di bidang hukum. Saya pikir siapapun yang merasakan itu akan mengalami peristiwa yang sama dan mungkin akan melakukan yang sama karena nggak ada pilihan. Tetapi kan seluruhnya harus dikoreksi. Saya katakan sekali lagi, saya meyakini bahwa mereka tidak bersalah. Saya sudah sampai pada kesimpulan, saya meyakini mereka tidak bersalah. Kenapa saya tampil di sini? Karena saya ingin membela yang tidak bersalah. Memberikan ruang dan jalan agar mereka bebas. Tidak boleh negara ini menghukum orang yang tidak bersalah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Usai status tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah, sosok Peggy Peron asli yang terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki kembali jadi sorotan. Penasihat Kapolri Irjen Purnawirawan Ariyanto Sutadi meminta penyidik Polda Jabar untuk segera memeriksa nama Peggy lainnya seperti Peggy Cianjur, Peggy Cirebon, dan Peggy lainnya. Ariyanto mengatakan pihak penyidik memiliki pekerjaan baru pasca pra-peradilan Peggy Setiawan. Menurutnya, penyidik Polda Jabar harus memburu 3 DPO kasus Vina Cirebon. Selain itu, Ariyanto juga berharap 8 terpidana kasus Vina yang sudah divonis segera mengajukan peninjauan kembali atau PK. Selain Ariyanto, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Juwaji juga meminta agar Peggy Cianjur segera diperiksa oleh penyidik. Pasalnya beberapa waktu lalu, Peggy Cianjur mengaku pernah menjadi ketua geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan Cianjur sebagai ketua geng motor Moonraker kini semakin membuatnya tersudut. Berapa tidak? Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moonraker untuk mencari anggota XTC. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini cukup lama di Mapolda Jawa Barat, 49 hari kurang lebih ya Mas ya. Seperti apa sih di sana Mas? Mungkin boleh diceritakan Mas. Alhamdulillah di sana itu di dalam kondisi sangat baik sekali. Awal pertama masuk memang saya kan wajar diteriakin, terus dicemor, caci maki. Nah seiring berjalannya waktu, beberapa hari kemudian mereka mulai pada baik sama saya, mulai pada iba sama saya, mulai mensupport saya, terutama para petugas-petugas. Mereka pada baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum. Ex-Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Harlian kini menyadari ada kekeliruan di dalam proses penyidikan di Polda Jabar. Menurutnya saat sertijab 8 tahun lalu, kasus pembunuhan Vina tidak menjadi atensi khusus. Anton Harlian pun meminta maaf secara terbuka kepada Peggy Setiawan karena jadi korban dan rumahnya sempat digeledah pada tahun 2016. Dirinya juga berharap dengan adanya putusan pra-peradilan akan bisa memulihkan nama baik dan harkat martabat Peggy Setiawan. Ia pun berharap kasus ini bisa jadi pembelajaran khususnya kepolisian dan Peggy Setiawan. Anton Harlian mengatakan pada tahun 2016 dirinya tidak menangani secara langsung kasus Vina Cirebon. Sehingga saat melakukan sertijab dirinya tidak menerima atensi khusus atas kasus Vina Cirebon. Meski Peggy sudah bebas, Anton Harlian mengatakan bahwa Polda Jabar tetap harus mengungkap DPO yang sebenarnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Masalah alasan kan tentu dari pejabat lama ya, saya kurang paham. Artinya tidak ada komunikasi sama sekali begitu Pak ya? Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum. Tingkat PT juga pengadilan tinggi dihukum, artinya kan ini seolah-olah tidak ada kendala. Kemudian kalau saya mengatakan kenapa tidak, ya saya juga tidak tahu gitu kan. Toh ya, saya juga sertijab ya
menerima laporan kan, kalau biasanya Pak ini ada kasus khusus Pak yang harus menjadi atensi Pak, ini akan berbahaya gitu kan, pasti akan ada, ini ya biasa-biasa saja gitu kan, tidak sangat-sangat khusus gitu. Nah mengenai alasan tersebut mungkin ya pejabat-pejabat lama punya alasan tersendiri. Kenapa itu tidak dijadikan sebuah atensi khusus gitu. Ya biasanya karena tidak jadi atensi khusus dan cepat berpuas diri, tidak menimbulkan gejolak reaksi di masyarakat. Ya, sementara pekerjaan itu begitu banyak sehingga ya sudahlah, udah menangkap 8 juga mungkin ya, udah menangkap 8 juga, ini sudah merupakan sebuah prestasi. Padahal apapun juga secara teknis ini harus tetap dikejar yang 3 orang itu. Kenapa? Karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi unik Aib sama Dede ini. Kenapa uniknya Aib dan Dede ini, Bang? Unik. Kenapa? Ya kalau sekarang saya tidak melakukan investigasi lapangan, karena baca berkas saja, menurut saya unik ya. Aib dan Dede memiliki kualitas kesaksian yang sama dengan Dede Akbar. Ya. Jadi kesaksian dia ini sangat penting untuk mengungkap perkara ini, bahwa pembunuhan, pemerkosaan itu terjadi. Uniknya, Aib dan Dede tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Gitu loh. Kenapa tidak dihadirkan? Dan memang disiapkan untuk tidak dihadirkan. Apa? Kenapa saya katakan disiapkan untuk tidak dihadirkan? Karena Aib sudah disiapkan berita acara sumpah. Oh, jadi waktu di BAP dia sudah disumpah. Iya, dengan sudah disumpah. demikian ada alasan untuk tidak hadir. Tidak hadir. Itu memang skenario biasa dilakukan pada proses penyidikan. Kalau Dede disumpah juga? Kalau saya baca di berkasnya, Dede tidak disumpah. Tapi tetap saja BAP dibacakan juga. Gitu loh, di persidangan. Jadi itu memang skenario yang biasa dilakukan. Kalau orang memang tidak akan dihadirkan ke persidangan, dia akan dibuatkan berita acara sumpah. Pertanyaannya, saksi sepenting ini, Aib dan sepenting kok tidak dihadirkan? Gitu loh. Jadi hanya menjelaskan untuk persidangan hanya Liga Akbar. Ketika Liga Akbar kemarin mencabut keterangan yang kata itu karena diarahkan, ya berarti nggak ada pengejaran itu. Ya. Pengejaran itu nggak ada. Gitu loh. Nah, download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kapolda Jabar, Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlian menyebut penyidik kesulitan mengumpulkan alat bukti dalam kasus pembunuhan Vina. Pasalnya alat bukti dalam kasus tersebut banyak yang hilang. Dikutip dari Tribun Jakarta, Anton mengatakan mulanya kematian Vina dan Eki dilaporkan sebagai kecelakaan lalu lintas, sehingga bukti-bukti yang seharusnya dikumpulkan polisi saat itu mungkin sudah banyak yang terbuang. Anton pun menyebut tidak menutup kemungkinan bukti kasus Vina sudah dibuang ke sungai. Lantas pihaknya menyebut kemungkinan kasus Vina ini diambil alih oleh Mabes Polri dari Polda Jabar, mengingat kasus Vina yang tak kunjung tuntas hingga penurunan kepercayaan publik terhadap Polda Jawa Barat. Terlebih Polda Jabar kalah dalam pra-peradilan dan salah tangkap Peggy Setiawan. Anton juga mengusulkan agar kasus Vina diruntut dari awal penyidikan hingga ditetapkannya 8 terpidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peggy ngaklaim kalau dia disiksa sama penyidik, itu gimana Pak? Ya tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan. Kemarin Pak Wapres sempat ada menegur gitu Pak. Ini kalau Mabes sendiri menanggapinya seperti apa? Ada teguran langsung kepada Polda Jabar? Bagian terkait hal-hal ya, ada putusan kita hargai terkait dengan masukan, kemudian kritik. Maka Polri juga selalu menekankan Polri tidak anti kritik. Tentu ini menjadi bagian kemarin dari Baris Polri, Bapak Video juga menyampaikan ada hal yang tentunya harus menjadi evaluatif. Pertama untuk Polda Jawa Barat sudah menerima salinan pada putusan Hakim Tunggal Pengadilan Kota Bandung, Pengadilan Negeri Kota Bandung. Sebagaimana disampaikan oleh Humas, kemudian juga
Polri tentunya menghargai apa yang menjadi hasil putusan itu. Tindak lanjutnya telah ditindaklanjuti, ya. Kemudian selanjutnya tentu mencermati dan kemudian mempelajari apa yang menjadi putusan tersebut, dan hasilnya sama nanti tindak lanjut kita masih tunggu dari Polda Jawa Barat, ya. Tentu penyidik memberikan perkembangan Jawa Barat. Pak, Peggy ngeklaim kalau disiksa, Pak. Peggy ngeklaim kalau dia disiksa sama penyidik, itu gimana, Pak? Ya, tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan, ya, yang kami dapat jelaskan kepada teman-teman. Cukup? Ya. Evaluasi nggak penyidik ada sanksi nggak Pak soal itu dulu ya, rekan-rekan bisa kami sampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan AF dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan. Kalau misalkan AF dan Dede berbohong, apa sih kepentingan dia untuk kemudian melakukan pembohongan ini gitu? Karena kalau saya lihat dia orang biasa, orang kecil, tukang steam aja, nggak ada kepentingan besar buat memenjarakan 6 orang, 7 orang. Kang Deddy. Oke, Anda bisa lihat dari tayangan yang dilakukan secara sistematik, ya, hampir 60 tayangan saya sampaikan bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan AF dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan, dan terjadi pemukulan segala, dan itu diakui oleh mereka, ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah juga kan ada kesaksian-kesaksian baru yang dulu mereka membuat kesaksian pada peradilan tahun 2016, di kesaksian pengadilannya berubah antara kesaksian BAP dengan di pengadilan, tetapi tidak ditanggapi. Dan sekarang mereka di Polda Jabar pun sudah membuat kesaksian baru, mencabut kesaksian yang lama. Kemudian mengenai Grasi, saya pikir gini deh, itu kan aspek psikologi. Orang yang sudah diponis penjara seumur hidup, yang hidupnya ada di tangan para penjaga lapas, kemudian didatangi, ditawarkan, nanti ada keringanan hukuman. Nggak ada pilihan bagi mereka. Apalagi mereka tidak memiliki kecakapan di bidang hukum. Saya pikir siapapun yang merasakan itu akan mengalami peristiwa yang sama dan mungkin akan melakukan yang sama karena nggak ada pilihan. Tetapi kan seluruhnya harus dikoreksi. Saya katakan sekali lagi, saya meyakini bahwa mereka tidak bersalah. Saya sudah sampai pada kesimpulan, saya meyakini mereka tidak bersalah. Kenapa saya tampil di sini? Karena saya ingin membela yang tidak bersalah. Memberikan ruang dan jalan agar mereka terbebas. Tidak boleh negara ini menghukum orang yang tidak bersalah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Usai status tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah, sosok Peggy Peron asli yang terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki kembali jadi sorotan. Penasihat Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi meminta penyidik Polda Jabar untuk segera memeriksa nama Peggy lainnya seperti Peggy Cianjur, Peggy Cirebon, dan Peggy lainnya. Arianto mengatakan pihak penyidik memiliki pekerjaan baru pasca pra-peradilan Peggy Setiawan. Menurutnya, penyidik Polda Jabar harus memburu 3 DPO kasus Vina Cirebon. Selain itu, Arianto juga berharap 8 terpidana kasus Vina yang sudah divonis segera mengajukan peninjauan kembali atau PK. Selain Arianto, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Juwaji juga meminta agar Peggy Cianjur segera diperiksa oleh penyidik. Pasalnya beberapa waktu lalu, Peggy Cianjur mengaku pernah menjadi ketua geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan Cianjur sebagai ketua geng motor Moonraker kini semakin membuatnya tersudut. Berapa tidak? Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan motif terjadinya pembunuhan dipicu DPO Andi yang meminta tolong pada Moonraker untuk mencari anggota XTC. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini cukup lama di Mapolda Jawa Barat, 49 hari kurang lebih ya Mas ya. Seperti apa sih di sana Mas? Mungkin boleh diceritakan Mas.
Alhamdulillah di sana itu di dalam kondisi sangat baik sekali. Awal pertama masuk memang saya kan wajar diteriakin, terus dicemor, caci maki. Nah, seiring berjalannya waktu, beberapa hari kemudian mereka mulai pada baik sama saya, mulai pada iba sama saya, mulai mensupport saya, terutama para petugas-petugas. Mereka pada baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum. Ex-Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Harlian kini menyadari ada kekeliruan di dalam proses penyidikan di Polda Jabar. Menurutnya saat sertijab 8 tahun lalu, kasus pembunuhan Vina tidak menjadi atensi khusus. Anton Harlian pun meminta maaf secara terbuka kepada Peggy Setiawan karena jadi korban dan rumahnya sempat digeledah pada tahun 2016. Dirinya juga berharap dengan adanya putusan pra-peradilan akan bisa memulihkan nama baik dan harkat martabat Peggy Setiawan. Ia pun berharap kasus ini bisa jadi pembelajaran khususnya kepolisian dan Peggy Setiawan. Anton Harlian mengatakan pada tahun 2016 dirinya tidak menangani secara langsung kasus Vina Cirebon. Sehingga saat melakukan sertijab dirinya tidak menerima atensi khusus atas kasus Vina Cirebon. Meski Peggy sudah bebas, Anton Harlian mengatakan bahwa Polda Jabar tetap harus mengungkap DPO yang sebenarnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Masalah alasan kan tentu dari pejabat lama ya, saya kurang paham. Artinya tidak ada komunikasi sama sekali begitu Pak ya? Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum. Tingkat PT juga pengadilan tinggi dihukum, artinya kan ini seolah-olah tidak ada kendala. Kemudian kalau saya mengatakan kenapa tidak, ya saya juga tidak tahu gitu kan. Toh ya, saya juga ada di sertijab ya menerima laporan kan, kalau biasanya Pak ini ada kasus khusus Pak yang harus menjadi atensi Pak, ini akan berbahaya gitu kan, pasti akan ada, ini ya biasa-biasa saja gitu kan, tidak sangat-sangat khusus gitu. Nah mengenai alasan tersebut mungkin ya pejabat-pejabat lama punya alasan tersendiri. Kenapa itu tidak dijadikan sebuah atensi khusus gitu. Ya biasanya karena tidak jadi atensi khusus dan cepat berpuas diri, tidak menimbulkan gejolak reaksi di masyarakat ya. Sementara pekerjaan itu begitu banyak sehingga ya sudahlah, udah menangkap 8 juga mungkin ya, udah menangkap 8 juga, ini sudah merupakan sebuah prestasi. Padahal apapun juga secara teknis ini harus tetap dikejar yang 3 orang itu. Kenapa? Karena Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi unik Aib sama Dede ini. Kenapa uniknya Aib dan Dede ini, Bang? Unik. Kenapa? Ya kalau sekarang saya tidak melakukan investigasi lapangan, karena baca berkas saja, menurut saya unik ya. Aib dan Dede memiliki kualitas kesaksian yang sama dengan Dede Akbar. Ya. Jadi kesaksian dia ini sangat penting untuk mengungkap perkara ini, bahwa pembunuhan, pemerkosaan itu terjadi. Uniknya, Aib dan Dede tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Gitu loh. Kenapa tidak dihadirkan? Dan memang disiapkan untuk tidak dihadirkan. Apa? Kenapa saya katakan disiapkan untuk tidak dihadirkan? Karena Aib sudah disiapkan berita acara sumpah. Oh, jadi waktu di BAP dia sudah disumpah. Iya, dengan sudah disumpah. Demikian ada alasan untuk tidak hadir. Tidak hadir. Tidak hadir.